Loh, Rasul itu adalah Rasul itu terminologi dalam Quran. Saya Pembawa risalah. tanya, Rasul yang pertama kali disematkan gelarnya pada siapa? Ini kalau bicara Rasul berarti dikembalikan ke teks aslinya dong, ke bahasa aslinya, bukan Saya penerapan. tanya sejarahnya, Rasul yang pertama kali menggunakan gelar ini siapa? Ayo Bang Wayan, kau jangan diam, Yang disebut bantu. Rasul pertama adalah Bantu. Adam. Astagfirullahaladzim. Oke, Kenapa? sekarang Kenapa, kalian dengar, saya akan ajarin kalian di sini, kalian bantah kalau saya salah. Oke? Ya. Kata Rasul itu dari dalam penyebaran Kongres Yahudi disebut Saliats. Oke? Memang Rasul bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Sabar, kau dengar. Lu Pengajar, nggak bisa. Kita bicara linguistik. woi, Kita kau akademik. dengar. Oke, Kita kau bicara dengar linguistik. dulu. Akademik. Biar Bang Kalau Ben. debat Biar Bang Ben, lawanannya biar Bang Ben. jangan pakai Os, asumsi. Biar Bang Ben. Os, diturunkan aja host kalau yang Lu nggak takut. berguna seperti ini. Lu Biarkan dulu takut. Bang Ben. Biarkan dulu Bang Ben penjelasan. Ya, silakan. Dengar dulu. Oke. Jadi penyebaran Yahudi itu disebut Saliats. Ini di depan kalian loh. Ada berapa penonton ini yang akan saya ajarin? 200 lebih. Kalian akan malu sendiri kalau saya bicara terus. Kalian nggak akan tahan. Lanjut. Lanjut. Oke. Yang terbungkam. Ayo, lanjut. Penyebaran Kongres Yahudi itu disebut Saliats. Mereka mengajarkan sampai ke Arab. Di Arab lah mereka itu disebut Rasul. Makanya tidak ada keturunan daripada orang Arab yang disemat gelar Rasul. Karena kata Rasul itu hanya merujuk kepada perkataan orang Arab, merujuk kepada para Saliats atau Kongres Yahudi, yang artinya pemimpin umat. Yang kedua, penyebaran dalam ajaran Yahudi. Orang-orang Yahudi ini disebut Saliats. Sekarang saya tantang kalian, sebutkan 2 orang menurut fakta sejarah yang bergelar Rasul. Dalam fakta Berarti sejarah. bahasa Quran lo, Bil. Kalau lu bicara Rasul bahasa Quran. Kalian terlambat kalau dalam Al-Quran ada di abad ke-7 kata Rasul. Tunjukkan teks asli Ibrani ada kata Rasul. Saya tunggu sekarang. Sabar. Di dalam Tunjukkan. Al-Quran, sabar. Teks asli itu bahasa Yunani, tetapi bukti fakta Rasul itu ada di bangunan namanya Gajen Rasul. Itu sudah ada dari teks asli Greek ada kata Rasul. Apa apostol? Kau tulis, Gak kau usah dengar. ngemis dari Islam. Lu gak usah ngemis dari Islam. Sabar. Aduh, parah sekali ini. Bagaimana, host? Diturunkan aja kalau nggak berguna. Kasih 2 Berbicara menit dengan Bang, saya. kasih 2 menit ke Billy, nanti saya 2 menit juga. Sabar, Zulkifli, kita bahas Taurat sebentar. Saya lagi Oke, mengajari siap. anak-anak kamu di sini. 2 menit ya. Saya lagi mengajar, kita bahas Taurat sebentar. Lu jangan framing. Loh, sekarang Oke. saya bantah. Oke, gua kasih bonus. Iya, Gua kasih kajian bonus 3 menit. sekarang Silakan mana bicara, lebih ya. dulu ada Nah, Gajen ayo, Rasul, bangunan Gajen Rasul atau Al-Quran? Lu mau Jawab. nanya apa mau jelasin? Tadi katanya mau Enggak, ngajarin. nanya aja deh, capek saya jelasin. Mana lebih dulu? Gajen Rasul nanya apa atau jelasin? Mau yang mana nih? nanya, mana Oke. lebih dulu? Gajen Rasul atau Al-Quran? Oke, silakan Gurunda, Bang Ben, Bang Wayan, Bang Erik. Ya. Jadi gini, teman-teman. Saya ya. Oke, Suma bukan kau yang jawab. Yang 3 orang ini sama hostnya yang jawab. Kita bicara tentang Taurat. Ya, jadi gini, teman-teman Kau gini. yang ngatur. Jadi gini, teman-teman, di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata rasul. Jadi kata rasul itu pertama kali muncul itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam bahasa Ibrani, betul apa yang dikatakan oleh saudara Billy, itu saliyah. Jadi kalau orang-orang atau banyak orang-orang soleh, maka disebut salihim. Apa makna salihim itu? Dalam bahasa Indonesia artinya adalah utusan. Itu utusan. Nah, apakah kemudian utusan bupati, utusan gubernur, semua itu disebut rasul? Tidak. Jadi untuk utusan, bahasa Arabnya itu ada tersendiri. Sedangkan rasul itu hanya dinobatkan kepada orang-orang yang menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saudara Billy mengatakan kata rasul itu asalnya dari bahasa Ibrani, itu pekok namanya. Itu penyesat.
Orang-orang Ibrani tidak mengenal kata rasul. Yang mereka tahu itu adalah kata saliyah. Ya, makanya kemudian kalau saliyah berarti orang-orang yang menjadi utusan. Kenapa dia menjadi utusan? Karena dia adalah orang-orang yang taat, orang-orang saleh. Nah, itu ya. Jadi kata rasul itu hanya ada di Al-Qur'an. Tidak pas kemudian kalau bukan Al-Qur'an menggunakan kata rasul. Karena kitabnya orang Yahudi, bahasa kita melihat dari etimologi atau apapun itu, bahasa Ibrani hanya merujuk kepada saliyah atau salah, yang artinya mengutus, dan saliyah artinya utusan. Ya, jadi tidak ada kata rasul di situ. Rasul nanti ada di kitabnya orang Kristen setelah masuk di Indonesia. Kenapa bisa? Karena ngambil dari kata rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Rasul Muhammad SAW itu jelas, ya, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi gelar Allah kepada baginda Rasulullah memang rasul, Rasulullah. Nah, sementara Paulus, siapa yang mengatakan dia ada rasul? Tidak ada. Apostolos yang benar. Apa itu? Utusan. Utusan tok. Ya, kalau dikatakan apostolos berarti utusan-utusan. Jadi bukan rasul-rasul. Itu adalah penggenapan aplikasi daripada perintah, aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular, gitu ya. Sehingga harus yang tadinya hanya apostolos atau apostolos dirubah menjadi rasul supaya dianggap itu sebagai sebuah kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Anda harus belajar membedakan antara kata saliyah dengan rasul. Kenapa? Karena etimologinya itu jauh berbeda. Ya, itu harus Anda pahami. Telan baik-baik, catat baik-baik, jangan kepedean. Silakan. Oke, dengar baik-baik narasi cerita saya pakai kuping. Yang pertama, ya, Saliyats itu artinya Kongres Orang Yahudi penyebaran ajaran, itu mereka disebut Saliyats. Penyebaran ajaran mereka itu sampai ke Arab. Orang Arab menyebut mereka itu rasul. Makanya tidak ada penyebatan kata rasul itu kepada orang di luar Yahudi. Yang kedua, kata rasul itu tidak diambil dari kitab bahasa Yunani. Itu benar menurut Suma, itu benar, saya benarkan, tidak berdasarkan kitab. Dengar baik-baik. Nah, tetapi orang-orang yang masuk ke Arab itu, orang-orang Arab menyebut mereka itu rasul. Makanya tidak ada di luar bangsa Yahudi disebut rasul. Terbukti di mana? Namanya tempat peristirahatan Rasul Paulus di 2000 tahun yang lalu itu ada yang bernama itu Gajian Rasul. Makanya saya tanya, mana lebih dulu, nama Gajian Rasul atau Al-Quran? Gajian Rasul itu ada di abad pertama, sedangkan Quran di abad ke-7. Itu kalian harus paham. Udah paham belum? Capek saya jelasin. Udah selesai. Sudah. Iya, jadi kalau Anda ingin kali menggunakan bahasa Arab untuk mendudukkan utusan-utusan yang Anda katakan sebagai rasul itu, supaya dianggap sebagai utusan, ya, pingin kali menggunakan bahasa Arab, maka gunakan aja kata mab'uts. Ya, mab'uts itu adalah utusan. Kalau misalnya dia adalah utusan gubernur misalnya, ya gunakanlah kata mab'uts al-hakim. Ya, atau apalah gitu, kalau pingin kali gitu. Tapi kalau selama Anda masih menggunakan kata rasul, itu masih nampak terlihat Anda cerdik seperti ular. Sebagaimana yang dinobatkan di dalam kitab saudara. Aku mengutusmu cerdiklah seperti ular. Kalau kita melihat ular itu di dalam perspektif kitab saudara, ular itu identik dengan iblis. Maka cerdiklah seperti bebek. Nah, jadi kayak gitu. Jadi Anda harus paham nih, kenapa ada istilah-istilah seperti itu di dalam kitab saudara. Kisah para rasul. Kenapa ada kayak begitu? Ya, supaya pesannya itu sampai kepada khalayak banyak, khususnya mayoritas Islam. Oh, ternyata kitabnya orang Kristen itu juga ada rasul di dalamnya. Padahal di situ adalah apostoloi. Bukan patolotoloi ya, bukan patolotoloi, tapi apostoloi. Ya, utusan-utusan. Tapi kenapa digunakan rasul? Agar dianggap seperti Al-Quranul Karim. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Anda tidak bisa kemudian menganggap, oh, bahwasanya itu berbeda. Gajian rasul itu sudah ada. Nenekmu kiper.
itu tidak ada kaitannya dengan Alkitab, tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah dari mana kitab saudara mengambil kata rasul? Apakah dari gedung? Dari tempat perkumpulan? Atau dari Al-Quran? Jujur aja, jujur. Jujur. Itu lebih bagus. Ya, silakan. Ya, karena berhubung sudah di bahasa Indonesia kan, ya makanya ditulis, ya kan, kisah para rasul, ya kan, di situ ditulis oleh para pencatat murid-murid Yesus yang menulis tentang Yesus. Nah, coba kau bayangkan, ya, kalau surat kami itu ditulis surat harta rampasan perang, penghuni gua, ya, waduh. Baru ada sapi betina. Waduh, ini surat, ini firman Allah atau apa ini? Kata-katanya nggak nyambung. Saya juga bingung sih Suma. Coba kau perjelasin dulu itu. Itu ya Suma. Jadi kalau mau koreksi, tolonglah untuk dicek dulu. Oke? Tadi mau Kita kita bahas soal- Fokus klaim kata Rasul, Bir. Oke. Fokus Sudah. klaim kata Rasul. Kata Rasul saya sudah jelasin. Kita mau bahas Taurat tidak? Sudah, kalian sudah kalah telak bicara Bahas soal Rasul Taurat. karena gajian Rasul lebih dulu ada baru. kalah. Iya, gajian Rasul sudah ada lebih dulu baru Al-Qur'an. Jadi kalian Rasul gajian itu urusan dengan Begitu keimanan mah apa bukan, gampang. Bil? enggak, gajian Rasul itu tempat peristirahatan para rasul sudah ada lebih dulu. Ya, baru Al-Qur'an ada. Oke, Jadi yang angkat, sebenarnya yang angkat Paulus jadi rasul siapa? Nah, Saliats itu bukan pengangkatan seperti itu, bro. Saliats itu orang-orang yang diberi, orang Arab beri nama. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa, ya, kayaknya kalian salah Orang paham Arab. deh. Orang Iya. Arab ya? Iya, orang Orang Arab Arab ya? menyebut Nah. apa? Orang Terus, Arab siapa menyebut mereka yang itu yang nyebut Paulus rasul? sabar. Penyebaran Rasul Paulus itu sampai di Arab itu tertulis dalam kitab kami. Jelas. Kemudian orang Arab mengatakan bahwa para Saliats ini artinya rasul. Nah, sekarang kalian salah paham. Makanya kalian tanya, siapa yang angkat rasul? Siapa yang angkat rasul? Loh, sebenarnya sekarang kalian berpikir, apa Muhammad punya keturunan Yahudi sehingga Saliats yang disebut oleh orang Arab rasul itu digelar sematkan kepada Muhammad? Pikir cerdas. Itu udah basi dibahas kemarin sama Bang Juma. Lu kemana aja? Apanya yang basi? Jadi gini, Sudah, Bil. pikir cerdas. Jangan lari-lari. Bukan Jangan Yahudi, lari-lari. bukan Yahudi dengar dulu. memakai gelar rasul. Iya, Bagaimana dengar dulu, itu? dengar dulu. Jadi gelar rasul kepada Paulus tadi lu katakan bahwasanya itu adalah yang diberikan oleh orang-orang Arab, benar? Sebutan orang-orang Benar, Arab itu adalah Orang-orang yang ngasih, rasul. kan? Kau Gelar itu, pikir kan? rasul itu kayak raja Nah. ada pengangkatan? Iya, berarti sebutan itu orang Arab yang nyebutin kan? Iya, orang-orang Arab yang beragama Kristen, bukan orang Arab yang beragama pagan atau Sabiin Nah, atau Zoroaster. Nah, atas dasar apa orang Arab ini menyebut Paulus itu rasul? Kata rasul itu dalam pemahaman bahasa Arab, bro, sudah dijelaskan Suma tadi. Sudah kau bertanya nggak paham-paham? Atas dasar apa orang Kristen Arab itu menyebutkan Paulus itu rasul? Woi, Dasarnya kata apa? rasul itu kau belajar dalam akar bahasa Arab. Bukan kau atas dasar apa pertanyaan kamu nggak nyambung Ini, sedikit. Rasul Paulus. Ya, itu pengangkatannya kata-kata rasul itu Woi, oleh orang Arab. yang Itu beragama nggak ada Kristen. pengangkatan. Oke. Kata Rasul Saliats itu Disebut. sabar. Disebut. Iya, dari Saliats disebut rasul oleh orang Arab. Kok kamu pengangkatan rasul cuma penyebutan Iya. begitu? Loh. Atas dasar apa orang Arab ini sebut rasul kepada Nah, Paulus? sekarang ya, kamu ini, aduh, gimana ya untuk dijelaskan kamu ini pakai bahasa apa? Itu dalam pemaknaan orang sebutan orang Arab itu rasul. Itu terbukti ada gajian rasul. Kau pikirkan dulu kenapa Nabi kamu memakai gelar itu. Ah, capek sekali saya ini bicara dengan kau. Sudah. Hanya simple. Paulus itu
Paulus loh. Atas dasar apa orang Kristen Arab ini menyebut Paulus itu rasul? Nah, jadi saya sudah jelasin, saya tidak mau untuk berit-berit bolak-balik. Oke, yang cerdas saja penonton netizen sekarang yang menilai. Bill, Loh, lu tadi ngeklaim jadi- lu itu guru, tuan guru. loh, Ah, pertanyaan jadi, kamu, aduh. loh, pertanyaan kamu gini. Saya kayaknya berbicara dengan anak SD loh. Sudah saya jelasin. Baca Bill. Ya, Baca dulu. kalau cuma modal framing begini parah kali-kali kalian parah. Nggak berilmu di sini parah. Cuma modal framing, nggak ada pengetahuan. Jadi Parah. tidak ada dasar pijakan kuat ya. Kitab Anda menggunakan kata rasul. Tidak ada Iya. dasarnya ya. Jadi sebenarnya Hanya kata ingin rasul, nyamar-nyamar kan. iya. Jadi kata rasul itu adalah dari saliat yang disebut itu. Jadi Nggak sadarlah. Gak nyambung salia ke rasul, gak nyambung. Salia Loh, itu artinya, salia itu artinya utusan. Iya. Nah, terus kenapa ke rasul? Kalau Iya. rasul itu identik dengan nabi di dalam ajaran agama Islam. Oke, saliat itu sudah kan saya jelaskan, saliat itu disebut oleh orang Arab itu rasul. Nah, kemudian sampai mereka loh bikin tempat peristirahatan Rasul Paulus, Gats Rasul. Loh kenapa loh gajian Rasul? Belum dijawab Bang Zuma. Tidak gini loh. Saudara Billy gini. nyambung. Saudara Cuma Billy gini. Yang pintar-pintar Yang sedikit mendapatkan bertanya. predikat rasul itu hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Aduh. Anda menggunakan kata rasul di dalam agama Anda berarti secara langsung Anda menyadari bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mengutus rasul. Bro, kalian Kalau merubah Yesus mengutus apa? terminologi. Yesus mengutus apa? Yesus Sabar, mengutus sabar. murid. Kalian terminologi kata rasul kalian rubah. Kalian Loh, lihat kok dulu. Ya Allah ya yang Karim. menggunakan kata rasul siapa? Lu jangan Ya Allah, nyebut ya sepupu gua Karim. Ya Allah ya Dari mana, Karim. Bu? Jadi istilah rasul itu Anda harus tahu. Itu adalah bahasa yang muncul di dalam Al-Qur'an. Oke. Artinya seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Ya, ini saya Apakah dimasukin. Paulus ini menerima firman dari Allah? Sabar. Kata rasul itu sudah dipakai orang Kristen Arab, kemudian dimasukkan ke dalam. Gajian Di mana Kristen Arab gunakan kata rasul? Loh, gajian rasul itu gajian rasul Gajian rasul gimana? Apa gajian rasul? tempat peristirahatan Rasul Paulus itu namanya gajian rasul. Di mana itu? Makanya buka data. Di mana Cari- itu? Di mana itu tempatnya? Makanya. Malah saya Iya, mau di mana cari itu? data. Di mana? Saya mau cari Di mana? data. Gajian Di rasul. mana, ayo? Kalau di sini Gajian rasul. Berani Oke, berani klaim ada data. Oke, Berani klaim ada data. Oke, saya akan kasih kalian tulisan GHAJN Rasul itu. Oh, datanya. 200 penonton silakan cek di Google, bukan tentang gajian Rasul itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Oke, supaya kalian mendapat pembelajaran. Mereka di sini ingin kabur data. Oke, sekarang Apa sudah yang kau bilang terbukti. ini? Disuruh Apa yang kau bilang? Oh, Datanya bawa lah, jangan lari lah. Kamu ngomong alah. Bill, baca Bill. Apa ini? Apa? Sebenarnya Gajian begini, rasul apa? tadi Bang Billy naik, dia mengatakan bahwasannya dia adalah keturunan Yahudi. Dan terus selain itu juga dia tadi sempat mengatakan bahwasannya dia itu adalah rasul. Nah, di sini dia mau menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan gelar rasul itu. Nah, disinilah dia si Billy melakukan framing dengan alasan-alasan yang tidak terbukti gitu. Jelas sudah bahwasannya itu terbantahkan oleh Ustadz Zuma. Pertanyaan simpel, Oke, silakan. pertanyaan simpel, tapi nggak bisa dijawab. Ya, Oke, 200 penonton saya akan perlihatkan kalian tentang ini. Silakan cari di sini gajian Rasul Santa Paulus. Itu sudah ada 2000 tahun Perlihatkan yang itu ya, lalu. lu yang lihatin, jangan orang disuruh lihat sendiri. Orang ngomong perlihatin kok orang suruh nyari sendiri. Oke, kalian Bukan pernah supaya sekolah tahu ya? enggak Perlihatin. Hah? Semua yang kamu sampaikan itu saya hanya nggak klaim peduli, saya nggak peduli. Silakan dicek gajian Rasul saudara-saudara Muslim supaya kalian terbuka mata, ya terbuka mata saja. kalian. Itu di gajian mana? Rasul. Gedungnya itu di mana? Sudah, Itu di biar mana, nanti Bang? mereka Di mana yang cari, gedungnya? biar mereka yang Katanya cari. tadi Kandang tempat kelahiran Iya. Yesus aja itu nggak ada.
Apalagi yang kau sebutkan ini. Biar mereka cari gajian Rasul. Sudah kutulis gajian Rasul. Kalau Katanya lu tadi mau perlihatin. Kok sekarang orang suruh nyari sendiri gimana sih, Bin? Cari aja sendiri mereka Kalau- gajian Rasul. Apalah di Ya mana kan? sih, Bin? kalau bawa Oke. omong kosong, di sini Oke. nggak laku, Bil. Jangan omong Biar kosong Bil. di sini. Nanti Bil, saya orang akan Arab, sabar. Orang Teman-teman, Arab menyebut nanti Rasul. kan saya akan bikin VT tentang Rasul. Oke teman-teman, Oke. biar akan Ini dulu, mempermalukan Bil. kalian semua. Nah, Kamu oke. justru nggak Tunggu. malu gitu ngambil-ngambil kata Rasul. Tunggu, saya Bil. akan Nah. bikin VT Rasul. Tenang, kalian yang menantang saya. Saya makhluk Bil. yang tidak bisa ditantang. Paham? Iya, Yes. oke. Sabar. Oke, Jika gini, Bil. ditantang, saya akan Oh bikin. nanti, Bin. Saya akan Oke, bikin malu udah, kalian. silakan, harus silakan. nunggu Coba nanti. perlihatkan. Iya. Kan laganya di sini. Iya, sebentar Ngapain lu lah. nanti? Laganya di sini. Sebentar, Baru mau saya dibikin akan gedungnya, bikin. Apa nanti mau kabur lu? Saya Gedungnya akan baru mau bikin dibikin. Rasul. Hah? Iya. Laganya ada di mau sini. dibikin. Jangan lari lu. Apa? Tunjukkan. Bang Erik, Bi- saya tukar sama Bang Oto sebentar ya. Bang Erik ya, izin ya. Sabar ya. Oke, oke, Jadi oke, kalau Bang. cuma Oke, Bang. kita di sini Siap, pakai Bang. data, dicek Nanti kita aja. ini Oke. Bang, ya. Oke, pakai Ya, data. datanya mana? Ya. Dari tadi kita Mana minta datamu? datanya Ya lu nggak kasih. silakan. Gimana? Saya sudah kasih Pakai loh data gajian Rasul. silakan. Marah Kasih ini ke kayak mana? anak-anak ini ngobrol. Kayak ngomong sama anak-anak Iya. ini. Bil. Nah, Bil. Kenapa, dengar, kenapa? Bil. Jadi penyebutan Rasul kepada Paulus itu adalah orang Arab, oke? Ya, orang Arab ya. Benar, Bil. Tapi datanya Nah. nggak ada. Atas dasar apa orang Arab? Atas dasar apa orang Arab menyebut Rasul kepada Oke. Paulus? Dasarnya Oke. apa? Dalam pemahaman mereka Saliyat itu disebut orang Arab itu Rasul. Oke? Itu dalam pemahaman bahasa mereka. Arab itu Rasul. Dan itu sudah ada lebih dulu gajian Rasul. Penentuannya finalnya gajian Rasul. Bangunan gajian Rasul. Bangunannya di mana sekarang bangunannya? Tunggu. Orang Oh, Arab itu silakan. Rasul. Tuh, orang Arab Rasul. Paulus ini bukan orang Arab, Bro. Aduh, bolak-balik. Ah. Jadi bolak-balik kamu Tadi kamu makanya bilang pakai telinga, orang Arab itu pakai Rasul. telinga. Oke, jadi Ya, begini, Fortun. kayaknya, Kita tunggu dia nunjukin datanya aja, Fortun. Kita tunggu dia Kayaknya- nunjukin datanya. Oke. Silakan. Bin. kayaknya, Oke. bagaimana saya Tunggu, pakai tunggu. satu Oh, HP? Data. Datanya mana? Ayo. Datanya mana? Kerjanya Datanya. cuma Enggak, Bil. enggak, menyesatkan oke, aja. enggak, cuma kalau kamu yang tidak mau terima kenyataan jadilah yang jujur, oke? Ya kita kan minta tuh. Ketika Anda kemudian datang membawa satu informasi, mana buktinya? Ya kalian lah, kalau kalian mau mencari kebenaran silakan buka gajian Rasul. Saya sudah kasih buka loh kata kuncinya. Bin. Bin. Apa-apaan itu? yang bawa masalah ini beban pembuktian ada di dia. Jangan di orang lain. Sudah. Mana? Kalau kalian Silakan. tidak mau cari sudah. Kalau kalian pemalas sudah. Bukan urusan saya. Dari Ya, dasar yang penting- pijakan kata Rasul aja di kitab Torah nggak ada. Iya, kan Oke. saya sudah lihat bilang narasinya. Aduh, Nggak malah saya ngomong begini nggak ada Jadi isi dasarnya semua. kamu mengatakan Paulus itu Sabar. Rasul itu nggak ada dasarnya. Aduh, Kecuali kayak hanya ibu-ibu ini. comot-comot dari Al-Quran. Aduh, yang Kecuali pintar di sini Anda- siapa yang pintar Kecuali di sini? Anda bisa memberikan bukti bahwa kitab Aduh, Torah itu parah. menuliskan kata Rasul. Pak, sudah Yang kalian saya jangan- tahu di dalam bahasa nggak Ibrani itu nggak saliyah, usah putusan. nggak Atau usah buta. ngomong Taurat, kamu nggak tahu Taurat. Oh, kamu tahu Nah, rupanya. ayo kita bahas. Ayo kita bahas. Taulah. Tadi Gurunda Oh, waktu sama. Gurunda turun, dia ngaku Uh-uh. dia inilah guru, mau ngajarin semua audiens dan Iya, tamu-tamu di sini. kalian Nah, tahu apa Guru Taurat? asumsi, guru halu. Oke. Lu Tahu bisa apa baca- kalian? Yang Ah, mengajarkan Lu bisa orang-orang baca Ibrani, berhayal. Bil, lu ngerti Ya. Taurat itu berarti bisa baca Ibrani, Bil. Teks Ibrani bisa baca. mengerti Taurat bukan berarti harus tahu baca. Bagaimana ceritanya Anda mengerti? Baca aja nggak bisa. Iya. Ini mau dicek nih. Akimoto, Begini tunjukin aja. suruh dia baca Begini, Akimoto. begini aja. Saya mau tahu apakah Tuhan dan Nabi kalian tahu tentang arti Taurat, Sabur dan Injil. Coba.
Pindah Jelaskan. lagi. Gak usah Pindah lari. Lu kan belum tahu Taurat. Sebutkan Lu arti bisa- Taurat, lu bisa sabur, lu bisa baca sabar. Kalian, saya tanya dulu, apakah Tuhan dan Nabi kalian ngomong Taurat, sabur, dan Injil tahu nggak artinya dan substansinya? Saya tunggu. Maksudnya Tidur apa? saya. Maksudnya Bil, apa? Ya. Jadi Apa kamu pikir Al-Quran itu buku definisi gitu ya? Bukan buku. Sekarang saya tanya, apa arti Al-Quran? Al-Quran artinya adalah bacaan. Terus Substansi isinya? isinya itu adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Kalau begitu, Taurat artinya apa? Kalau Taurat itu di dalam bahasa Al-Quran itu tidak dijelaskan definisinya, hanya dikatakan hukum-hukum kepada Musa. Hukum-hukum kepada Musa di ayat mana? Ya. Hukum-hukum kepada Musa. Nah, itu pengertian Al-Quran. Kenapa lu yang Mana? Di komplain? ayat mana? Ayat Kenapa mana? kenapa Anda Ayat harus mana? mengatakan bahwa saya harus sesuai dengan yang Anda mau? Ayat mana? Ya hukum Taurat itu hukum. kan jelas. Iya, di ayat mana hukum? Aduh, gimana kamu ini buka room kayak anak-anak, kamu buka room. Justru pertanyaanmu Tolong, itu kau lucu. buka room kamu kayak anak-anak, bro. Pertanyaanmu itu Loh, lucu. Bro, Pertanyaanmu kayak itu kamu lucu. baru belajar jadi Bil. moderator, tutup Bisa dulu. baca ini nggak? Aduh. Jadi bagi Pertanyaanmu teman-teman, itu lucu. Kalau saya bertanya, di dalam kitabmu ada yang Sabar. dikatakan kitab Nabi Edo. Apa artinya Nabi Edo? Bisa? Saya Saya tanya jelaskan. dulu. Apa artinya Nabi Edo? Yeremia Saya kan artinya minta Tuhan kamu menyertai. jelaskan. Oke, Melkisedek. jadi Ada semua Jadi- artinya. Ya kan? aduh, Ya kan? Yesaya punya arti. Nah, sekarang kalau saya tanya apa arti Nabi Edo? sabar. Jadi begini, Mencret. ketika Tuhan kamu berkata Taurat, Sabur, dan Injil, makanya dengan ada Taurat dibenarkan oleh Sabur, dibenarkan oleh Injil. Ini kan Ya, rancu itu, ini. Itu adalah kitab Ini yang diwahyukan rancu. oleh. Nggak ada yang rancu, nggak ada yang rancu. Loh, Kitab kenapa? Torah itu diwahyukan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Iya, SAW, terus kemudian apa Zabur perbedaan? kepada Nabi Daud. Islam Apa itu tidak perbedaan mengkaji begitu, Sabur? Bil. Islam itu tidak dikaji dengan begitu. Torah adalah, Injil adalah, Quran adalah. Tidak seperti itu di Al-Quran. Tidak kayak begitu Oke. kita berbicara mengenai hukum-hukum aja dalam Al-Quran itu. Nah, kalau Oke. Anda ingin menggunakan standar itu, saya uji kitab Anda akan mencret. Apa Sabar arti dari Nabi Edo? dulu. Sabar Apa dulu. arti Edo dalam kitab Anda? Jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab dulu. Sabar dulu. Apa arti Taurat? Cuman bisa apa bilang arti gitu. Sabur? Apa arti Injil? Baru saya Al-Quran jelasin. datang tidak seperti itu. Tidak didefinisikan Al-Quran seperti Torah ini seperti ini. Nah, kalau Anda ingin melakukan hal seperti itu kepada Al-Quran, Anda salah. Makanya coba saya uji kitab Anda. Di kitab Anda dikatakan kitab Edo. Apa Aduh. arti dari Edo di dalam kitab Anda? Aduh, sabar dulu. Saya tanya Ayo, dulu. apa arti Nabi Edo? Apa arti Nabi Edo? Edo itu apa artinya? Edo. Saya tidak belajar tentang Edo itu, saya nggak belajar, nggak penting bagi Tapi saya. itu ada di dalam kitab kalian. Iya. Itu ada di dalam kitab kalian. Iya. Ayo. Guru. Saya tidak Ada penting. dalam kitab kalian. Ada di Sabar. dalam kitab yang Anda gunakan. 2 Tawarik 13 nomor 22. Di situ Mbak. dikatakan perbuatan dan perkataan dia dicatat di dalam kitab Mbak. sejarah Yehuda yang ditulis oleh Nabi Edo. Saya tanya, Edo itu apa? Edo itu apa? Iya, saya nggak belajar Edo, saya nggak penting Edo. Sekarang sabar dulu. Itu ilmumu itu kau dapat dari Sol Sepatu. Ilmumu kau dapat dari Sofiatul. Tapi giliran ini- kau ditanya ini hal yang gini. sama, kamu mencret. Saya tanya. Di dalam 2 Tawarik 13 Saya nomor tanya. 22. Ya, Zulkifli. sejarah itu dicatat di dalam sejarah Yehuda dituliskan oleh Nabi Edo. Saya tanya, Edo itu artinya apa? Jadi begini, Edo. pertanyaan saya mau dijawab atau tidak, Zulkifli? Kalau nggak Edo saya itu pergi. artinya I wanna apa? go you. Saya tanya dulu arti Taurat, Sabur, dan Injil. Apa Tuhan dan Nabi kamu tahu nggak? Bicara sesuatu yang dia tidak paham. Kau jelasin dulu, saya dengar. Kalau nggak, jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab. Bil, lu kan katanya mau jelasin ke kita. Berarti lu yang harus Lucu, ditanya, lucu. jangan lu malah tanya. Masa yang mau jelasin malah nanya? Parah. Kenapa lu? Lucu. Sebelum saya Lu jelasin siap jelasin, Kita tanya. sebelum saya jelasin, saya mau lihat dulu
Dan Lu saya jelasin jelasin aja, dengan nanti kita paham. Kamu tanya. diuji dengan Gimana? ujian yang sama, udah keok kau kan? Saya Aduh. katakan Al-Quran itu datang bukan untuk menjelaskan Aduh. definisi dari setiap kata. Ayo, Aduh. Al-Quran itu datang bukan untuk menjelaskan definisi untuk setiap kata yang ada Al-Quran harus apa artinya ini, apa artinya ini. Ketika saya uji hal yang sama terhadap kitabmu, apakah kamu bisa baca Nah, memberikan definisi yang sama? sekarang mau mengatakan dibenarkan kitab ini dan kitab itu. Sekarang. Apa sih Kamu dia? itu lucu. Saya katakan kepada saudara, dengar, Bill, dengar. Al-Quran itu datang bukan untuk menjelaskan kata per kata. Nah, sekarang kalau di kitab Anda, sabar dulu. Kalau di kitab Anda ingin Anda uji sama seperti Anda menguji Al-Quran, dengarkan saya. Yesaya itu artinya keselamatan Tuhan. Yehezkiel artinya Tuhan itu kuat. Nehemia artinya Tuhan penghibur. Yeremia artinya Tuhan Maha menunjuk. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Samuel artinya namanya adalah Allah. Mikail artinya siapa yang seperti Tuhan. Yosia artinya Tuhan penopang. Ido apa artinya Ido? Ido artinya apa? Ido. Emang saya baca kitab Edo. Makanya kalau kau nguji-nguji kayak Lu begini, pakai parameter. kau akan mencret. Makanya kau jangan dibodohi oleh Supiantun. Sabar. 2 Tawarik 13 nomor 22 menerangkan riwayat hidup Raja Abia, segala Aduh. perbuatan serta perkataannya dicatat dalam kitab sejarah Yehuda yang ditulis oleh Nabi Ido. Saya tanya, Ido itu artinya apa? Spidol, pisang hijau atau apa? Jawab. Ido itu artinya apa? Nggak bisa jawab. Mencret kan? Makanya saya sudah katakan sama saudara, Al-Quran itu datang tidak untuk mendefinisikan kata per kata, nama per nama. Apa artinya Ibrahim? Apa artinya Musa? Apa artinya Daud? Enggak begitu Al-Quran itu dipahami. Makanya saya kembali menguji Anda, apakah kitab Anda bisa diuji dengan hal yang sama? Terus- Apa arti nama Ido? Terus apa kesempurnaan Al-Quran jika saya tanya, ya? Kesempurnaan lagi? Al-Quran itu Itu menyempurnakan hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Hukum Contoh. apa yang apa? Contoh, misalnya, di Ah. dalam kitab nabi-nabi terdahulu, perintah peperangan itu tidak ada batasan. Ketika dia perang, maka bunuh. Apapun yang bernapas jangan kau biarkan hidup. Itu dulu. Begitu Al-Quran datang, karena peperangan itu tidak akan mungkin dihilangkan di atas muka bumi, maka Tuhan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang perang. Apa tentang perang dalam Al-Quran? Jangan bunuh anak-anak, jangan kau merusak orang tua, jangan merusak rumah ibadah. Tapi kalau kitab sebelumnya, apapun yang bernapas jangan kau biarkan hidup. Paham? Itu satu poin aja dulu supaya Anda tahu. Sabar. Oke. Sabar Saya lagi. bilang. Jadi Nabi Ido ditinggal Nabi Ido. Anda tidak mau bertanya lagi tentang arti Injil. Saya nggak ada urusan dengan Ido. Sabar. Kau cuma bisa nanya, Bil. Nggak berani ditanya. Sekali-sekali Ya, saya oke. tertawa. Kalau bisa nanya, boleh kan? Begitu ditanya ngatur. Oh, lari. Bill, Takut lu. Bill, Oke, sekarang apa begini. artinya Bill? Aduh, para ini host ini. Yang pertama, kalian sudah menunjukkan bahwa Tuhan dan Nabi kalian berbicara sesuatu yang mereka tidak pahami, iya kan? Berbicara Taurat, Zabur dan Injil kalian tidak tahu, makanya membuat statement. Ya sama membuat seperti kitabmu, berarti Tuhanmu tidak ngerti juga. Karena di 2 Tawarik itu dia berbicara mengenai kitab sejarah Nabi Ido. Mana kitab itu? Tunjukkan. Aduh, Ada jadi nggak? begini, Ada nggak kitab itu kan sejarah kitab Nabi Ido? sejarah. Jawab dan Tunjukkan pada saya. Jadi kalau saya menuju seperti apa yang kamu tunjukkan, saya pun bisa mengatakan bahwa Tuhanmu juga tidak tahu tentang Oke. kitab sejarah Nabi Ido. Tapi kenapa dia ceritakan? Jadi begini, ya Lucu kitab kamu kami ini. itu sabar. Ya, Kitab kami berbeda. itu kenapa? Alkitab itu kesaksian yang ditulis oleh para nabi. Tidak Ya, semua makanya itu. aku bilang apa Sabar. kesaksian nabimu tentang 2 Tawarik 13 nomor 22 yang mengatakan sejarah Nabi Ido dituliskan di kitab sejarah Yehuda yang dituliskan oleh Nabi Ido. Mana kitab sejarah itu? Oke, Bisa oke, tunjukkan oke. ke saya. Jadi begini, itu adalah perkataan nabi, bukan perkataan Tuhan kan? Lah, Jelas. itu perkataan Tuhan loh itu. Riwayat hidup Raja Abia, segala perbuatan serta perkataan dicatat dalam kitab sejarah Iya. Yehuda yang ditulis oleh Nabi Ido. Sekarang Oke. pertanyaan saya, Ido itu artinya apa? Terus mana itu buku sejarah
yang ditulis oleh Nabi Ido? Buku sejarah apa namanya? Dor. Saya minta dulu jawab dulu Taurat, Zabur dan Injil baru saya jawab, oke? Allahu Akbar. Lu udah dijawab banyak, tinggal dikasih satu pertanyaan aja kayak orang mencret lu. Jawab, Bil. Satu cuma itu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang udah dijawab. Jawab. Loh, Aduh. dari tadi belum dijawab apa arti Taurat, Zabur? Jawab dulu pertanyaan satu, baru dijawab dulu satu. Apakah Tuhan kamu berbicara sesuatu yang dia pahami? Berbicara Taurat, Zabur, terus apa isi Taurat, apa isi Zabur, apa arti Injil? Dijawab dulu itu, baru saya jawab. Bang Zuma dari tadi udah jawab pertanyaan lu banyak. Lu sekarang ditanya satu hal Apa yang tentang dijawab? Nabi itu. Apa yang dijawab? Gak usah framing sini. Kau tun dulu. Loh, Gak ada yang udah dari tadi dijawab. Nggak ada satupun yang ditanya ke kamu. Sekarang dikasih satu pertanyaan kok kamu mencret-mencret gitu. Jawablah satu Akunya, itu. waduh, Baru satu. Mau ngajarin. Kok ngajarin begini? Ngajarin? Katanya ngajarin. Kena satu pertanyaan aja udah mencret. Gimana sih? Jawab. Satu pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Apa Taurat dan Injil menurut Al-Quran dan Hadis? Karena dia Lu kan mengatakan mau ngajarin di kita. sini, bukan Nah, mau sekarang saya bertanya. tanya. Apa? Lu kan mau ngajarin di sini. Enggak. Lu mau Sekarang ngajarin apa mau bertanya? Enggak, bertanya dulu baru saya mengajarin. Mau pastikan tadi dulu katanya ilmu mau kalian sampai di ngajarin. mana. Kok jadi bertanya? Aduh, dari tadi pokoknya jelasin dulu Taurat, Zabur dan Injil menurut Al-Qur'an Udah, keimanan nggak Islam. mampu. Saya tunggu. Kakmat nggak taunya itu. Nggak mampu Saya ngajarin. tunggu. Nggak mampu Apa ngajarin. Pesita Malah kenapa jadi moto? bertanya. Kenapa Pesita? Kenapa Pesita? Kamu ngaku-ngaku dulu diri ini pesita. Pas dicek mana saya keluarin nggak taunya Vulgata. Malu nggak? Malu. Sabar. Kita jadi full data. Pesita, dirim loh, bisa masuk saya dirim tanya, Mik moto Pesita dengan Al-Quran mana lebih dulu? Pesita dengan Al-Quran di mana lebih dulu? Waktu itu muka kamu. Mana Kan Pesita kamu dengan nanya-nanya Al-Quran lebih tentang- dulu? Saya hanya Kan salah kamu- melihatkan data. Puja-puja sama Oten itu saya bingung gitu. Moto-moto Bener, saya saya tanya bingung. dulu. Aduh, nggak usah lah framing di sini Nggak usah. tempat Kenapa? framing. Kamu Oke, saya naik di jadi- rumah kamu nge-kick saya terus kenapa? Karena kenapa? Karena kamu ngomong nggak nyambung, moto pakai otak bawa kamu telinga. minta ditunjukin Bawa waktu itu mana otak, perubahannya, bawa saya kasih telinga. tahu, ini namanya tikon software Sudah ini. dijelasin saya, sudah Terus jelasin. kamu mau tahu apa itunya? Terus Sudah dikit, saya kamu jelasin. biarin musim satu Oke. yang masih Kalian di sini biasa mau aja. balas dendam. Kamu hantam di situ. Aduh, para kalian di sini nggak ada ilmu kalian sini semua. Para Kenapa malu? Malu ya? saya Dikulitin ya? Profilmu ya? Gak ada yang tahu apa yang di sini. Kalau dari orang tuh. Malu lu Bil. Bil. Kita kasih 70 Bil. data. Jadi Jauh begini. Bil, Lu satu punya arah Bil. mic, Bil. satu latun Bil. Jadi begini teman-teman, kita bicara dulu yang tenang ya. Ketika saya bertanya ke Bil. sesuatu yang kalian harus pahami, Lu punya ilmu nggak? yang pertama kita bicara rasul, kalian tidak bisa bantah karena gajian rasul lebih dulu ada. Yang kedua, Allah dan Nabi kamu tidak paham Loh. tentang Taurat, Zabur Gimana dan gajian Rasul? Injil. Lu sampai depan ini nggak bisa kasih tunjuk kok Oke, ke kita. Rasul. iya, biar Gimana Rasul, gajian Bil. Rasul? Oke, Bil, jadi Rasul. saya rasa, Jangan klaim. saya rasa di sini kalian nggak punya ilmu semua. Buat apa saya Gimana bertanya di gajian sini? Rasul? Oke, Loh, kalian lu belajar Suruh tentang minum gajian dulu Rasul sekarang nggak dulu. bisa kok. Oke, Buktinya. belajar dulu gajian Oke, Rasul. sebentar. Sudah, Bil. sudah, Sebentar, Bil. sudah. Bil. Sudah, banyak framing Bil, saya bentar, Bil. capek. Bentar. Enggak ada aja. isi kalian semua di sini. Enggak framing. Enggak, gajian Nggak Rasul framing. dulu kalian Lu punya tantang. ilmu, Bil? Ada para kau. Bil, lu punya ilmu nggak? Lu punya ilmu nggak? Kabur dia. Lari. Bukan saya kick ya. Bukan saya kick ya. Ini naikin si temannya lah, si ini nih. Si Aderion nih. Nah. Tuh, Hmm. Dirion tuh. Bentar, Yon. Yon, gua ngomong lu, Yon. Yon. Nah, Yon, gua ngomong. Lu ngeklaim lu guru, lu ngeklaim lu rasul, lu ngeklaim lu nabi apa enggak? Apaan sih? Gua Aderion. Oh, enggak. Oke, mantap. Itu baru keren. Drummer. Aderion keren. Bagus tuh ya. Iya. Lu berarti bukan guru ya? Bukan tuan guru ya? Bukan tuan Guru gua guru musik. Oh, oke. Bukan Rasul ya Yan ya, Yes. tapi ya Yan ya.
Rasul tadi gue mau bahas Berarti- itu seru, jadi tiba-tiba ke Ido. Ya, Iya. Jadi ini Ido. artinya apa, Dion? Jadi gimana nih? Mau bahas apa nih Ido? Si Ido. Nggak usah deh, bahas lain aja. Tadi Billy tadi ngeklaim dia itu tuan guru. Dia mau bahas tentang Taurah ya, Bang Ben ya. Dia ngeklaim terus bahas soal Rasul. Dia ngeklaim kalau Rasul. dia tuh guru. Rasul itu bang, dia itu kan asal muasalnya kan dari bahasa ini Amharik. Rasul itu kan dari, kalau merujuk kepada nama murid-muridnya Isa, itu kan disebutnya Hawariun. Hawariun itu artinya utusan, Rasul, apostol. Itu dasar muasalnya, asal muasalnya dari situ. Kalau bahasa Amharik itu mereka nyebutnya Hawari, itu udah disebutnya apostel. Ya. Itu asal muasalnya. Justru Arab itu merujuk kepada Hawariun itu ngambilnya dari bahasa gereja yang di Ethiopia itu. Ethiopia itu kan bahasa yang Amharik. Itu kan seberang-seberangan sama Arab. Amharik itu ada kata rasalah nggak? Nggak. Maksud gue gini, kan kalau merujuk kepada murid-muridnya Isa apa Hawariun itu diartikan ya utusan. Nah di Arabnya disebut rasul. Gitu. Hawariun itu merujuk pada rasul. Ada Dan kata itu rasalah nggak? enggak, astaga Tuhan. Bukan begitu, pola pikirnya bukan kayak gitu, bro. Bukan seperti itu, pola pikirnya gue ngerti maksudnya lo. Cuman kalau merujuknya kan rasul ini kan bukan ke Muhammad, tapi ke Nabi Isa ini loh. Si Isa ini kan dia punya temen tuh, sahabat kata lo, namanya kan Hawariun. Nah Hawariun itu bahasa Ethiopia itu Hawari. Nah itu artinya utusan. Nah di Ya, Arab kan itu diserap ke Arab itu ya rasul. Di dalam Tapi itu Amharik merujuk. disebut rasul nggak? Itu merujuk ke hanya khusus ke sahabat-sahabatnya Isa, hanya itu, nggak bisa ke tempat yang lain. Disebut rasul nggak? Lo diulang-ulang, lo mau nyebut ulang 3 kali, gue ulang terus di jawaban gue kayak begitu. Iya apa enggak? Pola Ade? pikirnya nggak seperti Enggak lo. kan? Ya udah. Pola selesai. pikirnya nggak seperti lo, bukan seperti itu. Karena memang itu Hawariun tuh hanya merujuk kepada sahabatnya Nabi, yang artinya sebenarnya utusan rasul. Iya, Apostel. gini, kalau di dalam Ibrani kan kita tahu ada yang namanya Nevi, ada yang namanya Seliyah, ya kan? Itu bukan dari bahasa ketika di Ibrani. Itu bukan bahasa Ibrani. Kita nggak usah merujuk kepada Israel. Gua belum Iya, selesai. cuman lo terlalu Terus jauh, kedua, bro. Moto. ketika dalam Greeknya kita tahu disebut apa? Apostol, ya kan? Nah, ketika ini Apostel. ada nggak? Nah, ketika apa namanya? Ketika di Amharik itu ada kata Rasul nggak? Loh, bukan. Tadi kan saya sudah bilang nama murid-muridnya Isa itu disebutnya Hawari. Itu artinya Oh. utusan. Nah, diarabkan itu ya rasul. Utusan, Oke. apostol. Oke. Utusan artinya. Bukan Jadi- sahabat yang suka pakai baju putih, enggak, bukan. Oke. Jadi Paulus itu apakah rasul? Ya jelas, rasul. Oke. Atas dasar apa dia menjadi rasul? Di atas dasar, bentar. Bentar, gue buka buku pintar gue. Iya, buka aja dulu. Ya, kisah para rasul Nah, ini. Karena pernyataan tadi, rasul itu adalah utusan dan muridnya Yesus, oke ya. Nah, sekarang menarik. Iya. Ini pembahasannya menarik. Utusan. Nih. Murid. Murid Yesus kan tadi pernyataannya? Utusan dia, murid. Or you name it lah. Apa utusan itu? Memang karena mereka diutus, Paulus itu kan Betul, diutus itu untuk apa? bangsa-bangsa. Sementara Soko Guru itu untuk orang-orang Yahudi. Nah, dia tuh untuk non-Yahudi. Itu ada di kitab Galatia 2 ayat 9. Definisi by definition kalau apakah Paulus ini murid itu apa? Yesus? Kita tuh nggak usah terlalu terpatok sama definition gitu loh. Karena gini loh Pak, walaupun kita mau bilang itu kita semetik, sama-sama semetik, itu bukan berarti sama persis loh. Iya. Iya gitu loh. Kita kan Iya, makanya tunjukin by di peradaban definition yang cukup maju ya, Moto ya. Kita tuh Iya, nggak by perlu definition bergelut di bahasa. masalah bahasa gitu loh. Ya nggak apa-apa kan kita kan lagi ngomongin masalah asal usul. Harus. Tentang Rasul itu Langsung seperti aja, apa. Harus iya. itu deh. Tadi kan gue udah Harus ngomong itu. asal usulnya Hawariun. Udah kan cukup dong. Apakah Udah di cukup ya. sana Sekarang kita ada bahas ke kata Paulus. Ayo Allah, Paulus. Hari ini all about Paulus. Ayo. Jangan yang lain. Gue Nah, mau oke, Muhammad. sebentar ya.
Oke, Iya Gurunda Zuma, Gurunda. Silakan Bang Zuma. Iya, gimana? Ya, Saya ini Aderion pengen buka topik tentang Paulus, gimana Gurunda? Silakan lu bertanya, bukan topik lah. Itu kan Mungkin pertanyaan ini. loh. Nah, boleh. mungkin saya rehat dulu, naikkan si Dinda Kores, gantikan saya sementara. Karena saya ada kegiatan. Bentar Oh, deh. iya, bentar. siap. Oke, siap. Tapi jangan kores juga maksud gua. Siap. Tapi nggak Enggak, apa-apa. beliau kebetulan mau naik di sini mau Oke, gabung sama siap, kita. Bang. Enggak apa-apa lah. Turunkan Malam saya kita deh. lanjut lagi ya. Kita Iya, malam iya. lanjut lagi Apa ya. ya dia? Oke, ya. Oke, di bawah. Saya ke bawah. saya di bawah ya. Oke, Karena ada Bang. Terima kegiatan kasih Bang saya. Zuma. Ya, sama-sama. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sama Kores? Jadi mundur gitu loh kelasnya. Kenapa deh? Mundur. Mundur elunya atau kelasnya? Gue Mundur? mundur. Waalaikumsalam Ya, maksud- warahmatullahi Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Waalaikumsalam. Kalau Kores seneng ketemu gua karena dia nambah ini kan naik kelas. Ikhwan, Kalau afwan gua, ini aduh. aku ke yang satu lagi akunnya ke Nightmare, band. Follow yang ini kalau pengen lihat live-nya Kores lagi. Yang sana di band Kenapa permanen di band? nggak tahu kenapa. Oke, Sama siap. gua juga. Nih, Nggak tahu. bukan di band Nah, gua. Bentar. Email bentar. gua hancur. Aki Kores, bentar. Kalau di Nah? band permanen itu di capture aja semuanya. Yang tulisan di band itu di capture, terus cantumkan ke emailnya feedback TikTok. Oh gitu. Feedback TikTok. Feedback Ya. TikTok, terus di situ buat pengajuan, terus lampirkan juga bukti screenshotnya. Jadi bukti screenshot awal ada nggak, Bang Kores? Sama kakak juga tuh. Ya nggak sempet di screenshot. Sebelum di band permanen itu ada screenshotnya nggak? Followernya gitu berapa ada nggak? Ada. Nggak ada. Ada. Nah, Nggak ada, belum sempet. oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Pokoknya screenshot aja akun yang di band permanen itu barang-barang 2 atau 3 ya. Nah, terus buka di email feedback TikTok apa ya? Feedback Itu di Gmail berarti ya? tiktok.com. Gmail nggak apa-apa. Oke. Sekarang gua dong. Terus pengajuan. Kalau gua gimana nih? Masalah gua jadi gini nih, Lu coy. forward your Gua ke password reset. kali, Dek. Iya, nih handphone gua ke reset. Kemarin tuh gua nggak ngerti ya, suka muncul Google has stop Google service has stop terus muncul itu. Akhirnya gua reset, factory reset kan. Nah, email yang terdaftar gua nggak ngerti ya teknisnya seperti apa ya. Akhirnya gua gagal mulu. Nomor yang di email itu tuh udah angus. Ngerti nggak lu? Nomor yang terdaftar di email itu udah angus. Nah, sementara gua nggak bisa. Nomor handphone. Iya, nomor handphone kan, email kan pakai nomor handphone. Nah, Kuncinya di nomor handphone. Oh, nggak bisa itu kalau nomornya udah angus nggak bisa. Ada notifikasi itu. Nantinya. Masa sih nggak bisa sih. Kalau pakai maksud gue nggak ada email apa minta di. Ya udahlah. Yang ini follower udah berapa deh? Ini 400 gua. Cuman kan gue lebih suka pakai nama asli sebenarnya. Bisa nggak sih diganti? Bisa, kan? cuman gue males. Diganti Gitu aja kalau nama- gua. nama asli, Dek. Gue nggak mau gue ganti-ganti. Gue mau itu orisinil. Lu mau Ini masuk- kan email ini kan email Udahlah channel nanti gua. itu urusannya. Jadi gimana? Kenapa lu membanggakan Paulus, Aderion? Loh, ya jelas dong. Hmm. Pastilah. Ya, itu kan Iya. itu kan rasulnya Yesus. Jelasnya di mana? Iya, itu jelas rasulnya Yesus. Rasulnya Yesus. Yang diutus untuk Ketemunya setelah untuk Yesus bangsa-bangsa. naik ke langit atau sebelum? Ya setelah dong. Gila loh. Setelah. Oh setelah. Iya kan Berarti dia Yesus Tuhan. palsu Memang dong. Kena di Matius 24-23. gimana tuh? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Iya. Itulah Yahudi sekarang. Ya kan? Bukan dong, Berapa itu ke berapa? Yahudi pas si Paulus lihat Yesus. Lo gini loh. Soalnya Yesus itu gini, kalau Paulus itu memang nggak menyatakan Yesus itu Mesias. Gini ya, lu pakai tolak ukur ini ya, jangan lari kemana-mana ya. Stay Ya. in this ya. Jangan lari kemana-mana ya. Yap. Kecuali Paulus menyatakan Yesus bukan Mesias.
Nah, pas. Lo masuk di sini pas. Lihat ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Itu pas. Kan Yesus, Paulus juga mengakuin dia Mesias. Lo kenanya di mana? Ini kan logika, ini kan cuma masalah logika aja, mau. Ya di sini kan berarti Paulus melihat Mesias palsu jadinya. Lah bukan, itu kan maksudnya Yesus tuh Mesias yang dimaksud tuh ya dia. Tapi kalau ada orang kayak misalnya nih, kayak Billy kan berkali-kali tuh ngomong sampai sekarang berpuluh-puluh kali Mesias gagal mulu. Padahal bukan Mesias. Iya. Sampai terakhir Benyamin Netanyahu itu disebut Mesias. Mesias itu udah selesai. Itu Yesus. Lah kalau misalnya Itu Paulus kan, nah mengatakan- ini malah si dengar dulu, Paulus dengar malah dulu, melihat dengar si dulu. Yesus ini Dengar. gitu loh. Itu palsu Ya, itu. Loh, dalam arti kan memang Yesus Mesias. Kalau ada Mesias di sana, Iya. ada Mesias di situ. Dengar dulu, Bro. Dengar. Ada Mesias Nah, di coba. sana, ada Mesias di situ. Itu kan artinya merujuk berarti Yesus bukan Mesias. Nah, orang-orang yang seperti itulah mengatakan itulah Mesias palsu. Padahal Mesias itu ya Yesus itu sendiri, gitu loh. Iya, Yesus itu Iya, sendiri. gua- Nah, Yesus nah. kan ngomong begini pas dia sebelum naik nih, ngasih wejangan. Nah, kan ini kan jangan ngomong ada contoh-contoh nih, Mesias. murid-murid gitu loh. Mesias palsu nih datang nih. Ini kan Mesias Nah, palsu gitu kan. loh. Ngomong Awas kayak- hati-hati ada Mesias palsu. Tolong, Tiba-tiba Barkoba. Paulus malah melihat Itu kan Mesias Barkoba. ini. Mesias kan Kristus Simon artinya bahasa Barkoba. Yunani. Salam aleichem, Yahi. Di sini ini. Bang Bele, Benyamin salam Netanyahu aleichem. gagal, gitu. Aleichem salam. Lu Yuk kok- kita lihat. Yuk kita Salam lihat aleichem. kemesiasan Yesus bener nggak dia berhasil jadi Oh, Mesias? enggak. Bongkar, Nah, Om Bil. nah, Bongkar. Enggak, gua mau. Mari kita bongkar. Gini bro, gini. Stop. Gue mau jelaskan nih posisinya nih. Kalau gua dengan Billy ada kalian itu nggak adil. Kenapa? Billy memang nggak akan menganggap Yesus itu Mesias sampai setitik sebutir apapun dia nggak akan anggap. Lu gua hargain itu iman mereka. Jadi kalau lu mempergunakan Billy untuk melawan gua, ya benar. Gua nggak bakal, dia nggak akan ngakuin. Tapi ingat, Bang Yesus Billy, itu emang lu buat merasa mereka kita gunakan masih. gitu? Gini Gini, artinya Rion. mereka dengar dulu bro. Rion, Moto maksudnya belum selesai begini, gua. ini kan Enggak, gue belum selesai. pembuktian Gue belum selesai berdasarkan masih cerita yang itu. ada di Itu sana. belum koda. Nah, beda sama Islam. Islam itu mau bagaimanapun juga yang disebut Mesias itu ya Isa. Gitu, Bil. Jadi memang kalian tuh kalau tuh Enggak, memang gua sedang nggak akan, dipergunakan. kita akan diam Kalian aja memang kok. sedang Silakan dipergunakan. lu sama Bang Nggak Billy mau, aja Mbak. dialog. Nggak usah. Enggak mau Nggak katanya perlu. Bang Billy. Ya udah Bang Billy aja Nggak monolog perlu. jelasin. Ntar juga dia kepancing. Kecuali lu pada diem. Gue berdua doang nih. Emang kita ini gua mute ya. Kita mute yuk, Nggak. Ikhwah yuk. Sok. Iya, kalian pergi semua kalau mau. Kalian gue berdua. Diam ya. Pergi dari live-nya gitu. Ya kalau kayak gitu kan gue juga pengen live, Ege. Gini ya, kalau mereka itu nggak sampai bongkok, mereka itu orang-orang Yahudi sekarang nggak akan bisa menjelaskan Daniel 7 ayat 13 itu siapa. Sampai bongkok. Nggak akan bisa anak Oke, manusia coba itu. Bang Bill. Ini katanya Daniel 7:13 nggak bisa dijelasin Bang Bill. Oh, itu sudah dibahas dari kemarin. Coba lu jelaskan. Enggak Jadi itu gini dulu. aja. Itu Kita dulu lihat itu. apakah Yesus itu Mesias menurut aturan Yahudi. Dan gitu Karena gampang. gini, karena di Daniel 7 ayat 13 dan 14 Yesus juga menekankan kembali di Matius 26 ayat 63. Anak manusia yang turun dalam awan-awan itu adalah dia. Ya, Nah sekarang kita cek, kita identifikasikan dulu Daniel 7 ayat 13 itu menurut dia siapa? Orang Mesias yang seperti apa itu? Oh itu, gue maunya itu. Kita ke Mesias kan Gua maunya itu. asal-usul Mesias kan dari Gua maunya itu, bro. kitab Kejadian, mesti Enggak, berurutan dari dong. itu dulu, enggak. Gue mau dari itu. Sistematis. Ini nggak Kita pernah, belajar kalau dulu, sistematis dari awal, capek gua. Ya makanya loh. Ini zaman takut? Daniel lebih Jangan dekat. takut dong. Enggak, ini aja dulu, ini Ya, dulu. Dari awal dulu. Ayo, enggak Ya. usah, Nah, itu aja langsung. Jadi kita lihat apakah Yesus itu Mesias takut. ya. Enggak takut, gua akan di situ. Ya. Enggak, situ aja Bang langsung. Bill, lu suaranya jauh banget Bang Bill. Langsung aja ke situ. Halo. Dengeran nggak? Langsung aja ke situ. Oke, jadi Ya apakah udahlah Yesus itu mentoknya segini Mesias? ternyata. Apakah Yesus itu Mesias? Nah, kita lihat dalam kitab-kitab para nabi, Mesias itu cuma satu kali saja, ya. Mesias ben David. Sang itu Mesias. Sang Mesias yang Nah, itu dong. ditunggu itu Mesias ben David cuma satu kali datang, nggak ada dua kali atau nanti kayak akan datang lagi, enggak. Nah, apakah Yesus itu Mesias menurut pemahaman para nabi? Nah, kita lihat. Pertama adalah world peace atau kedamaian dunia yang sifatnya global. Nah, kita dapat temui di mana? Coba dibacakan Yesaya 2 ayat 4. Dunia global. Waduh, komputer saya mati nih, Bang Bill. Ada yang bisa buka?
Yesaya 2 ayat 4. Apa? Ayat 1, Sini aku Bil. bacain apa? Yesaya 2 ayat 4. Yesaya 2 Apa? ayat 4. Yesaya 2, Bacot Islam. Gua aja nih, gua bukain nih buat lo. Yesaya 2 berapa? Ayat 4. Ayat 4 Udah boleh nih, bacot. ketemu. Gak usah yang bacot. Ia Yang akan Islam menjadi diem aja. hakim Yang Islam diem aja. antara Yang Islam diem aja. bangsa-bangsa dan akan Diam, diam, menjadi diam. wasit bagi banyak Kamu- suku bangsa. Kristen itu mengakuinya saya, kamu enggak. Kamu diem aja. Nah, ayo sekarang ia akan Kan menjadi dibantuin supaya hakim. netral. Ya, guys. Ia akan menjadi hakim-hakim antar bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, maka mereka akan menempatkan pedang-pedangnya menjadi bata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ah, gitu. Terus Oke. Apakah Yesus itu Mesias? Ya. Mesias, Sehingga, apakah waktu Yesus datang itu bangsa tidak bangkit melawan bangsa, malah bangsanya itu dihajar oleh Roma, ya. Bait sucinya dihancurkan. Jadi nggak ada kedamaian pada waktu itu. Malah lebih menggila ya Roma terhadap bangsa Israel, which is ada dia di situ dan dia sendiri dibunuh sendiri itu sama Roma, sama tentara-tentara Roma. Jadi tidak ada damai waktu Yesus datang. Berarti gagal, ya. Terus kedua, Yesaya 11 ayat 6 gue diam. Terus gue diam. Kan Gue nggak belum mau selesai tanggapin ini. Ah, Belum selesai. satu-satu aja. Kalau banyak gue pusing nanti. Oke, satu-satu ya. Jadi di mana ini posisinya? Mesias Yesus di mana di sini? Gini loh, kalau kerajaan yang dimaksud nanti kan Yesus datang kan jadi yang kedua itu kan dia kan akan datang sebagai hakim. Mesias kan Bro, cuma satu kali. Mesias ben David yang terakhir itu cuma satu kali, nggak ada dua kali di dalam Loh, jelas, tanah. Nggak makanya- ada dibilang. makanya kan gini loh bro. Nggak gini loh, kan kamu itu memang menolak Yesus. Karena tapi Enggak, ingat, sekarang tunjukin tapi ingat aja ya apakah ada teman-teman, damai di teman-teman zaman semua. Yesus. Teman-teman semua, ingat ya, Yahudi itu tidak semuanya menolak Yesus, nggak semua. Billy doang nih yang nolak. Orang-orang yang mereka bahkan Billy dia nggak kenal nanti namanya Bait Allah. Orang-orang di Bait Allah yang hidup di zaman Bait Allah itu justru berjibun menerima Yesus. Berjibun. Justru salah. Oh iya, enggak lo Salah. kebalik lo. Oke. Lo kalau gue bacain di buku sejarah ya, Max Eldiman justru Sejarah di lo. zaman waktu Sejarah Paulus itu lo. ada enggak bukunya. Gua bisa Sejarah lo. open camp. Gua bisa open Iya, camp. open Ya. camp, open it. Oke, jadi gua kasih tahu bahwa di zaman Rabi Gamaliel yang kata gurunya malah kebalikan. Rabi Gamaliel mengusir orang-orang termasuk Paulus yang ada di situ, yang ada di pulpit of sinagog katanya, yang tepat berada di sinagog untuk mengajarkan ajaran baru. Orang Yahudi mendengarnya ini ajaran tidak sesuai dengan Torah. Akhirnya Rabi Gamaliel mengeluarkan mereka dari sinagog. Itulah asal usul kekristenan awal, ya. Oh, Jadi itu karena pada juga waktu tercatat itu- di dalam kisah para rasul. Itu juga tercatat, nggak perlu buku Oh, sejarah iya. lo. Apa- Itu juga apa- tercatat di kitab kami. Oh, bagus, Tapi bukan berarti karena itu kebencian, berarti bro. memang- Enggak. Berarti memang Itu bukan Rabi karena- Gamaliel bukan gurunya Paulus. Salah. Lo begini, lo Ya. gini lo, gini Malah lo. Enggak, ini diusir. kan Malah enggak, diusir gini lo. dari sinagog ya. Yang lo mau Dikatakan- bahas apa sih, bro? Ya yang kan lo lu mau bahas kan lo Paulus mau tadi. membuktikan orang Yahudi nolak Yesus toh? Lah Gitu? enggak ya, gue membuktikan di mana kedamaian waktu zaman Yesus yang ngakunya Mesias datang. Satu-satu Ya. dulu, kan Yaudah ini itu. kita lagi Ya udah sekarang gimana? Makanya kan gue bilang, Yesus juga bilang bro, kan gini lo, lu kan orang yang masih hidup di dalam bayang-bayang Mesias, yang lu nggak tahu Mesias itu seperti apa. Salah. Lo, ya Salah. iya, Orang Yahudi itu ya fokusnya bukan buktinya Mesias, lu karena Mesias berkali- bukan Tuhan. Nggak Dengerin, mungkin, saya nggak ulangi mungkin. lagi. Orang Yahudi Nggak- itu fokus utamanya bukan Mesias, tapi bullshit, perintah kamu Tuhan. bullshit. Oh, bullshit. Kamu Ya, bullshit. enggak. Kalau memang Gua enggak, ngapain kamu tunggu? Kamu ngapain tunggu? Ya udah kalau fokusnya Mesias, cari dong Nggak, kata Mesias kalau di memang ini, bukan Mesias, dia perjanjian ngapain lama. tunggu udah gini Mesias? aja. Ayo. Sekarang bullshit, Yesaya 24 Billy aja. nih. Yesaya 24 fokus di mana kemesiasan Yesus. Nah, Gagal kok, nggak ada damai zaman Yesus. Makanya saya bilang kamu itu, Bill, kamu kan nggak percaya Yesus. Tentu yang dimaksud kemesiasan yang dimaksud Yesus sama kamu tuh berbeda. Yesus kan pernah bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Di situ ntar gue tunjukkan di ayat berapa ya. Ntar, Yesus juga pernah bilang kayak gitu kok. Memang beda karena menurut mereka, menurut orang-orang yang nggak kenal Mesias ini, Mesias itu seperti layaknya Daud. Raja harusnya besar, badannya gagah, bukan tukang kayu. Itu kok di kepala mereka. Tapi bukan itu, yang dimaksudnya Yesus bukan itu. Sekarang lu mau Mesias percaya lu Billy Mesias atau Yesus? India, bre, bukan Mesias Yahudi. Lu jangan bercanda, Kores. Gue ini lagi serius. Iya, lu jangan bercanda. Lu ngerti nggak? Mesias Baju rapinya India. pakai minyak apa? Kan minyak Lu diam. narwas tuh, bukan minyak Lu urapan diam. kudus.
Enggak, Yesus itu diurapin bukan dengan minyak, tapi langsung Hashem itu sendiri yang mengurapin dia. Lu diam, lu jangan ngomong-ngomong India lu. Jangan Jelma menjadi Marta. Diam. Gua mau mabil aja. Lu kalau nggak ada ilmu males gua. Udah. Iya, lu kayak India kurang ajar lu. Narwasu dari India, Bre. Lu diam. Lu bisa diam nggak? Nih, jawab Yesus di Yohanes 18 ayat 36. Ini terserah lo, Bill. Kalau lo nggak mau nerima ya wajar, lo tolak semua kok. Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dia jelas. Ya, Jadi saya kalau juga bisa mindset bilang, lo, saya kalau bisa mindset bilang, saya juga punya kerajaan nanti ya. Tapi nanti setelah saya datang lagi, saya bisa punya kerajaan. Saya bisa ngomong gitu kok. Nah ini kan sekarang kan gak ada titik temu nih. Karena menurut lo, mindset lo, Mesias itu kerajaannya di dunia. Dan sekarang kerajaan di dunia yang mana yang kekal? Coba, kerajaan dunia mana yang kekal? Menurut Daniel 7 ayat 13, kerajaanku kekal, tidak akan musnah. Kerajaan dunia mana? Tunggu, sabar dulu. Daniel 7:13. Enggak, sekarang kita ke situ. Daniel 7. Enggak, sekarang jauh banget sekarang. Dari kitab itu ke Daniel. Ya enggak, sudah deket itu. Daniel 7:13. Coba kita lihat. Oke. Buktikan kalau kerajaannya di dunia, Bro. Enggak. Ini kan Kita belum harus bisa buktikan. Ini Bill, belum bisa Billy, buktikan. ayo dong, Bill. Ayo. Lu buktikan Bill, ini lu coba. takut. Bangsa Enggak. tidak lagi bangkit melawan bangsa. Mana Yesus malah dipendel, Lalu lihat dibunuh. kekuasaannya sebagai raja, maka orang-orang dengar lihat ayat 14 nih, Daniel tuh nggak mungkin lu kabur, ini masih berkelambungan, kerajaannya kekal, maka orang-orang dari bangsa lu ini masih bersambung dengan Yesaya, nggak mungkin coy, nggak gini loh. Itu kabur tulisannya no, ya. Apa Jadi di mana kabur? Yesus ini di Yesaya 2 ayat 4 di mana posisinya sebagai Mesias ya? Ya nanti dia nanti akan menghakimi segala bangsa. Nanti berarti belum ada. Mindset lu itu yang lu pikir. Berarti dia gagal dong menurut Yesaya 2 ayat 4. Enggak ada kerajaannya boro-boro. Karena lu lagi menantikan Mesias yang bukan yang seperti Yesus, yang seperti harapan lu. Itu bukan Tuhan. Nah, kenapa Mesias itu Tuhan kan? Jangan dulu ngomongin Tuhan, santai aja lu. Santai, tenang. Kita lagi bahas Mesias. Lu tenang aja, tenang. Tenang sahabat, calm down. Nah, sekarang tentang kerajaan. Enggak, kita lagi ngomong kerajaan. Enggak, Bro. Tadi kan lu ngomong kerajaan kan. Kalau aku tuh udah kabur jauh banget, lu jangan sini. Gue masih di kitab para Lu jangan framing, Bill. Enggak, lu jawab dong. Kalau emang lu mampu menjawab, silakan ya. Nih, kita membahas Yesaya 2 ayat 4 dulu nih. Ya itu. Ya. Kerajaan surga. Iya, ini nggak ngomong masalah kerajaan ya. Bangsa tidak lagi bangkit melawan bangsa ya. Bangsa tidak lagi bangkit melawan bangsa. They shall learn any war, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Lah zaman Yesus gimana? Katanya Mesias. Bukan itu. Yang dimaksud gini loh. Nanti kan anak manusia akan turun nanti. Disebutnya datang sebagai hakim. Yang kedua dong. Loh, nggak ada Mesias datang kedua kali. Nggak ada di dalam pemahaman Yahudi. Mesias Ben David yang akhir tuh cuma sekarang gue tanya sama lo. Gue tanya lo yang katanya lo tahu tentang Taurat. Gue mau nanya sama lo. Maknanya Elia sama Henok diangkat apa? Ngapain? Coba. Oke. Ini lo nanya gue sebagai Yahudi ya? Iya, harus lo jawab itu. Lo pertama aja lo susunan salah. Ya, Henok dan Elia. Henok dan Elia. Itu pinter. Susunan udah salah tuh. Baru masuk intro. Biasa aja, Bill. Cuman masalah susunan doang. Lu kok yang nggak substansi? Kalau orang yang detail, dia akan teratur semuanya. Geli. Yang substansi aja lah dipermasalahkan. Cuman urutan doang. Ya gue tahu Henok. Udah ya, lanjut. Nah, jadi yang pertama itu lu udah salah. Ya, jadi itu satu poin. Jadi lu masuk dengan intro yang salah. Jadi gue benerin. Kali ini lu membenarkan. Ya, jadi lu membenarkan kalau pernyataan lu yang tadi itu kurang tepat. Enggak salah. Gue nggak bilang dalam hal urutan kok. Salah, kurang tepat. Itu urusan lu. Kalau itu kurang tepat, tapi itu benar. Henok dan membetulkan ucapan lu. Henok dan Elia diangkat tujuannya ngapain? Nah, coba jelasin. Elia dan Henok, ya. Salah Henok itu. dan Elia. Kayak gini doang permasalahan lu, Bill. Lu kan udah tahu kalau udah gitu lu mesti detail. Lu nggak greget, kan nggak lu? Maju, jangan di situ lagi. Maju dong. Jadi harusnya greget. Bangsa tidak akan lagi bangkit melawan bangsa dan mereka tidak akan belajar perang. Nah,
Di zaman Yesus katanya Mesias sudah datang. Mana? Astaga Tuhan. Itu nanti di penghakiman. Nanti kan Yesus datang untuk kedua kalinya sebagai Jadi hakim. Mesias datang 2 kali gitu. Makanya dia datang nanti kan sebagai hakim. Iya, untuk Nanti 2 kalinya. Gua juga bisa ngaku Nah, gua sebagai Mesias sekarang nanti aja. ya. Nanti Ya, gua juga bisa bilang. ngaku aja. Ngaku Iya, aja. Paling lu udah. ditolak. Ngaku aja. Ya, Coba. apalagi Yesus. Enggak mana mau. Lu Ya, jangankan udah ngaku. udah berapa tahun ya Yesus ya? Rabi. Bro, Bro, udah 2000 jangan tahun kagak nongol-nongol. Gimana? Bro. Billy, Mas Billy. Jangankan lu ngaku, orang rabi lu ajar puluhan kali gagal. Puluhan kali gagal. Iya, jadi lu jangan sosok ngaku. Diakuin aja gagal mulu kok. Justru Bar Kokhba itu lebih hebat dari Yesus, ya. Bar Kokhba punya gagal kok. pasukan. Kita jangan bahas produk gagal. Gue malas kalau bahas produk gagal, Ya, Bil. makanya Malas gue, Bil. apalagi Yesus ini gagal banget. Capek, Nggak- rabi lu nggak gagal masuk mulu. ke sini. Malas gue ngeliat rabi lu. Gagal Bangsa mulu. tidak akan bangkit melawan bangsa, ya. Beli ya. Dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Kita kalau terus bahas lagi yang ya, gagal malas gue, Bil. Mesias, dengerin Mesias 11 Yesaya 11 ayat 6. Yang kesukanya ialah takut akan Tuhan, ya. Masa Tuhan takut akan Tuhan? Jadi Mesias itu Apaan bukan sih kok Tuhan. jadi ketuan-tuan? Nanti dulu. Misa saya dulu fokusnya. Ya udah, itu kan tentang Mesias kita dong. ngomong Yesaya tentang 11 itu kerajaan. tentang Mesias. Tadi kan tentang Coba. bangsa-bangsa kan. Coba lanjut. Jadi yang Yesaya 2 ayat 4 gagal ya, karena nggak ada Enggak, kedamaian gagal di zaman mana? Itu harapan lu. Enggak, maksud gua kalau Nah, sekarang buat gini, lu, gini. Bil. Oke. Enggak, kalau buat lu, Bil, pasti gagal. Pasti Ya, gagal sekarang dong. berhasilnya di mana? Kan bangsa Nggak tidak akan ada. lagi bangkit Nggak melawan ada, bangsa, pasti tidak nggak akan akan belajar berhasil. berperang. Kitabnya aja lu ubah kok. Enggak usah kayak begitu. Sekarang jawab aja dulu di mana lu Yesus. ubah kok. Apa? Nih kan makanya bilang kan, mereka bro, tidak ia lagi- akan menjadi hakim. Lihat dong, bro. Ia akan menjadi hakim bangsa Iya. antara bangsa-bangsa. Mesias. Iya. Hakim Iya, atas betul, mata Mesias. bangsa. Iya, betul, Nanti Mesias. Yesus datang nanti untuk menjadi hakim. Yesus kan datang untuk menjadi hakim. Kan udah nanti. datang jadi Mesias. Tadi lu bilang Dia, waktu dia Yesus datang bukan untuk pertama menjadi hakim Mesias. loh. Awal mulanya itu pertama kan aku datang bukan untuk menjadi hakim. Loh, Tapi tadi nanti kan yang lu kedua, bilang dia ya, kan tadi datang sebagai pertama lu hakim. bilang, Yesus tuh datang pertama sebagai Mesias. Lu bilang begitu loh tadi. Iya, yang kedua kali kan gini loh, Bil. Lu ini kan Mesias datang 2 kali. lu Nggak ada dalam konsep Yahudi ya. Mesias itu Yahudi 2 kali mana? datang, nggak ada. Yahudi mana Nggak dulu? ada. Yahudi mana? Enggak, Ya, Yahudi semua mana? Yahudi yang Mah, percaya kepada bohong. hakim, tidak percaya kepada Bohong lu. yang tidak. Loh, Bohong sekarang lu. lu tunjukin Yahudi mana? Yahudi mana dan Sekarang, sumbernya mana? Ayo, Kalau mana Yahudi mana memang yang percaya itu Yesus? Simon Bar Kokhba, ya anggaplah kita anggap itu Simon Bar Kokhba bener. Memang Simon Bar Kokhba pernah jadi hakim? Coba. Oke. Kan enggak juga toh? Enggak jadi hakim juga kan dia? Oke, sekarang gini ya. Simon Bar Kokhba itu justru lebih hebat dari Yesus, ya. Jangan ngomong lebih hebat. Dia punya pasukan, ya, punya pasukan dan mengalahkan tentara musuhnya dan Pernah ngutus malaikat membalikan nggak dia? bait suci. Dia pernah ngutus malaikat nggak? Simon Bar Kokhba? Kan nggak ada, Makanya coy, jangan ngomong hebat-hebatan. Gue nggak tega, Bil. Gue nggak tega liat lu. Mesias itu mengirim malaikat, nggak ada kriteria mengirim malaikat, nggak ada. Jadi gini, teman-teman, memang Nggak ada, di mana? teman-teman, jadi gini Coba. kan, memang kan orang-orang Yahudi yang sekarang ini kan memang dari hidup dalam penantian yang mereka nggak tahu-tahu, bahkan Justru mereka kebalik, kalian hidup dalam menggaji penantian. Hidup kita seseorang. itu bukan karena Lihat ya. Mesias, tapi hidup kita karena penurutan akan Torah. Orang Bukan karena Yahudi itu, Mesias. teman-teman, orang-orang Yahudi yang sekarang itu menggaji satu orang khusus untuk menanti Mesias di persimpangan jalan, digaji tuh tiap bulan. Oke, Itu gue tahu. tolong Itu dibacakan benar nggak? Yesaya Yakob 11 Baruk ayat ngomong 6 kayak gitu sampai loh. 8. Karena Yesaya 2 ayat 4 nggak bisa nggak taunya mereka. dijawab. Saking nggak taunya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Coba tolong Enggak. dibacakan. Itu dulu tadi Merah. tentang apa nama bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa ini yang lo maksud gimana, bro? Lu kan Yesaya 4 Oke. ya tadi. 2 ayat 4 Yesaya 2 kan? ayat 4. Yesaya 2 ayat 4. Oke. Nah. Jadi dia akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Dan terus Hakim apa tuh? And shall rebuke many people, and they shall beat their sword into the plowshare, and their spear into the planning hooks. Nation will not lift up sword against nation. Jadi bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa. Neither they shall learn to war, dan juga tidak akan lagi belajar berperang. Lah, waktu zaman itu gila. Ya, tentara Roma itu menghajar, jadi tidak ada damai.
Enggak, Ya, yang Manusia parameternya tidak bukan ada itu. Salah. Enggak, tapi gini, Loh, kok kita fokus dulu. parameternya Enggak, kan udah jelas. enggak mungkin gini loh. Tadi kan udah gue bilang parameter lo sama kami ini kekristenan itu berbeda. Loh, Kalau parameter dengar kok dulu. parameter gua nggak punya parameter. Nih saya parameternya. Gila, sekarang ya kita fokus dulu. Lu sama Hakim gua. enggak, Mesias sebagai hakim tuh ngapain ya? Saya mau Oke, tanya dulu. sekarang kita Hakim taruh itu lah, ngapain? Hakim Sekarang itu kita ngapain taruh. dia? Enggak, Taruh hakim ya. itu ngapain? Namanya hakim ya menghakimi lah. Hakimi, Menjadi hakim. menghakimi itu yang ada menghakimi itu ya Tuhan. Kenapa? Masa gembel jadi hakim? Tuhan nggak ada di Iya, sini iya bilang dong. Tuhan. Allah itu yang hakim yang adil. Nggak ada di Jadi dunia juga ngapain? ada, Iya, ada jadi hakim. ngapain lah? Mesias Salah itu lo, ngapain lah? hakim itu lu yang bilang saya Tuhan, lu salah udah. Hakim yang itu yang di dunia juga tidak ada hakim loh. ada manusia bisa menghakimi yang lain. Oh ada manusia bisa Kehakiman menghakimi itu- yang lain. Udah sekarang hakim yang gimana dimaksud Mesias lo? Coba, gue pengen Iya. tahu yang nanti yang lu tunggu-tunggu dia mau ngapain dia nanti? Oke, jadi Hakimannya pertama ngapain? gua perkataan lu hakim itu cuma Tuhan salah ya. Di dunia ini ada hakim ya. Di dunia ini ada hakim yang menjalankan tugas untuk memutuskan hukum dan sebagainya. Nah, sama juga dengan hal ini ya. Inilah hakim, dia adalah manusia yang menjadi hakim di bumi ini ya. Oke, terus hakimnya Mesias gimana? Kehakimannya si Mesias ini gimana lah? Yang lu akan tungguin ini? Ya, kita Ngapain lah gampang dia? ya. Gua nggak berani berspekulasi, gua hanya mengatakan di dalam kitab Yesaya aja ya. Nggak ngapain? Dia akan- Gue pengen tahu ngapain? Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Ngapain? Iya ngapain? Hakimin apa? Iya. Tiba-tiba gue menghakimi dihakimin nanti. Gue juga dihakimin dong nanti Iya. sama Mesias lo. Ngapain? Nah, jadi Coba. gini ya. Oke, kita taruhlah Yesus itu Mesias. Apa Yesus Nggak mau, nggak. Itu aja nggak mau. Jangan Ya udah, yang lu oke, kalau tolak. Sekarang yang lu terima aja. Kita sekarang Ya udah, yang gua terima. berkutit yang lu terima aja. Sekarang Ya udah. hakim Mesias itu ngapain? Coba gue pengen tahu. Iya, bunyinya ayatnya gini, dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa. Udah, jelas. Jadi, Ngapain? pernyataan Ya sudah ngapain? jelas bahwa Mesias- Ya ngapain? Gue nggak tahu. Ya, untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan kok jadi ngakimin? Maksudnya Loh, gimana? bisa. Konkretnya gimana? Itu udah jelas kok, udah konkret. Gue nggak Mewakili konkret ini. Lah, menurut Bangsa-bangsa gua itu nggak seluruh konkret. dunia Ini loh, bro. Ini sudah pernyataan ya. Dia Bro. akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Bro Billy, ini bangsa-bangsa loh. Soal yang hakim dihakimin, ini bukan aku satu orang jelasin loh. itu ada di Bukan ulangan satu orang 17 nomor 8 sampai males gue sama orang-orang kayak 11. gini loh. Coba Ah, Nggak nomor usah. 11. Fokus aja. Perhatikan. Gue sama Billy aja. Ya ini soal hakim kan. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, Itu luka untuk melukai, sengketa perkara di orang pendakwaan di dalam Israel, tempatmu, maka haruslah Tutup. engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih jangan. Tuhan ilahmu. Itu Haruslah buat engkau orang- pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada orang- hakim yang ada pada waktu itu dan Ini meminta imam nggak keputusan. ada, bro. Mereka Imam akan di sini nggak memberitahukan ada. kepadamu keputusan hakim. Ini Nah, loh, ini Bil, kata Tuhan makanya. ini. Jadi gak nyambung. Kata Tuhan nih ini. orang. Kan gue males kan Tuh. jadi lu Imaman mau keluar atau nggak? ulangan 17 Bang Bil, ayat 8 sampai 12. Beda konteks. Lanjut. Itu sengketa buat orang Israel nih ya. Gue kasih tau tidak kesok tawannya dia di depan Billy nih. Gue lurusin dia di depan Billy nih. Katanya gua lurusin nanya dia. soal hakim. Lah, Gimana sih? gue jawab ini. Itu salah Billy kenapa nggak kutip itu? Karena itu beda konteks. Itu memang buat Itu sengketa kelakuannya orang-orang. hakim. Diam dulu kamu. Diam. Kau ini kan nggak megang Taurat. Kalau itu di ulangan itu sengketa untuk bangsa-bangsa Israel. Makanya pergi ke Imam Harun. Nah sekarang ini nggak ada urusan sama Harun ini. Nggak ada urusannya. Kamu nggak ngerti kamu. Kalau Umi aja. Makanya gue bilang Enggak gua sama beda dia bre. aja. Kalau Kamu diam. kalau imam tuh orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu pada kapan? Pada hari penghakiman. Gimana sih? Enggak. Ini Mereka bukan akan konteks memberitahukan ulangan. kepadamu keputusan hakim. Ya, Jadi elah, hakim ini males menentukan gua. Makanya gue suatu kayak gini perkara. gue males. Gitu. Jadi nggak Susah ya ngejawabnya ya? Enggak, lu Ukurin. bingung. Lu hancurnya itu lu sistematis kehancuran Ukurin. lu. Tuh. Jadi gue mesti Gua jawab. gue jelaskan dulu apa itu Taurat. Gue jelaskan Lu dulu nggak itu ngerti apa Taurat? maknanya. Apa Kan lu kan- Taurat buat Kristen? Taurat apa? kitab yang diterima Musa. Kan gitu-gitu doang kalau lu pada kalau Lah, ngomong buat Taurat. Kristen apa? Ya kan? Kristen. Kalau Kristen Udah, Taurat udah. adalah kutuk. Orang yang di dalam Torah adalah orang dalam kutuk. Apa ini? Taurat itu Enggak, kita bawa fokus dulu ke situ ke Mesias. Enggak, itu Billy itu Ya bukan- udah, bukan hakim makanya. yang bro. Tuh, lu Hakim itu- antar bangsa-bangsa sama di kitab ulangan itu beda. Yang kitab ulangan itu bukan bangsa-bangsa yang dihakimin. Tapi memang sengketa untuk orang Israel sendiri. Jadi lu Keselamatan datang dari bangsa Yahudi nggak? kan
nggak kayak gitu, udahlah. Lo kok Males nggak gue. kayak gitu? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi nggak? Gua tanya. Iya betul betul. Ya Betul. udah, ikutin hakimnya Yahudi. Kampret panjang nih Pus. ceritanya. Tuh, macem Enggak, ini- sih. Gini loh bro, di kitab Ulangan itu kan ngomongin tentang sengketa di bangsa Israel, terjadi ada permasalahan, itu diserahkan kepada Bukan. imam. Torah itu adalah menjadi manual book bangsa Yahudi untuk menuntun bangsa-bangsa lainnya. Mereka nanti menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lainnya, Sok menuntun tahu mereka lu, kepada sok gunung tahu. yang udah ditentukan Tuhan untuk beribadah. Paham gak lu? So, lu nggak tahu nggak lu nggak tahu, Jangan hancur lu. sotoy lu tuh, jangan sok penting sama Yahudi, lu Kristen. Males gue kalau ketemu Penting bocah lu gini bro. sih, ketabok kan Sosok jadinya. bon. Akhirnya Billy diem, selamat dia. Kok selamat? Selamat mana? Udah gua bantuin Bang Billy, silahkan diambil lagi. Karena Udah lu matang. nggak bisa Oke, sekarang gue tanya sama lo Bill, lu jawab jujur. Apakah konteks hakim di sini sama dengan apa yang dimaksud hakim yang di Ulangan? Jawab. Oh, beda. Beda. Udah lu diem lo. Lu diem lo Kores. Kalau Hakim itu dibilang beda, menentukan lu suatu diem. perkara, Lu diem. itu penjelasannya Lu diem. udah. Tadi gue udah bilang, gua bakal Benar. perbaikin Maka lu hakim di depan hakim di itu depan dunia ini Billy. juga ada, di Indonesia juga ada hakim. Gue juga tahu gitu loh. Gitu Gua kan. akan perbaiki Syukurin lu di depan Billy. Lu kok suka syukurin? Lu yang ini menghakimi Tadi udah bangsa-bangsa. dibenerin gua sama Bang Billy, we. Hakim itu menentukan suatu Goblok perkara. lu. Tadi gue tanya, Billy, di konteks ya saya ini, apakah hakim di sini dimaksud dengan di kitab Ulangan? Jawab Bill, jujur. Gimana? Konteks hakim yang di saya ini, yang dibuatkan Yesaya ini, apakah itu sama dengan apa yang dimaksud di Ulangan tadi? Oh, beda. Jujur. Beda. Udah Kores. Nah, Lu oke, diem. Bang Billy udah jujur ya, itu pertanyaan lu. Sekarang gua tanya, pertanyaan lu pertama, Udah. hakim itu ngapain, iya nggak? Udah, diam. Enggak, gue fokus gini, gue mau fokus ke Mampus. Billy. Emang gua nggak Nggak ingat akan. lu pertanyaan pertamanya apa? Lu tanya hakim tuh ngapain? Dijelasin tuh hakim ngapain tuh. Enggak. Malah kabur. Kita Itu fokus beda dulu. konteksnya. Nggak akan mungkin gue kabur, bro. Gue tuh bukan Islam. Jujur sama tuh orang gua, Kristen. jujur sama gua. Pertama lu nanya gua- hakim ngapain nggak? Iya nggak? Udah clear. Lanjut lu. Oke, gue jelaskan ya. Ini kehakiman Yesus ya. Ini Yesus ya. Ya, ini Yesus nih. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Yang kanan dimasukin di sorga, yang kiri dimasukin neraka. Itu fungsi hakim. Itu fungsi kehakiman Yesus. Itu. Sekarang gue mau tahu hakim yang dimaksud ini bangsa-bangsa seperti apa? Jelasin sama gue. Oke, silakan Bang Bil. Jelaskan. Ya, gua nggak mau spekulasi dengan apa yang dengan cara berpikir gua saat gua mengutip dari kitab Yesaya ini. Gua nggak berani sama sekali, berarti otoritasnya sudah jelas, perkataan Yesaya sudah jelas. Jadi kalau lu minta gua untuk berspekulasi, gua nggak berani. Kalau jelas, kenapa takut berspekulasi? Harusnya nggak ada spekulasi di situ, bro. Ya makan ayatnya udah Harusnya lu jelas. jelasin dong. Ya udah, Kalau lu gua takut jelasin. berspekulasi berarti nggak jelas. Ya, Berarti belum jelas. Bagi lu nggak jelas. Sekarang Bagi lu. Sekarang Yesus kan ngaku Mesias. Ya Mesiasnya waktu dia datang sebagai itu gagal. Nggak ada Itu kan damai zaman dia. harapan. Itu kan Ya. harapan lo, cita-cita lo. Nggak apa-apa. Oke, Semua kita orang kan baca punya lagi. cita-cita wajar, Coba bro. dibacakan lagi, Torres. Nggak, kita fokus dulu ke hakim tadi, bro. Yang tadi itu Yesaya 2. Lu juga nggak bisa menjelaskan kan hakimnya Mesias itu seperti Yang apa? mana yang dibacakan lagi? Yesaya 4 ayat 2 ayat 4 tadi. Oke. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Gua mau Jadi dikejar hakim, Billy, orang hakim Billy ini gua ya kejar sekarang kok. bertindak untuk Posisinya membuat bangsa-bangsa sama. tidak berperang ke sana sih kalau kita lihat konteksnya. Betul. Jadi hakim ini nanti akan menegakkan keadilan sehingga tidak ada lagi bangsa melawan bangsa dan tidak akan lagi Iya memang senjata untuk berperang. yang namanya kerajaan sorga itu mana ada lagi perang. Kan udah gue bilang kerajaan dia bukan di dunia ini. Ya Lu jangan mimpi. Kalau di dunia ini ya jangan di sini, di sono aja. Nggak usah ke dunia Kan gue udah ini. bilang makanya Ya. Kalau kerajaannya di sono aja, di sono aja, nggak usah di dunia. Kerajaan yang dibilang di dalam Yesaya ini nanti ya,
Dan di dalam kitab para nabi kerajaan Israel dipulihkan Baik. kembali, bukan kerajaan di Baik. surga. Oke, Kerajaan di sekarang surga- tentang Kalau memang sekarang- Ini logikanya bagus ini. Ada. Lu ngapain kerajaan surga, ngapain ke bumi? Surga aja. Iya bener tuh. Betul. Surga ya di surga aja yang berkuasa. Katanya lu mau di surga, ya di surga aja lu jadi raja gitu kan. Udah ya, aku jelaskan ya tentang kerajaan ya. Kerajaan yang dimaksud Mesias itu bro, itu bukan kerajaan di bumi. Oke. Karena apa? Kerajaan yang dimaksud ini adalah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kalau kamu kerajaannya di bumi, bumi ini musnah nanti. Siapa bilang bumi musnah? Daniel 7 Bisa ayat bacain 14. Daniel Mazmur 7. Kores. Daniel Kores 7 bacain ayat Mazmur 14. pasal 2 ayat 2 Kores, biar tahu kerajaannya ada di mana Kores. Ini kan brengsek. Monggo, Kores. Lu siapa? Tadi kan gue bilang gue mau berdua sama Billy gitu loh. Udah, gua juga Enggak, lu siapa? Enggak, lu siapa? Nama lu siapa? Minimal siapa nama lu? Minimal nama lu siapa? tuh di atas gua. Siapa Ya sih itu, lu? lu baca aja itu namanya udah tertulis. Enggak, udah gue sama Billy aja. Yang Islam gue usah deh. Baca itu. Iya, Ben Abraham. Ben. Apa sih ayatnya bunyinya kayak gimana ayatnya? Ini nih, kitab Nevi, Ketuvim nih mau ngambil. Gue pengen lihat nih. Pasal 2 ayat 2, Billy. Ketuvim. Coba lihat Ketuvim lo gimana sih? Gue pengen tahu. Tehilim. Itu film. Ya itu jenis Ketuvim kok. Bleel nih orang nih. Tapi ada tanyanya Tehilim, bukan Ketuvim keseluruhan, Tehilim. Ya itu Pasal jenis 2 ayat literasi 2. Ketuvim, kupluk, astaga Iya, Tuhan. Bacain Kores, Mazmur pasal 2 ayat 2. juga lo. Gue jambak juga teman lo Bil. Udah nggak usah kejang. Bisa minta bantu Kores, bacain Kores. Mazmur pasal 2 ayat 2 Kores. Mana nih Kores? Aderion versus Yahudi versus Islam. Wih, ini mantep nih kalau di live nih, seru. Iya. 1, 2, ini 3, kita 4, 5 menolak orang. akal, coy. Gue gulung Menolak semua. logik. Gue gulung. Coy, lu gulung gimana? Ya, gulung Mesias itu semua kan di kerajaan lo. sorga bukan kerajaan bumi, gimana sih? Berarti dia belum Mesias, berarti. Aku itu dulu, Yon. Berarti dia Buruan, belum Mesias. baca dulu, Di bumi. baca aja dulu. Kan udah gue bilang, baca aja. Ya enggak, Yon? Man. Ya saya aja belum kelar, udah Berarti mau dia ke sini. Mesias di kerajaan sorga kan? Ya udah itu poinnya tuh. Iya, Nah, itu poinnya, iya. benar. Oke. Makanya tadi Iya betul. Memang benar kerajaannya bukan di dunia ini. Iya. Ya udah, jadi raja aja di Karena sana. kerajaannya dia kekal. Kalau di bumi ini kan hancur nanti sama gigi-gigi lu hancur semua nih. Semua sama Enggak, gigi kok. lu cuma gigi, hidung, Ada bulu langit hidung tuh yang- hancur. Ada langit dan baru dan bumi Itulah yang kerajaan baru. lu. Ya musnah kan? Kalau yang baru kan berarti yang lama musnah kan? Enggak musnah, Loh, bumi enggak akan musnah. Bumi gak akan Bumi akan musnah lagi lu. diperbarui. Lu ngomong lawan dunia lu, Bil. Gak usah lawan gua lah. Lah kagak, dunia enggak akan hancur kok. Dunia akan Males diperbarui. deh gua, males. Males. Kalau diperbarui kan berarti apain? Ya enggak dihancurin namanya Diapain? diperbarui. Diapain? Di chat gitu maksud lu dichatin. Diperbarui ya. Di perban. Gimana? Gua gak ngerti. Namanya Maksudnya diperbarui diapain? berarti Iya, makanya diapain? diperbarui itu berarti nggak dihancurin. Kalau dihancurin semuanya yang udah hancur Ditaruh nggak atap. ada lagi, hilang. Nah, Di lakban. Di apa? musnah. Diapain? Gitu. Ya kan diperbarui udah jelas berarti Diperbarui artinya diapain? hal-hal Dikasih yang celana. jahat sudah tidak ada lagi. Bangsa Dikasih tidak celana akan baru. lagi melawan bangsa, tidak ada orang Bum, lagi bum. belajar perang. Bum, ini celana bum, Itu, ini celana baru, bumi yang diperbarui. baru. Gitu gimana? Ya Itu gimana? udah dijawab. Konkretnya. Bumi yang baru itu, bumi yang baru itu tidak ada lagi yang berbuat kejahatan gitu. Billy, Tuh, Billy. bumi yang baru. Udah, Jadi coba, udah pernyataan dari mau lo, dibacain kalau nggak nih? Mesias- Mas Pur mau Bacain, dibaca bacain. atau enggak nih ke rencananya? Atau mau diapain? Kita diem aja. Baca. Mazmur 24 ya. Baca. Ayo. Lu udah motong-motong nggak dibaca lagi. Baca deh. Halo Kores. Open mic Kores. Akimoto bisa minta tolong bacain Mazmur pasal 2 ayat 2 Akimoto. Itu Ade Rion mau bacain tuh. Oh enggak, males gua. Kenapa? Yang nyuruh nggak jelas, gua nggak kenal yang nyuruh siapa. Nah, gua yang nyuruh deh, Males, apalagi lu nggak mau gua. Males. Aduh, cara buka komputer li ya. Sabar ya.
Aduh. Antar. Mana koreksi Mazmur mana berapa? sih? Mazmur berapa sih? Pasal 2 ayat 2. Oh, Lama ragis Bentar, Hati, hati-hati kepleset itu licin. ini. Licin itu hati-hati. Lama ragis subuhin. Gue cuma ngingetin doang itu licin. Hati. Iya. Raja-raja dunia, terus. bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang Mesiasnya. Siapa tuh? Terus. Lah kok dor? apanya? Maksudnya apa? Nomor yang ketiga deh ya. Bener nggak? Bener nggak? Gue cuma bacain doang, gue nggak tahu. Bener nggak Yesus tuh mereka bermufakat melawan Yesus? Berarti Mesias Tuhan lawan Tuhan. Dua kali lo, 3 kali lo. Udah. Hancur. Lawan Yesus. Udahlah. Lo Ya, jadi lawan siapa? Di situ lawan Allah. Sama? Dan Berdua ayat 2. melawan Allah dan coba ngomong yang Mesiasnya. dan Mesiasnya. Ya udah, gimana coba jelasin? Iya nih ngelawan Allah bukan Mesias. Well, Mesias. Dengan Raja dunia berarti di dunia ya. Dor. Kena 2 kali. gimana sih? Lu pikir Hasem bisa dilawan? Maksud lu Hasem tuh bisa dilawan, digebukin gitu? Kan Ini tulisannya maksudnya dengan cara melawan Mesias itulah dia juga melawan Allah juga gitu loh. Maksudnya otak lu kemana sih? Dia nyerang Nah, Yesus. justru itu ada Nggak pemisahan mungkin, antara mana Tuhan mungkin. dan Mesias. Jadi Tuhan itu bukan Bener. Mesias. Jadi melawan Tuhan bagaimana, Bil? Coba gue tanya dulu. Digebuk Afan Tuhan gitu. baru beres asar. Coba Lanjut. coba Bil. Coba Bil, iya. gimana? Melawan Tuhan tuh gimana coba, Bil? Melawan Tuhan dan yang diurapi itu gimana? Coba konkretnya coba, gue mau tahu. Melawan Tuhan yang melawan perintah-perintahnya lah. Dan nggak ini dan yang diurapinya coba itu gimana maksudnya itu? Ada melawan Tuhan dan yang diurapinya itu maksudnya apa? ya udah yang diurapi kan Mesias. Nih ya tahu itu maksudnya gimana konkretnya? Kok ada 2 yang dilawan? Coba. Oh iya. Pertama melanggar Torah dan kedua melawan terhadap sang Mesias itu. Gitu. Memang kalian melanggar Torah kok. Kebalik, kalian melanggar Torah, kalian tidak disunat. Nah, Iya. bagaimana? Emang Kalian lu melanggar Torah, disunat? kalian tidak Gini loh. disunat, tidak hari Sabat, gitu. Enggak, Makan gini loh. makanan tame itu melanggar Torah semua. Kalau Nuh berarti melanggar Torah. Kenapa? Nuh lahir sudah tersunat. Nuh itu Nuh lahir si sudah Nuh tersunat. bukan sunat, dia makan babi nggak? Makan yang tame nggak? Nggak ada sumbernya. Lokoser nggak? Dia makan yang lokoser nggak? Lokoser apa maksudnya? Yang nggak patut dimakan. Ya nggak bakalan. Ya nggak segala binatang yang bergerak akan menjadi makananmu. Itu kok disebut Nuh? Dia melanggar Torah Tapi nggak? kan ada pemisahan. Nah. Ada pemisahan yang halal dan yang haram. Ada pemisahan. Dalilnya dulu deh. Dalilnya di mana? Makanannya, segala makanan itu yang binatang itu makanannya Nuh. Nomor berapa? Pasal berapa? di Berasi berapa gitu ya? Apaan? percaya itu, lo, itu oke. bukan halaha itu yang Noah itu. Iya, bukan. Makanya nih saya tanya nih sama Derion. Nomor berapa? Pasal berapa? Tah. Ya, di 9 kejadian ayat itu. 4. Kejadian 9 ayat 4. Iya tuh. Netnya. Oh nggak ada yang buka. Ya saya 9 ya. Kejadian. Bolot. Oh iya, maaf Basuki. sih. Kejadian. Gono dasar lu. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Bukan itu tuh, bukan. Itu. Bukan. Yang mana dong? Ini ada yang bilang kejadian 9 ayat 4 nih di sini. Mana? Bergerak. Oh ini yang 3-nya berarti segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau gitu. Nah, dia melanggar Taurat nggak? Bil. Lo Kan dia kan bukan orang Israel. Kan dia bukan orang Israel. Sebentar. Makanya saya udah bilang. Enggak, si Ade ini tahu cuma nggak? ayat ini. Loh, Nomor apa? 3-nya, dengar, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Benar, betul. Nah, Tapi ya itu yang karena di situ kan ada mengandung nyawa. Karena kalau di Imamat 17 ayat 14 coba lo baca. Imamat 17 ayat 14. Coba lo baca. Imamat 17 ayat 14. Imamat 17, oke. Ayat 14. Berarti makan babi boleh ya? Oleh apa? Iya, Tuhan gitu. pakailah otakmu. Pakailah otaknya. Coba. Tinggal Boleh pakai berarti aja ya? otaknya. Kan itu kan tinggal switch on, switch off. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah yaitu bersela panjang tetapi babi tidak hutan. bermamah biak haram 14. bagimu. Imamat Nggak ada 17 itu babi hutan 14. dalam bahasa Ibrani-nya. Imamat 17 14. Kok lu Kok bisa baca pas apa gitu sih? ya? Imamat 14 berapa? 17 14. Tafsir jadi babi hutan. Tadi 17.4 lu bilang ngehe. 17 14 bolot. Indro Bentar dasar lu. ya. karena darah itulah nyawa segala makhluk. Nah, Sebab itu alasannya. kepada orang Israel. Iya, darah makhluk itu apapun mengandung janganlah nyawa. kamu makan. Karena Itu darah Jadi lu itulah makan nyawa asinan segala tiap hari ya? Nggak usah ada. Itu Orang ya yang fokusnya. Jadi memakannya sekarang haruslah sekarang dilenyapkan. Nuh melanggar Taurat nggak, Bil? Enggak. Lo kok enggak? Kalau nanya gue jawab, ntar gue kasih Iya, tahu. Karena pengharamannya belum turun di kejadian, Ege. Turunnya nanti di ulangan zaman Iya, Musa. pengharaman tentang lokoser dan lokoser itu cuman ada hanya untuk bangsa Israel, bukan orang Israel. Salah. Kita lihat ya, menurut urutan ya. Ini kan di ayat ini kan tadi 9 ya, pasal 9. Jadi malas babi kan lo, bukannya Pasal Mesias. 9. Oke. Ya. Babi, oke, kita Pasal sekarang masuk ke babi. Ayo. Ya. Pasal 9 ya, pasal sebelumnya yang sudah lebih dahulu jauh dari pasal 9 itu memisahkan antara yang halal dan yang haram ya. 7 pasang dan 2 pasang. Itu sudah jelas. Jadi ada kalau lo katakan halal dan haram itu baru ada di Musa itu udah salah. Ya karena di dalam sini juga di zaman Noah juga udah dipisahkan antara yang halal dan haram. 7 pasang dan 2 pasang. Iya, itu kan Urutannya antara yang tame dan yang nggak tame. Ya toh, Ya, buat apa berarti? tentang makanan itu kan lu ngomong tentang koser dan lokoser. Iya itu buat apa berarti? Itu Iya, kan jangan ngomong haram-haraman. Haram sebenarnya itu bukan kata yang tepat, haram itu. Ya ngomong lah melain lu lah. Ya itu memang kurang tepat. Itu kan cuma hanya biar supaya kepalanya Torres ini ngerti. Gitu loh. Iya berarti kan Yaudah, ada coba. kesalahan di penerjemahan otoritas. Udahlah. Oke, kalau misalnya boleh itu makan babi ya. Nah, ini coba. Pertama jadi ada 2 kenyataan di sini. Nah, ini Yesaya 66 nomor 17 di sini. Aduh, capek Sebab deh. Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Berarti di luar orang Israel doang dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa aja yang mati? Yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa Ini ya. dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah Nggak jelas. firman Gua Tuhan. nggak jelas maksud lu apa? Haleluya. Serius? Haleluya. Enggak, sebentar. Coba lu lihat. Yes. Ini gue lagi Dibantai, Bre. serius. Ini lagi serius. Coba Imamat 11 ayat 2. Imamat 11 ayat 2, baca. Imamat 11 ayat 2. Tunggu bentar. Ini Dikaitkan gua- dengan ayat 7-nya ya. Ini sebenarnya tuh ayat gua mati. tentang lo koser dan koser tuh ada 47 ayat tuh yang menjelaskan itu. Cuman ini kaitannya ayat 2 dan ayat 7 lu baca, coba. Imamat 11. Apa tadi yang dibaca? Aduh, salah. Imamat 11 ayat 2 dan 7. Udah, Gua bacok bilang. dulu lah, gua ngambil dulu ini kabel. Oke, ini ayat 2-nya lah. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kau makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Bla 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 bla. Itu pertama unta. Dan ayat 7 nih itu tentang babi. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu Nggak kukunya ada babi berselap. hutan, nggak Babi. ada babi hutan. Nah, oke, babi gini. Woi. Memang ada babi Wah, ternak. lu kacau lu. Memang ada babi ternak Jangan dulu. menambahin Bil. mengurangi Nggak firman ada lah, babi Tuhan. ternak yang Udah, pink itu lu loh. tetap mau babi hutan, mau Jadi, babi ternak LAI, sama aja bahasanya. Kan Bang Bil, Lu LAI nggak nambah-nambah ya? bisa. Kalau kalian cuma babi hutan permasalahannya berarti itu babi cuma yang nggak masalah di hutan bisa dimakan, bahasa. bukan itu ayatnya. Konyol kalian itu. Mau babi hutan, mau Babi babi ternak ternak, jadi memang koser ada nanti. bahasanya beda. Enggak dong, kalau misalnya dibilang babi hutan, babi yang nggak hutan bisa dimakan. Sekarang gini bro, enggak. Sekarang kalau babi hutan, mau babi ternak, mau babi kandang, memang bahasanya beda. Makanya urusan lu itu. Beda nggak? Beda Bahasanya nggak? nggak ada bilang babi hutan Beda di sini. nggak?
Beda nggak? Kalau di Mesoranti ya Kazir sama-sama kazir, ya. Gitu ya. Jadi nggak ada urusan. Kalau mau disebut babi hutan ya karena dulu nggak ada babi ternak. Memang ada ternak babi dulu di zaman Musa. Hazir berarti ya. Gimana? Iya. Kok Mana ditambahin mungkin hutan? ada Kenapa ada itu babi ditambahin ternak? Iya mana ada Wih. babi ternak? Iya mana kitab lu nggak bisa nggak kredibel enak. itu. Masalah terjemahan Nggak doang kredibel. lu rese tau gak lu? Lu bukan begitu, babi hutan kan teksnya Babi, ada. Ya kan? babi hutan memang apa bahasa Ibrani ya? Coba gua mau tanya sama lu. Kazir juga sama. Salah. Sama. Salah. Emang apa? Apa? Termit Bang Bil. Sama aja gile lu. Beda bre, kalau babi biasa swine, kalau babi hutan hog. Anjir bahasa Inggrisnya lu lagi ngomong bahasa Ibrani lu. Iya, ada hog, ada boar, ada swine. Inggris aja ada 3 bre. Bodoh lu. Bukan ngomong Inggris kok ditanya. Halo, dengeran nggak? Ya. Dengar. Khazir motek. Harusnya itu tulisnya Khazir motek. Tuh. Ya Kazir juga kan. Itu kan cuma jenisnya Ya kan? dibedain. Makanya pendeta lu mengatakan Kok jangan ngomong pendeta, nggak ada urusan nggak ada urusan pendeta di sini, Billy. Nggak ada urusan sama pendeta, nggak ada urusan sama pendeta. Ada, namanya pendeta. Loh, ini Lu kan menghormati pendeta dong. Loh, Pendeta bukan, bilang bro. babi hutan Ini jangan tugasnya dimakan, babi biasa perlu penerjemah. dimakan. Pendeta tidak pernah menerjemahkan. Ini lembaga penerjemah yang memang ya, dipakai di terjemahannya sinagoge. Terjemahan Harusnya LAI itu dipakai oleh sinagoge untuk sebagai bahan untuk pertama kali untuk memperkenalkan kitab bahasa Ibrani ini yang bagi mereka yang belum kenal bahasa Ibrani. Dia pakai Jadi- LAI kok. Jadi yang diharapkan Apanya di Kristen Septuaginta? babi hutan apa babi yang mana? Babi yang mana? Lu Septuaginta gua- abad 4. Lu itu Ya udah gini, kalau memang Yesus lu yang Mesias itu makan Yakub babi, ya nggak ada baru. masalah. Intinya Nggak, itu menurut- dibuktikan aja Yesus lu itu memang untuk Kan- Israel bukan India. Silakan. Walahan gua. Jadi gini loh, kenapa tadi gue menghindarin banyak orang? Jadi ngomongin ke babi, padahal kita lagi ngomong Mesias. Iya lanjut aja. Males gitu loh, gue udah tahu. Coba Yahudi, gua udah tahu Bang Billy, gitu loh. Mesias lu makan babi nggak Bang Billy? Bang Billy lu ngomong sama Billy, Bang lu sama gua lu nggak ada bang-bangan lu. Lalu Dia tua, Bre. Apa deh? Iya. Lu kan 85 dek, dia kan tahun 60-an ngaco. Naik kampret udah. Kalau Yesus aja disunat, Tua ya, sih. kalau Yesus aja disunat menuruti perintah Hashem, hukum-hukum Yahudi. Apa pasti sih Bill lu kayak tahu aja lu arti sunat. Emang sunat ngapain sih? Kayak lu tahu aja lu ke Taurat lu tahu sunat ngapain sih? Emang tujuannya? Lu mana tahu adalah sunat? Rion ini. Lu mana tahu sunat? Kenapa sunat? Kenapa sunat kenapa dititit? Kenapa bukan di hidung? Kenapa coba jelasin sama gua coba. Billy. Itu udah pernah dibahas. Kenapa bukan di hati, Bil? Udah bahas. Dititit kenapa mesti itu? Dititit. Itu kan pertanyaan gue yang nggak bisa dijawab sama kalian waktu itu. Nggak mungkin. Itu pertanyaan gua lo ya. Gua lo nggak pernah nanya Pertanyaan ke gua. gua, kalian nggak bisa jawab pada waktu itu. Coba lu jawab. Ah. Nggak bisa gua. Gua nggak mau jawab. Orang gua pengen nanya kok malu nanya balik. Enak Ya aja. Kak. Kalau lu kan livernya tuh yang disunat, kalau Yahudi kan titit. Kenapa bisa beda tuh? Silakan. Sunat hati itu juga orang Yahudi tahu ya. Itu lu jangan pikir orang sunat hati itu livernya disunat, bukan. Lu tanya nih ada orang Yahudi di sekarang nih, lu tanya sama orang Yahudi nih, yang katanya orang Yahudi, tanya ada nggak sunat hati? Atau you name it, apapun itu ada. Jadi lu jangan so tahu. Karena gini, ya. Kalau lu kenapa di liver lu disunat tuh gimana maksudnya? Lu diem. Lu orang awam lu. Gue jelasin dulu. Ah. Kupluk. Sosok tahu lu. Lah kan ada sunat hati dibilangnya. Lanjut deh. Memang itu ajaran Musa. Musa itu juga menuliskan tentang sunat hati. Ya udah di mana kulup livernya Musa coba? Nah, lu yang ngikutin Nah, kan? bukan itu yang dimaksud. Sunat hati itu baik Kristen maupun orang Yahudi tanpa bait Allah ini pun tahu. Maksudnya bukan hatinya di sunat. Oke, Lu aja kalau yang- begitu sunat hati rohani berarti Kembali ke Kristen topik, juga kembali ke lu topik. disunat titiknya secara rohani Gini. berarti. Makanya kalau gimana? mau bahas Kores, kembali ke topik tentang kapan-kapan Mesia. mau bahas perjanjian lama. Oh, ya udah, Billy. yuk, kembali ke topik Pucat tentang Billy Mesia. nanti. Apa benar Yesus memenuhi kriteria Mesia yang ada di tanah? Monggo Om Billy silakan. Ya, jadi tadi kata Ade, Mesias itu punya kerajaannya di surga. Ya silakan kalau mau jadi Mesias di surga, karena
Mesias yang benar menurut pemahaman Yahudi adalah dia akan menjadi raja di bumi ini. Kenapa? Karena Mesias itu bukan Tuhan. Di dalam Yesaya 11 tadi dikatakan yang kesukaannya si Mesias itu kesukaannya adalah takut akan Tuhan gitu. Jadi menurut pemahaman Yahudi dan kita para nabi, kalau Mesias itu adalah manusia biasa yang akan punya kerajaan di mana, di Israel, di bumi ini, Israel. Nah, bukan di surga. Kalau memang ada perbedaan, ada yang ingin Mesiasnya di surga, silakan bertata di surga. Gitu. Itu bohong. Itu menurut Tadi kan kamu Yahudi bilang yang gitu. pembohong. Enggak gini Tadi loh, kan enggak. kamu bilang gitu. Ya, bro, bentar dulu. Sekarang kamu baca. Ini Yahudi yang pembohong begini nih. Manusia Pembohong. biasa, kan. Kamu pembohong, Bil. Coba baca Daniel 7:13. Masuk situ. Daniel Ini dulu 7:13. selesai dulu ini. Selesaiin dulu. Apa? Ini gimana jadinya? Lu tadi tentang hakim nggak bisa jelasin kok. Lah, Apalagi? udah gue terangin apa? bahwa dia akan gue udah terangin aja. Lu nggak mau spekulasi kan tadi kata lu? Ya udah berarti lu. tadi. Apa gimana? Nih, oke, Cara menghakimi gimana? Oke, gua terangin lagi ya. Dia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa supaya apa? Supaya tidak ada lagi supaya bangsa tidak lagi mengangkat senjata melawan bangsa dan tidak ada belajar berperang lagi, which is damai. Itu. Jadi ngapain? Hakim itu ngapain? Ya apaan? Ngapain? Membawa kedamaian. Makanya Iya nanti gua mau buka. ngapain? Konkretnya Gua mau buka. ngapain? Konkretnya Yang- ngapain, Bil? Membawa kedamaian. Iya ngapain? Membawa kedamaian itu Ya, ngapain? Dengan Apa? menghakimi bangsa-bangsa supaya mereka berjalan dengan benar, dengan baik. Apa sih menghakimi itu apa sih, Bro? Menghakimi itu apa sih artinya? Gue nggak ngerti. Coba maksudnya menghakimi itu apa sih? Menghakimi sama mengingat beda loh ya. Menghakimi itu kan memberi hukum kan? Memberi hukuman kan? Memberi keadilan kan? Kepada seseorang yang melanggar, itu kan hakim kan? Tugasnya. Iya. Sekarang penghakiman apa yang dilakukan Mesias yang saya tanya itu loh. Oke. Iya. Jadi karena saya nggak berani berspekulasi, saya stick kepada perkataan Yesaya saja. Iya, ya stick ngapain lagi? Lu nggak bisa apa-apa, stick makanya. Ya karena Tetap gue di situ, nggak berani berspekulasi apa yang tertulis di sini, itulah. Bener, jadi nggak adil. Bagaimana gue bisa menjelaskan tapi lu nggak bisa Nah, jelaskan? tadi lu mengatakan kerajaannya di surga, itu udah kata kunci. Lu memang benar. Ya udah Memang berarti benar, dia makanya pemerintah di surga, nanti, bukan di bumi. Iya, memang lo. Memang benar kan faktanya. Yang memang. Gak usah kata ya memang. Lah memang benar di surga di dunia ini kan dia kan nggak malah dia kan nggak berkuasa. Tuh. Kok gini loh Bil, gini loh Bil. Dia nggak berkuasa emang. Gini dia bahkan dia disalib kok. Gitu. Nanti dia anak manusia. Ya dengar dulu Bil. Ini kan lu kan punya mindset yang berbeda Mesias lu. Lu kan punya ajaran baru. Lu kan Mesias ajaran baru nih. Mesias bait Allah ketiga ada orang kan. Nggak ada orang Yahudi baik di zaman setelah bait suci kedua, nggak ada orang Kristen percaya itu Mesias di bait suci kedua, nggak ada. Bait suci kedua. Nggak ada. Lo tau nggak sebenarnya setelah Mesias muncul lo tau baru. nggak sebenarnya Mesias yang palsu itu Mesias yang antikris itu adalah Mesias yang ditunggu Billy. Lo tau nggak pada? Lo tau nggak? Nih lo baca nih ya. Ini bagi gua, bagi kalian ya itu lihat di 2 Tesalonika berapa ya? Sebentar, 2 Tesalonika 2 ayat 4. Coba lihatin. Inilah Mesiasnya yang antikris itu. Yang 666 itu ya Mesiasnya dia. Ke 2 Tesalonika 2 ayat 4. Itu kalau dicek bahasa Yunaninya bukan 666 itu. Coba baca. Enggak, nanti bukan 666 enggak. Ini bukan 666-nya, Bro. Ini bukan 666 yang dibahas. Tapi jangan gemetar. Entah kalau bahasa Yunaninya itu bukan 66, salah. Bukan, memang bukan itu. Enggak, kita bukan fokus di 666-nya ini. Lu baca dulu, Bil. Baru lu komentar gitu loh. Ya nggak mungkin gue baca surat Hatame, nggak mungkin lah. Dia ngomongin nanti ini tahun Untuk Muslim tame itu dalam Islamnya najis ya. Tame itu bahasa Yahudi tuh. Jadi memang antikris yang dimaksud itu memang Mesias yang ditunggu Billy. Itulah kan nanti duduk di bait Allah. Kan bait Allah yang dimasukkan udah 2 Tesalonika berapa? 2 ayat 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3 dan 4. 3 dulu apa 4 dulu? 3 dan 4 dong. Udah. Ini lo baca. Apa gue yang baca?
Aku baca. Boleh. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Oi, murtad, apistos. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Theos. Bahkan ia duduk di bait Theos dan mau menyatakan diri sebagai Theos. Siapa itu? Nah, itu dia. Itulah Mesiasnya Billy. Mesias Itulah Mesiasnya Billy. Mesias nggak pernah ngaku sebagai Theos. Gitu, makanya kan gue bilang gini loh, kalau mereka mengenalnya namanya Al-Masih Ad-Dajjal yang menganggap dirinya tuh ilah, dia manusia, cuman dia mengangkat dirinya itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah ini yang dimaksud itu adalah yang dimaksud sama Paulus ini. Lo kalau lu kan enggak, Yesus lah, Yesus kan ngaku sebagai Tuhan. Gila lo. Yes, Nah, bagaimana? bukan. Itu gua aja yang Yahudi tahu, itu orang yang ngaku sebagai Tuhan itu yang itu tadi. Ya. Gini loh. Justru ini kan di hari itu loh, di hari penghakiman itu. Kan sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ini kan yang diomongin kitab surat Tesalonika, bro. Ini nggak merujuk kepada Yesus. Iya, gue baca nih. Yaitu lawan yang meninggikan diri, di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Yesus duduk di bait Allah kapan? Kan di surga, katanya di surga. Bukan. Makanya kan dimaksud gini, Billy. Maksudnya kan ini kan bait Allah itu kan memang akan hancur dan sudah hancur sekarang ini. Nah, nanti kan Mesias lu yang lu nantikan ini yang adalah Al-Masih Ad-Dajjal menurut Islam, itu kan nanti kan akan menduduki bait Allah. Oke. Sebagai imam. Nah, itulah dia. Tapi dia tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Nanti lo lihat. Tuh lihat bagaimana ini nggak bisa begini, makanya gue bilang ini ada kaitannya di Daniel 7 ayat 13 Billy yang lu kemarin mangap-mangap. Oke, tadi kita buka Yesaya 11. Yang lu kemarin mangap-mangap, Sekarang Yesaya 11 ya. 13. Ya. Semua lu pakai ayatnya Billy semuanya lu. Enggak takut. Nanti ke Daniel kok. Kita akan ke sana. Katanya kan kata Bang Billy ngurut dulu. Ini udah Yesaya, Bre. Habis Yesaya itu kan Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Nanti pasti ke tempat lu. Yesaya 11. Yesaya berapa? Yesaya 11 ya? Yesaya 11. Ya, coba baca. Yang Nomor ini lah orang-orang Umi ini nih mau ikut campur, gue males banget gue. tuh gitu sih ada sih. Iya, dibacain kok ikut campur. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan tanduk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Nah, udah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya. Oke. Jadi tidak pernah Mesias Yahudi itu ngaku sebagai Tuhan. Justru yang di kitab kalian itu, yang kitab yang tidak sempurna itu nggak cocok kepada Mesias karena Mesias tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah, siapa yang ngaku sebagai Tuhan? Silakan pikir sendiri. Itulah Mesiasmu nanti. Itulah Mesiasmu nanti. Kan Yesus kan mengaku dirinya kan utusan. Kalau dia bukan menyebut akulah Bapa, nggak pernah disebut. Dia kan nggak pernah menyebut seperti itu. Dia kan karena dia kan adalah firman itu loh, bro. Gak menuhankan Yesus, Gus. Gitu. Tapi justru manusia gembel nanti yang lu tunggu inilah nanti ngaku Tuhan. Lihat aja nanti. Ya kan udah jelas tadi. Lihat aja nanti. Lihat aja nih. Saya kan udah jelas. Mesias itu tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi gini, biar lu tahu, lu kan nggak belajar Islam. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal, mereka juga mengenal namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Dia mengaku justru dia itu melawan Mesias itu. Oke, sekarang siapa yang pernah ngaku sebagai Tuhan? Siapa yang pernah ngaku sebagai Bapa? Siapa? Paulus. 1 Korintus 4:15. Masa? Iya. Mana pernah, bro. Coba di mana ayatnya tuh? Oke. Ya, ini jadi lari deh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Silakan. Nggak masalah. Kalau ada orang ngaku sebagai Tuhan repot itu. Bapak kan ngaku Bapak kan? Iya, Bapak. Nah, nih. 1 Korintus 4:15. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ini kan cuma masalah reading komprehensif. Ini kan masalah cara baca. Makanya gini loh, bro. Teos apa itu? Pater sebutnya.
Gue tahu. Ya gini loh. Ini kan kesalahpahaman kalian. Gini loh. Gua itu sama presbiter gua juga nyebutnya pater juga Romo loh, bapak juga loh. Itu kan cuman masalah memang dia ini yang memimpin jemaat di Korintus kan dia. Jadi bapak Gitu loh. Hanya itu kok Yohanes juga disebut bapak. Bapak itu kan pater. Cuman maksudnya itu bukan berarti dia itu yang sangholik, enggak, bukan itu. Kalau lu maksud dari seperti semua tokoh perjanjian baru cuma Paulus yang ngaku bapak. Siapa lagi dia kalau bukan bapak itu sendiri? Lo begini nggak kayak gitu bro. Kan makanya dalam Yesus Kristus. Kan coba lo baca deh. Ulang lagi coba. Lo coba ulang lagi baca. Silakan. Dalam Yesus. Ntar. Gitu ya. Mana tadi? Yang dalam enggak lo jangan bercanda. Ya. Gue baca Enggak, lo ini. jangan nyanyi. Enggak suka gue. Kalau lagi serius ngomongin gini jangan sosok nyanyi. Sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak pendidik. mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus Itu telah konteksnya menjadi pendidik. bapamu oleh Itu Injil yang kuberitakan kepadamu. Konteksnya dia pendidik gitu loh, Pak. Oleh Injil yang Sekalipun kuberitakan banyak kepadamu katanya. Iya bener, dia pengajar. Di jemaat Korintus tuh dia yang memimpin, dia disebut bapak gitu loh maksudnya. Makanya sebab sekalipun banyak pendidik. Jadi konteksnya tuh pendidik. Bapak di sini. Itu loh. Kenapa coba Paulus bisa ngomong kayak gitu? Karena Paulus mengutip Mazmur dia. Ngutip Mazmur gimana sih? Dia mengutip yang ini bentar ya. Tunggu. Kok aneh Kalian itu sini? kok kalian ini diajarin sama abangnya ini kok nggak pernah mau gitu loh. Bukan. Kalian itu kan anak Paulus, bungsu ini. Paulus mengklaim ya, dia itu hanya satu-satunya pendidik, sedangkan pendidik lain itu tidak di ini. Bro, dihargai. Kenapa dengar tuh, ya, bro? dengar ya, biar lo tahu konteksnya. Ini kan di jemaat Korintus, gereja Korintus itu dia yang mimpin, cuman dia satu-satunya. Nah itulah, inilah di Ayub 36:22 sesungguhnya. Gitu, yang di India bukan dia. Sesungguhnya Allah Jemaat itu yang di mulia sini di bukan dalam dia, kan masing-masing kekuasaannya. punya Siapakah daerah guru masing-masing. seperti dia? Nah, dia tuh merubah yang ini gitu. Nggak ada guru yang terbaik selain Allah. Nah, makanya Paulus tuh mengaku sebagai pendidik gitu loh. Nggak, udah. Maksudnya gini loh, di situ konteksnya memang dalam arti dia bukannya dia ngaku Tuhan, tapi dia pendidik. Itu kan udah jelas. Tadi kok itu udah jelas kok. Yang walaupun banyak pendidik kan begitu, tapi yang buat di jemaat gereja di Korintus itu jemaat tuh sebenarnya tuh tepatnya terjemahannya tuh bukan jemaat ya, tapi gereja. Gereja di Korintus dia yang mimpin gitu loh. Memang bukan nggak ada yang lain, dia yang mimpin. Ya, nggak maksudnya gini, sedangkan- kan apa ya namanya tuh gini loh. Kan kalau dalam kekristenan kalau misalnya firman menjadi manusia, kenapa Bapak nggak bisa menjadi manusia gitu? Kenapa menolak Bapak menjadi manusia? Kan gitu loh. Nah, itu. Kok jadi bapak menjadi manusia sih? Ini kita ngomongin tentang omongannya Paulus. Ah, Ya kita jangan ngomongin dulu bapak yang sesungguhnya ini. Ini Paulus kepada jemaat di Korintus. Maksudnya hubungannya itu. Iya, gitu loh. menjelaskan tentang apa? Tentang Yesus kan, anaknya kan. Tentang dia sebagai pendidik. Dia itu ini loh, penilik umat. dia di Siapa gereja lagi guru Korintus. yang baik selain Allah yang mulia coba? Siapa lagi coba? Loh, makanya kan gue bilang siapa sih namanya siapa Kelvin, gue bilang sama lo, ini kan ya, pada waktu itu Paulus berbicara di gereja Korintus. Omongannya memang gereja Korintus itu bapaknya itu adalah Paulus. Beda Nah mungkin itu kalau di dah, Yerusalem makanya ketika dengar- firman turunnya di Yerusalem dalam perspektif Dengar, Kristen, Paulus ini, maka Paulus bapaknya ini, turun di Korintus. Karena Yakobus tidak ada juga lagi yang benar. mengenal anak selain bapak dan tidak ada yang mengenal bapak selain anak. Makanya Ya, kedua itu terserah saling lo ya. menjelaskan Gini, Yesus gini, dan Paulus ini. Gue justru menjelaskan konteks itu ayat ya. Kalau kamu tetap mau bersikuku dengan apa yang kamu di kepala kamu ya udah nggak apa-apa. Tapi gue mau Jadi menjelaskan. Dengar dulu bro, Sedangkan dengar dulu. Paulus Dengar itu dulu. kan di penjara. Di penjara. Oh, Densus Kapan dia ya, bangun Densus. gereja? Coba deh. Ah. Itu gereja itu yang disebut gereja, eklesia itu adalah orang-orang yang percaya gitu loh. Gimana Kumpulan percaya? orang-orang yang- Paulus kan di penjara. Bro, gue mau menjelaskan dulu makna eklesia buat kepala lo dulu. Gue isi dulu kepala lo, baru lo ngomong sama gue garis gitu. bawah dulu ya. Gua dalam kurung Iya, ya. jadi Paulus itu di tuh penjara. bukan dalam arti membangun gedung, building. Oke. Mereka aja beribadah aja ngumpet-ngumpet. Oh. Mereka kan dipersekusi selama 300 tahun. Sama siapa tuh deh? Persekusinya? Iya, sama orang-orang Romawi Ah, dengan sejak hasutan kapan orang Yahudi.
punya Dengan jemaat? birkat haminimnya, Sejak kapan dengan Paulus birkat punya haminimnya jemaat? itu. Apa? Sejak kapan Paulus punya jemaat? Jemaat pertamanya dia itu di Tesalonika. Tesalonika tuh dia lagi di penjara tuh. Apaan sih di Tesalonika lagi di penjara? Paulusnya. Paulus lagi di penjara bagaimana sih? Paulus itu di penjara, disiksa dia sama Kaisar Nero. Nggak di Tesalonika. Aduh Tuhan, Tuhan. Lah, Gini tadi loh, lo surat Posisinya kiriman, gini juga, surat kiriman, ahli. Ini kita harus pahami dengar dulu ya mujizatnya Dengar dulu, Paulus ya. Ketika Paulus bermujizat, perhatikan. Saya jelasin dulu ya, bentar ya. Kalau bahkan surat kiriman kepada Roma pun, Paulus itu belum ke Roma loh. Gitu. dia di mana? Bisa para rasul 14. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu coba? Karena Paulus ini dia bisa hadir Makanya secara ini- rohani. Dia tuh punya enggak. bisa berada di mana saja dia. Dia tuh maha Makanya hadir. namanya, Dek, makanya Dek, gini, Dek, namanya. kita gitu. runutnya. Kayak enggak gini bro, sebentar Pak. Ini kan karena ini kan kitab gua ya. Jadi yang banyak bacot tuh harusnya gua bukan lu. Oke, Mulut-mulut tadi lu lo tuh baca pada diem terus. dulu biar Nggak enggak ada gini. isinya. Harusnya Lanjut. kalau kamu mau merasa kamu lebih punya isi, lu ngomong gue denger. Ya udah, silakan. Oke, gua ngomong. Jadi gua ngomong dulu. Jadi gini, untuk yang bingung kenapa ketika Paulus di penjara lalu dia bisa ada di mana saja? Karena Paulus itu dia bisa Nggak ada, meninggalkan nggak ada. raganya dan hadir secara rohani. ini Itu bisa fitnah kita lah. lihat di Maksud 1 gua Korintus gini loh. 5 Goib dong. nomor 3. Goib dong. Katanya Maksud mau dengerin gua ngomong kalau gua ada Enggak, gini ilmunya. loh, enggak, iya kamu nggak ada ilmunya. Memang jadi gua kalau lo ada ilmunya nggak apa-apa, lo ngomong. Tapi gue lihat nggak ada. Ada. Jadi lu diem. Nggak percaya lu? Paulus bisa ada di mana saja? Enggak kayak gitu. Dia kan tetap manusia. Dia terbatas ruang dan waktu. Ya. Itu Bang dan- Billy dan- kelempar katanya. Waduh, saya udah naikin. Ganti siapa nih? Sambil lanjut ya. Jadi gini, ini perhatikan mujizatnya 1 Korintus 5 nomor 3. Ini Paulus sendiri yang ngomong ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Siapa lagi yang bisa menjatuhkan hukuman selain Bapak itu sendiri? Ini perspektif Kristen, kawan-kawan. Nah, Enggak kayak gitu. Enggak ada satu orang kok nggak ada ke Kristus. Kamu mau dengar nggak jawabannya? Kamu apa nggak mau disanggah? Kamu maunya saya dengar. Oh nggak ada sih. Saya Maksudnya sadar. bohong 1 Korintus Asyhadu 5 an nomor la 3 ilaha itu. illallah. Kan gue harus dengar dulu. Kan kamu harus dengar omongan saya. Kalau kamu nggak mau disanggah ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut deh. Apa Ya nih? udah, Apa? coba silakan. Bahkan tadi kan saya sudah bilang surat kiriman Paulus kepada Roma pun dia waktu itu belum ke Roma loh. Itu nggak masalah, bukan gini loh Pak, bukan berarti dia itu omnipresence, nggak ada. Kami tuh nggak punya iman seperti itu bahwa si Terus dia Paulus di mana, Rasul kami. Dia ya di mana dia berada. Dia di penjara, Di mana dia berada. Badannya kan itu kan. Bro, dia di penjara nggak sepanjang hidupnya dia di penjara. Buset dah. Yon. Dia bisa Paulus hadir itu secara rohani, mati. woi. Ah udahlah, gue nggak mau, gue Roh nggak itu mau. maha hadir kan Nggak, dalam bro, Kristen gitu. Paulus Gue itu kurang matinya di mana? kurang begitu tertarik gitu kalau debat-debat khusus gini. Dek. Paulus itu mati di penjara. Goblok. Aduh, dia disiksa oleh Kaisar Nero. Lu gak baca sejarah sih. Bagaimana dia bisa ada di Efesus, Korintus? Gimana? Goib berarti benar. Nggak bisa. matinya Ya Jangan itu kayak secara gitu lah, rohani maksud hadir gua. 1 Korintus 5 nomor 3. Lu tuh goblok banget, nggak tahu mujizat Tuhan lu sendiri. Harbet lu. Itu dia Mau bukan baca 1 Tuhan Korintus 5 gua. nomor 3 lu baca. Paulus bukan Tuhan gua, bro. Dia secara rohani hadir. Nggak udah. Siapa lagi yang bisa mengontrol roh Nggak, selain menurut gua selain gini Allah loh, itu kan roh kan? makanya gue nggak terlalu kurang begitu respect gitu kalau ngomong sama orang-orang anak kecil seperti ini. Tadi kan gue udah Benar, menjelaskan. Ini kitab suci lo. Gue udah menjelaskan. Iya, justru karena kitab suci gue inilah gue lebih tahu Sebab daripada aku- kalian gitu loh. Bahkan Dengar, daripada dengar, baginda dengar. Muhammad, bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar deh. Saya lebih tahu. Sebab aku gitu loh. sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Tuh kan Enggak, ini enggak. menyetarakan diri dengan Allah ini. Bukan nggak kayak gitu. Lu baca konteksnya. Coba baca lagi bro.
di surat berapa? Sekarang ya. Akhi Kores, Rohani hadir. sekarang dia pakai konteks Ya? Akhi Kores. Nah, pakai konteks Iya, dia. Kalau dia yang memang Ya coba udah harus coba begitu. konteksnya apa coba? Coba secara roh itu apa Kebetulan. maksudnya coba? Coba konteksnya Ya apa makanya baca dulu. Tadi di surat berapa? Korintus berapa? coba? Oh, baru tahu dia. 1 Korintus Enggak, 5 nomor 3. Gue memang gak apal bro. Nggak, gue kewalahan bro. Jujur ya, gue kewalahan nih kalau ngomong-ngomong kayak gini. Gue nggak suka sebenarnya. Cara-cara kayak gini tuh gue jadi kelihatan katro gitu loh. Satu orang lawan 4 orang gini gue nggak terlalu. Iya, gue curhat. Orang Gua lawan tahu. 1 Korintus lo, itu yang benar. Bener. Gue curhat. Gue curhat nih. Jadi Ya gue udah, itu cara-cara dibaca, seperti ini lu nggak baca. 1 Korintus 5 nomor 3 lu Makanya baca. tadi gue mau gini loh. Tadi gue mau sama Billy sendiri aja. Karena gue tahu ini bakal rusuh. Akhirnya kan kita jadi pas Paulus kan. Peteng-teng. Ya, lihat nih dikeroyok 5 buat gini 5. Ya, memang 1 Korintus 5 iya. nomor 3 nguncuk dia Gue kayak kewalahan, nggak bener. Gue energi gue habis. Kalau gue ngabisin bener, serius. Lu belum ngerasain bro. Energi gue habis karena gue tadi. biasa lawan 30-20 orang langsung. Udah waktu itu gue Iya, lu kan emang lu kan masih bocah. Gua sendiri Lu kan- Gua sendiri Gua- sering. Track record gue tuh Bang sering Billy juga sendiri. sering. Santai aja. Gue juga sering. Cuman maksud gue kan sekarang kan makin lama makin dewasa. Kalau dulu, zaman dulu gue hajar semua. Tapi kan Habis gue lo sekarang kan zaman udah mulai dulu. dewasa. Cara-cara Lo, Mario, iya. zaman dulu. Cara-cara sekarang tuh gue tuh lebih suka tuh yang head to head gitu loh. Kalau kayak begini gue kewalahan jujur. Gitu. Ya udah lu loh. kewalahan gak soal 1 Korintus? Masa Bener, kewalahan? gue gini loh, kan tadi kan kita bahasnya Mesias, babi. Lu bayangin kita ada berapa topik dari tadi. Jadi nggak fokus. Kita mau dapat apa dari sini? Ya udah Iya, kita iya, bahas iya. Mesias lagi sok coba. Kalau mau Iya, kabur iya, sekarang. Gitu loh. Kan dikit Iya. Kita balik lagi ke Mesias. Paulus lagi ditunda dulu. Dia mau nyari argumennya. Gue kan gagal ya tadi syaratnya yang saya 2 ayat 4 gagal, nasab gagal, kedatangan Elia gagal. Silakan Gini, apa lagi? Begini, Pak, gini, Bapak, ini kan kalau kamu mau menilai secara objektif, jelas dia sendiri yang sepemilik kitab ini pun dia nggak mau berspekulasi tentang hakim yang seperti apa. Bagaimana kamu bilang saya gagal? Sementara saya menjelaskan hakim yang dilakukan Yesus seperti apa tadi saya sudah bacakan. Dia akan memisahkan domba di sebelah domba dan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Tentu domba di sini bukan berarti binatang, bukan. Karena orang-orang Israel pun disebutnya domba. Billy tahu itu. Dan dia nggak pernah marah tuh disebut domba itu. Ya memang dia domba. Gitu. Itu tadi lu mau percaya atau enggak, tapi Yesus itu menjelaskan secara detail apa fungsi kehakiman dia ada. Sekarang beliau, orang yang katanya memiliki kitab, dia aja nggak bisa menjelaskan hakim yang seperti apa. Untuk Tadi kan segala udah bangsa itu dijelaskan, bangsa jangan loh. framing dong. Kan udah Loh, dijelaskan. Kerajaannya di mana Rion? Tadi di Mazmur pasal 2-nya 2. Tadi kan saya sudah menjelaskan yang dimaksud. Ya kerajaan kan tadi kan gue udah menjelaskan ayatnya juga. Ya kamu kok nanya tuh seperti belum dijawab gitu loh. Tadi kan saya udah ngasih ayatnya juga. Di kitab Yohanes. Jadi waktu Itu Yesus ya. datang sebagai Mesias, katanya Yesus itu Mesias waktu dia datang itu dan Iya. dianggap oleh orang-orang Kristen dia Mesias pada waktu itu, ya. Nah, apakah terjadi kedamaian di dunia itu pertanyaan gue. Waktu Yesus datang ada damai nggak? Nah, Di damai dunia. yang di sini gini bro. Damai yang dimaksud ini kan- Jangan gitu, jawab saja, straight to topic ya. Ada nggak damai pada waktu Yesus datang katanya dia Mesias? Adakah kedamaian di seluruh dunia ini waktu dia kamu datang? mau berarti kamu mau saya menjawab ada dan Iya. Gitu aja. satu-satu dong, satu-satu. Jadi si Billy ini, Bill, lu mau gue jawabnya ada atau tidak ada kan? A Iya, atau B itu gitu. aja. Mau Hmm. ada. Iya, di mana? Ya udah, itu aja jawaban gue ada. Ya. Makanya kan gue Ya. mesti jelaskan. Oke. Berarti kan Sekarang lu ini butuh dengar penjelasan sekarang gua kan? ada. Ya udah, oke, ada. Oke, kata lu ada, gue Udah. terima ada. Kita Udah, lihat jawaban bukti gua ada. sejarahnya ya. Ya, Apa? kita lihat sampai sekarang nggak ada damai. Dari Nah, zaman Yesus makanya. tidak ada damai. Bahkan lebih parahnya lagi, dia diapain? Digebukin pasukan Roma. Salah. Jadi nggak ada Salah. damai. Oh, Damai yang gitu dia dong. maksud. Gini, Ya. dia disebut Bahkan raja. Spears, Gini, dengerin ya tadi tombak ya. Dia akan merubah tombak menjadi busur, tombak menjadi apa namanya bajak ya. Tombaknya malah dipakai untuk nusuk. Jadi tidak ada damai pada waktu Yesus itu. Dan yang parahnya lah tahun Atau 70. ditusuk bajak. gini loh. Ya, Kan tadi kan tahun gue udah 70, bilang. Sabar. Tahun 70 itu bait suci diajarkan. Jadi tidak ada damai. Itu fakta sejarah. Silakan lawan fakta sejarah, tidak ada damai di zaman Yesus.
Iya, kan tadi kan gue udah bilang mindset lu kan masih mindset orang kuno. Mindset orang perjanjian lama yang masih hidup dalam bayang-bayang Taurat, yang masih belum paham itu Mesias seperti apa. Tentu lu akan berpandangan seperti ini. Karena yang kamu pikir, dengar dulu bro, dengar dulu bro. Kalau lu mau ngomongin tentang sejarah, di Mesias di konsep bagi orang Yahudi di abad pertama dengan sekarang itu juga berbeda. Mereka menganggap orang Mesias di abad pertama itu menganggap Mesias akan membawa mereka keluar dari jajahan Romawi. Makanya apa namanya Simon Bar Kokhba itu kan karena dia melawan penjajah waktu itu. Pemikirannya mereka akan dibawa, dengar dulu Billy, biar lo ngerti gitu. Pemikiran kamu sekarang Mesias itu kan dulu abad pertama itu Mesias itu membawa mereka keluar dari penjajahan. Sekarang Mesias apa sekarang begitu? Oke, berarti Yesus yang lo nanti batal ya membuatnya ya. Loh, enggak kayak gitu dong. Ya menurut kapan Yesus membawa kemenangan bagi Israel? Makanya kan gue bilang. Itu berarti nubuat pertama gagal. Salah bukan. Itu tahu. Itu siapa ya, yang bilang? Jadi yang orang Islam. Ya, berarti jadi gini Bill, lu tenang aja. Lu nggak bakal, lu di sini nggak bakal, nggak gini. Mas audiens, sebentar. Billy, lu di sini lu nggak akan kehilangan kekurangan amunisi. Seluruhnya itu akan bersinergi sama lu ngelawan gua. Jadi lu tenang. Ya karena mereka itu, karena mereka demen, karena memang lu tuh diperalat, lu tuh jadi budak. Oh nggak gitu, lu jangan iya, bener, lu tuh diperbudak. Jadi gini, mereka ini kan akan gini loh. Fokus sama pokok yang dibahas. Ya memang iya, maksud gue gini loh, lu nggak usah perlu khawatir Billy, karena semua itu mereka tuh akan bersinergi sama lo. Di sini gue nggak akan bisa memenangkan apa-apa. Gue di sini hanya mau menjawab aja. Toh juga bener nggak saya? Ini Mas Abraham Bro, siapa nih Mas? Bentar Mas, dengar dulu Mas, dengar. Tadi kan di Yesaya 4, sebentar dulu Mas. Yesaya Yesaya 4 ayat 2 toh? Bukan, apa 2 ayat 4? Oh iya, Yesaya 2 nomor 2. Astaga, iya. Yesaya 2 ayat 4 itu kan toh juga Billy kan nggak mangap dia menjelaskan tentang hakim yang untuk bangsa itu seperti apa. Dia nggak tahu. Dia cuma hanya bisa membacakan aja, titik. Menjelaskan bisa nggak? Enggak. Kerajaan lo tanya orang Islam. Coba kita tanya yang orang yang lain. Apakah pasti tenang aja, lu tenang. Lu santai aja. Kalau kan mereka itu bela lu. Pantat lu dijilat. Pantat lu tuh dijilat di sini. Tenang aja lu. Tenang dulu deh. Jadi pemahaman lo tentang Yesaya 2 nomor 4 ini ayat 4 ya. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Oke, pemahaman lo itu kan karena itu kan kerajaan lu diam, gue dijelaskan. Itu kan bukan kerajaan di dunia. Itu kan maksudnya kan gue bilang, makanya Yesus kerajaan gue tuh bukan di dunia ini. Karena di sorga itu bukan ada perang lagi. Gak ada namanya di sorga itu perang. Memang ada perang di surga? Nggak ada. Ada perang di surga sama nomor 3 ayat 3-nya. Ada perang di surga. Seperempat malaikat melawan di dalam perjanjian baru tuh. Ada tuh. Iya, kita Wahyu. Itu bukan begitu. Teksnya. Nanti gue bisa jelaskan itu bisa. Gue bisa jelaskan itu. Kalau dia bilang bisa gue jelaskan itu. Kalau dia bilang ayat 4 ini itu hanya di kerajaan sorga, berarti ayat 2 sama 3-nya batal dong. Dengar ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi, di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ke sana tuh kemana segala bangsa? Ke sorga. Ke sorga lo semua bangsa, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung. Makanya kan gue bilang gini loh. Begini loh Pak, ini kan maksudnya dia kan sebagai menghakimi. Hakim itu kan menghakimi kan bukan di sorga. Mereka itu akan dihakimi, seluruh bangsa akan dikumpulkan di situ loh, untuk dipilih mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ini gue dengan cara-cara yang bahasa. Lu diem bisa gak sih?
Lu diam dulu bisa nggak sih? Lu biar lu ngerti gitu loh, biar mulut lu itu sama otak lu tuh banyakan otak lu jalan. Kontradiksi terus gitu. Bang Bil ya. Bang Bil Nggak. kontradiksi Bener terus dong dia kalau ngomongnya. salah tuh Aderion, mulut lu sama otak lu banyakan mulut lu bukan otak lu, salah tuh. Kebalik Ah, tuh. udahlah, gue malas kayak gini. Kebalik itu. Gue malas, gue kurang, enggak gue, iya gue kewalahan. Memang gue kewalahan jujur. Gue kewalahan. Kalau cara-cara kayak gini kayak anak kecil gitu loh. Gue tuh, guru lu deh. gue udah lama ninggalin kayak gini-gini loh cara-cara lu ini, beneran. Serius. Udah lama gue ninggalin cara-cara kayak lu. Nah kan? Anak-anak kecil, orang-orang sampah seperti kalian itu, beneran. Nah kan? Bener, serius. Dulu tuh sampai Billy tanya tuh, gelas gue pecahin. Iya. Dulu. Sekarang. Iya, iya. Terus apa Nah nih? sekarang Apa nih terus? fase ya dulu itu sekarang lo lakukan. Itu kan 4 tahun yang lalu itu. Oh, deh. udah lama, lebih dari 4 tahun, coy. Lebih. Tukang Itu mah ngambek. cuma pandemi. 12 tahun ya? Oh, dari 99 lupa gua. Alah, nggak Nah, tahu jadi gua. nubuatan di Yesaya 2 ini bukan terjadi di surga ya. Dan nanti kalau dibaca di ayat 1 ke jelas. Penghak- Jadi Penghakiman Jadi- itu kan maksudnya kan di dunia ini untuk di sorga, untuk ditempatkan di kerajaan sorga dong, Pak. Itu loh coba aja maksudnya. baca di dalam situ, di dalam Yesaya Tuhan. 2 ayat 1 dulu. Bagaimana Baca. sih apa sih yang lo mau baca di situ? Itu kan bentuknya bayangan. Semua itu penggenapannya itu kan digenapi oleh diri Yesus sendiri. Kalau lu tidak membaca penggenapannya, bagaimana lu mengerti konteks itu? Memang yang bisa menjelaskan tentang Mesias itu hanya Mesias itu sendiri. Bukan lo, Bill. Bukan rabi-rabi, hanya Mesias yang bisa menjelaskan siapa itu Mesias. Itu gue Oh, baca nabi dari rabi bisa. loh. Para Nggak para bisa, nabi enggak. menjelaskan Bro, kok. Para rabi menjelaskan. bukan, enggak. Para Nanti nabi dia menjelaskan nggak kriteria bisa, Mesias. bro. Enggak. Loh. Nanti gue tunjukin omongan orang rabi loh. Hanya kalian itu cuma hanya menduga-duga sifatnya. Iya kan Hanya sifatnya para menerka-nerka, nabi kan itu para loh, nabi Pak. kan udah ada ciri-ciri Nah, kan, Mesiasnya. permasalahannya kan kamu kan menolak Yesus. Ya tentu kamu semua petolak. Ya kok menolak Jadi- Yesus, orang Yahudi udah ada dari zaman sebelum Yesus udah ada kok, sebelum dia jadi Tuhan. Yahudi Orang Yahudi udah mana? Yahudi mana? Maksud lu Yahudi mana? punya- semua orang Nah, Yahudi memangnya di zaman kamu- Salomo, sampai memang zaman Bil. Ezra itu nggak percaya Yesus lah. Lu mau berharap bahwa di zaman Ezra itu ada yang percaya Yesus? Memang Ngaco aja emang lu. imam besar lo lebih Yahudi dibanding Yudas Iskariot memangnya. Iskariot Menurut nggak ada hubungan dengan Iskariot. Iskariot kan itu kitab yang Paulus tidak deh. dibilang sempurna. Paulus deh. Enggak orang, gue ngomong orang bukan kitab. Orang. Kenapa orangnya ada di mana? Memangnya rabimu sama Paulus lebih Yahudian rabi lo dibanding Paulus. Oh Ya, jelas, jelas lah. karena Jelas itu. Jelas. Mana? karena Jelas Paulus dari mana? mengaku dia murid Oke. Rabi Gamaliel ngakunya. Berarti lebih hebat Rabi dong. Paulus Bukan, itu rabi kecilnya lu. numpang Rabi lahir lu. di Yahudi. Dia besar itu di jajaran Romawi, coy. Goblok nih orang nih. Kok dia Yahudi kok numpang lahir? Gobloknya minta lu tahu ampun. nggak? Paulus itu Otodidak. numpang lahir di Yahudi. Dia cuma Lu keturunan begonya Yahudi. otodidak tau gak lah? Gak ada yang ngajar. Dia Otodidak besar lu. besar itu di kalangan Romawi, didikan Romawi, coy. Paulus. Kupluk, lu dengar ya, dengar. Gak ngerti, Dia Jan. itu Tadi gak keluarga ngerti. dia itu jangan kayak gitu. Dia itu kewarganegaraan Romawi, tapi dia terlahir dari seorang Yahudi. Dari suku Benyamin gitu loh. Jadi lu nggak bisa dia numpang Yahudi. Apa sih maksudnya numpang Yahudi itu apa? Kok ketawa? Bener Memang nggak Bang Bil Yahudi saya itu ngomong Bang tempat Bil? singgah. Memang Yahudi itu tempat singgah. Si Aderion ini menyalahkan gara-gara frasa saya berbicara tadi. Saya bilang Paulus itu numpang lahir sama Yahudi. Numpang lahir di? Wajar saya bilang. Tuh lihat ya. Yahudi. Numpang Dia lahir sama keturunan orang Yahudi Yahudi itu doang. apa? Dia besarnya itu di kalangan Romawi. Dia itu Romawi, coy. Lo ngerti Gini nggak? loh, gini. Ngerti banget, bahkan Nah, lebih ngerti ya dari udah. lo. Terus apa yang disalahin? Gini loh, darah itu, lihat darah kayak gue nih, gue dong darah orang Batak nih. Gue lahirnya di Jakarta, tapi gue bukan orang Betawi tuh. Gue tetap disebutnya orang Batak. Aderion Huta Barat namanya. Bukan jadi Aderion Sabeni gara-gara gue tinggal di Jakarta. Bukan. Jadi lu mesti bedakan antara kewarganegaraan dengan darahnya. Gitu. Kupluk. Sejak udah kapan paham ya? dia pernah ke Udah. Capek Brit gue capek. Milah? Enggak. Kapan Paulus pernah ke Brit Milah? Bang Bil, pernah nggak udah. Paulus ke Brit Milah, Bang Bil?
Aduh, nggak tahu Paulus. dah kalau masalah ke Paulusan itu karena kan Jangan katakan sosok. nggak. Dia nanya aja gagal ke Brit Mila. Apa tuh? Brit Mila tuh emang Indomaret. Indomaret cabang Jadi Brit apa? Mila gitu maksud lo? Jadi apa? Ah, udah lah, Jadi apa? udah lah. Jadi apa? Lu ngomong aja deh. Nah, kan begini dia. Kalau udah tentang Paulus, Iya, gue kayak tahu. gini dia. Dia gini emang. Nggak mungkin, Kalau bro. tentang Paulus. Yang Hah? Lari jadi dia. hero itu bro, yang jadi hero Dia- tuh gua dia sekarang. lari. Kalian kok yang nanya? Bukan, saya tuh nggak nanya Muhammad tuh. Nih ya, ntar ya. Saya tuh nggak nanya tentang Muhammad. Jadi kamu diem. Kalau bahas Paulus, Udah kabur. fokus ke Mesia lagi, fokus ke Mesia lagi. balik Sudah lagi. gagal tadi. Ya saya Ke Mesia. Enggak dicari yang lain. Yang kedua ialah universal knowledge of God atau pengetahuan akan Tuhan itu sifatnya universal. Jadi tidak ada orang lagi mengajar kenalah Tuhan. Coba kita lihat Kamu Yesaya. itulah namanya perjanjian baru Biri. Orang manusia perjanjian lama itulah yang dimaksud dengan perjanjian baru, Billy, di kitab Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Kamu belum nyampe fase itu. Udah dipelajari. Kamu belum Tenang nyampe aja, lu mau fase ke situ itu. Lu boleh. Jadi Enggak, kita gue mau lihat ke ya. Daniel Oke, 7 ayat Daniel, 13. Habis ini jadi ada gue mau ngasih tahu kepada mengedukasi orang-orang di sini bahwa ada 6 kriteria Mesias. Jadi yang tadi World of Peace gagal. Karena dengan perkataan alibi nanti tunggu. Gua karena ini di surga. bro, gua ini aja nggak bilang lu gagal, gua bilang lu beda Ya enggak, konsepnya. sekarang makanya jadi pertanyaan saudara-saudara tadi itu Saudara-saudara yang siapa? yang kedua itu Saudara-saudara yang siapa kedua sekarang itu parameter terpenuhi nggak? parameter Terpenuhi Mesias nggak? buat mereka siapa? Apa dulu bro? Dengar dulu. Parameter kedua. Mesias buat mereka apa? Lu menjadikan mereka hakim, lu jadiin mereka juri. Parameter Mesias buat mereka apa dulu? Loh enggak, gua Makanya mereka tuh harusnya nonton. Mereka itu harusnya nonton di bawah. Nah, Itu lu fight sama gua kriteria yang berdua. Yesaya 2 ayat 4 kan Jangan kata numpang, lu iya. jangan dibalik ketiak mereka lo. Enggak Lu lah fight bau. berdua sama gua. Kalau gua Makanya fight gua sama bilang lu, males fight gua apa aja tadi. gua ladenin, kalau fight apa aja gua ladenin. Ya kalau kayak gini-gini kan apa namanya ngadepin kerikil-kerikil ini terlalu banyak gitu loh. Males Jadi gua. bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, tidak lagi akan belajar berperang, itu tidak digenapi di zaman Yesus, ya kan? Lu nanya nih ceritanya. Gimana? Iya. Gue tadi nggak Nggak. concern gimana? Jadi bangsa tidak lagi mengangkat pedang melawan bangsa dan tidak lagi mereka belajar berperang di Iya, zaman pada Yesus kan saat nggak nanti, ada. iya pada waktu nanti, pada saat kita itu nanti bersatu dengan Mesias di kerajaan surga, ya udah nggak ada lagi perang. Betul. Tapi kan penghakiman itu kan nanti di dunia ini loh Pak. Kerajaan taruh gua taruh dulu. Jadi ketika nanti kita di surga, ya ketika kita di surga kita akan di surga tanpa perang gitu. Ya jelas, pastilah. Loh. Nggak ada lagi perang. Ngapain di surga ya? Menurut orang Yahudi kita tinggal di sini karena kodrat kita, manusia itu kodratnya tinggalnya di dunia ini, bukan di rumahnya di sana di surga gitu. Jadi Ya udah kalau kayak gitu kan konsepnya jauh lah, bro. Terlalu jauh dong. Nanti kita bahas tentang surga itu di dunia atau di. Ini berbicara soal dunia, Jadi nggak bisa surga lu di bilang dunia. Surga. Berarti surgamu di dunia. Kenapa? Ya, berarti surgamu di dunia kan? Olam haba, Iya, olam haba itu di dunia kan? Iya, olam haba itu di dunia kan? Ya. Ya The next udah. world. Ya. Nah ini kan nanti kan jadi kan kita berdebat lagi nih. Nah, jadi Kan males gua jadi kan berdebatan kayak gitu. pertanyaan gue di sini kan tidak bisa dibuktikan lewat sejarah bahwa di zaman Yesus tidak ada damai. Itu terbukti dalam sejarah tidak ada kedamaian di zaman Yesus. Oke? Bukan udah gue bilang bukan itu kan gue udah Enggak, bilang. gua tanya Bukan di zaman Yesus ada kedamaian enggak? nggak ada damai tentang perang ya itu udah. toh. Dengar Udah, dulu bro, dengar bro, Udah, sebentar. cukup. Enggak. Udah. Lah kan nggak kayak gitu dong cara jawab yang benar. Kan Ya gue kan udah, orang udah memang dewasa. nggak ada damai, itu satu Bil, suara nggak sama gini gua. kan begini Bil. Kan gue kan mesti menjelaskan jawaban gue. Gue kan nggak bisa seperti cara lo iya dan tidak. Nggak bisa kayak gitu dong. Ya, Karena kan gua nggak minta maksudnya penjelasan. Loh, Gue cuma bertanya Ya. apakah di zaman Yesus ada damai? Lu bilang ya tidak ada. Udah. oh kalau kayak gitu jangan diskusi sama gue Bil. Ya kan gue nggak Lu minta nggak bisa, penjelasan dari lu. Lu nggak bisa dok. Kalau kayak gitu kita bukan diskusi Gimana peraturan yang namanya. bilang nggak bisa? Lu nggak bisa. Gua Kayak terbuk- diskusi itu butuh explanation. Gua nggak diskusi, gua debat. Mau apa lo?
Lu memang debat itu butuh explanation. Kalau cuma hanya Gua nggak menjawab perlu. iya dan tidak, nggak Gua pernah. kayak gua tadi nanya sama lu. Gua tanya sama lu. Waktu zaman itu ada damai enggak? Lu bilang enggak. Udah Itu cukup. bukan, kalau itu bukan debat, itu namanya interview. Ya lu menjawab kan? Terbuktinya lu menjawab kok. Ini Tidak. kalau debat itu bukan interview, Pak. Ini Debat direkam itu nggak ya? fight Ini direkam argue. nggak ya? Iya direkam. Ini direkam nggak? Ini harusnya Oke. direkam. Jadi- Namanya jadi debat bagus, itu bagus, ini fight, direkam. fight argue, fight Oke. argue. Kita Bagus, harus fight di bagus. situ. Bagus ini Gitu. direkam karena pertanyaan saya sudah Gua nggak dijawab tahu kalau siapa yang rekam. ada damai atau tidak. Dia Ederion mengatakan tidak ada Iya, damai. iya bening gini loh. Yang dimaksud gak gini. Kalau yang dimaksud damai artinya itu tidak ada perang lagi, bukan itu maksudnya, Pak. Raja damai itu, Pak, bukan dalam arti nggak ada perang, bukan. Itu kan tentang menghubungkan, mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Itu kok ini maksud dengan raja damai. Nggak ada, ini Loh. bangsa tidak lagi lawan bangsa kok ke Tuhan. Lu udah salah teks. Makanya Salah lu kan, udah. makanya kan Gimana udah gue bilang, lu itu orang manusia perjanjian lama, masih bayang-bayangan lu belum mengerti. Justru Bil. lu tadi lu blunder, lu bilang itu hubungan antara memperbaiki hubungan Tuhan dengan Iya, manusia itu udah salah. itu raja damai. Di sini Itulah jelas ditulis bangsa tidak akan lagi lawan bangsa. Ini hubungannya bangsa sama bangsa yang suka perang gitu. makanya Bill, udah gue bilang, kalau lu cuma hanya pengaruh tekstual, hanya teks tanpa langsung Mesias itu yang menjelaskan, lu nggak akan tahu. Udah gue bilang. Nggak, Lu udah nggak akan tahu pokoknya lu udah benar-benar. jawab, Nggak, lu bukan udah jangan jawab dengan- pokoknya, jangan pakai pokoknya. Enggak, Kita tuh ini fight di udah sini, nyata, fight. udah nyata di Kita sini fight. direkam. Di sini Udah. direkam lu mengatakan bahwa di zaman Yesus tidak ada damai dan lu bilang tidak ada. Damai yang dia maksud bukan dalam arti tidak ada perang, bukan. Bukan itu yang kan tadi kan gue bilang. Gue kan menjelaskan kalau lu maksudnya damai ini tidak ada perang, salah. Bukan itu konteks damai itu, Pak. Menurut Maksudnya. apa? Menurut ya saya. Loh, menurut Alkitab lah. Banyak Menurut ayat. saya apa? Gua kalau Alkitab tuh dari sampai Wahyu, gua kan nggak bukan Ya, iya pencipta banyak Wahyu. dari gini loh. Nubuat Nah, itu kan kita bukan cuma ngomong teks, kita ngomong teks Yesaya Aduh. sini. Yesaya. Gini. Kita ngomong teks Ya Yesaya. kan tentang nubuat Mesias itu yang dinanti-nantikan sang Mesias itu kan bukan cuma Yesaya yang berbicara, Pak. Bukan Ya, cuma makanya hanya dia. kita fokus di Yesaya dulu nih. Nanti habis itu gua ke kitab Bedanya kan Zakaria. gua kan belajarin Alkitab, lu kan enggak. Lu kan masih ngeraba-raba, Balik ya. lu kan cuma hanya berkutat di masalah bahasa Dengerin. Ibrani kan. Kan Loh, lu kan justru- berkutat di situ justru masih kalau- masih anak kecil. Lu kan masih Justru ilmu-ilmu anak kecil. itu tidak bisa membaca. B A ba Anak kecil ba tidak bisa ba membaca. B I B babi kan kalian kan kayak gitu-gitu ilmunya. Kalau gue Loh, enggak. itu justru kalian yang nggak bisa membaca seperti anak kecil. Kembali, ya. Belajar baca itu Kembali. baca anak kecil, ilmu anak kecil. Loh, Sementara ya. Mesias itu, Bapak dengar dulu, dengar. Mesias itu padahal untuk segala bangsa, bukan untuk orang Israel doang. Lu masih ngomongin bahasa Ibrani. Lu pikir nanti Mesias itu nanti menghakimi orang dengan orang Batak pakai bahasa apa? Ibrani? Pakai bahasa apa? Lu nanya Pakai bahasa nih. apa nanti? Lu nanya. Iya. Lu Diam dulu. Mesias itu nanti menghakimi segala bangsa. Bangsa Batak itu nanti dihakimi pakai bahasa apa? Ibrani. Lu nanya udah. Iya, gue nanya, lu Oke. jawab. Enggak, gue pikir tadi Tuan Oke. Moto yang nanya. Jadi Mesias itu ya Hakimnya. tingkat hikmatnya seperti Salomo, oke? Jadi dia akan gampang berbahasa atau mungkin ada penerjemahnya. Karena Mesias itu bukan Tuhan. Karena Gitu kan gue udah Mesias- bilang. Kalau Mesias udah itu mungkin bukan gue Tuhan. males, gue masih level mungkin, gue males. Udah nggak usah deh, gue harus jawab. Kalau Ya masih udah, level sekarang lu mungkin, jawab aja. Dia bisa males. berbahasa, dia bisa Males. berbahasa Batak Loh, nanti. Tuhan bisa lah, pasti. Wong Ya. dia segala bangsa kok diutus kok. Nanti kan Mesias liatin itu di bukan Ibrani. Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Baca Yesaya 11. Yang Dia- bukannya takut akan Tuhan. Begini Ya. loh, yang Masa Tuhan takut akan Tuhan? gini Coba loh, tolong dia dibacakan lagi Yesaya 11, saudara Moto, coba tolong biar dia tahu Mesias itu bukan Tuhan. Karena mereka tuh Yesaya memahami 11. Mesias itu Tuhan. Yesaya 11. dia penguasa, bro. Tuhan dia Adonai, betul. Dia itu Wah, Adonai. cakep ini. Berapa? Berarti Berapa lu itu? nggak ngakuin Berapa, Mesias Bang? itu Tuhan ya? Lo gini loh, kan gini loh. Kemanusiaan Barusan lu bilang dia itu cuma Tuhan. Lu bilang itu barusan. begini loh, Pak. Iya, makanya gue mau jelaskan. Lu Lu ini kenapa sih jawabannya Lu tuh mesti langsung tanggung- kayak gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Bro, lu nggak bisa. Dia itu hanya Tuhan. Ada Hmm. rekamannya di sini.
Ada rekamannya di Iya, sini. Lu nggak mengatakan apa-apa. Mesias itu adalah Tuhan. It's okay. Nggak masalah. Oke, Jadi gini lah, gue mau Berarti Mesias itu bukan Tuhan ya, bukan pencipta langit dan bumi ya. salah, bukan kayak gitu. Biar gue jelasin ya. Lo tadi lu bilang Mesias itu Tuhan. Iya, kalau Tuhan. cara lu cara diskusi lu kayak begitu, Pak, itu bukan diskusi namanya. Kan gue udah bilang, Ya, nggak ada aturan Iya. di sini. Kecuali lu buat aturannya. Saya 11 berapa tadi? Ini Bang Bil? Islam ini sekarang lagi jilat-jilat pantat lu, Bil. Enak gak dijilat? Enak pasti, Billy. Nomor berapa? Saya Sorry, nomor berapa? gua bukan Ayat homo, berapa? sorry, gua nggak homo. Gua sukanya Iya. jilat cewek. Kalau jilat cowok gua nggak mau. Gua. jilat pantat Ntar aja debate lu ini. pikir tuh homo, Jangan kan jangan konyol. gitu. Ada. Ini lah, jilat pantat aja lu Gua pikirannya masih normal, kotor. Maksud gue kan lu penjilat gitu loh, Bil. Gua masih normal, gua nggak mau Jaga, dijilat jaga, cowok. Sorry. Iya sama, gue juga masih Sabar, normal. Bang. Mau dibacain ayatnya nih. Sabar. Kan normal, gitu kan Yes, cuma saya ada sebelas. kabar aja Bil ini. Gara-gara udah hancur lebur, Bang gue Bil. buat hancur lebur. Bang Lu Bil. serang pribadi gua. Kita lihat ya. Nomor Hancur berapa? lebur, Nomor hancur berapa, leburnya Bang Bil? Mesias lo di sini. Nomor berapa? Ya. Nomor berapa? Baca dari ayat 1 ya. Aduh, ayat 1 panjangan nih, tunas-tunas ini. Enggak, dari 1 sampai 5 cukup itu. Oke, suatu tunas akan keluar dari tunggal Isa, taruh skip aja ya. Roh Ya. Tuhan akan ada padanya, roh hikmah Oke, dan pengertian, roh nasihat. stop. Oke. Ah, oke. Roh Tuhan akan ada padanya. Berarti itu bukan Tuhannya. Terus Roh hikmah dan pengertian, roh Ya. nasihat dan keperkasaan, Ya. roh pengenalan dan takut akan Tuhan. iya, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Masa Iya. Tuhan takut sama Tuhan? Itu gue paham. Gue boleh jelaskan Iya, atau enggak nih? Gue kalau nggak boleh Oke, nggak apa-apa. silakan deh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Jadi gini, Lanjut. kemanusiaan itu kan memang fungsinya itu untuk kurban, penebusan. Ya, lu mau percaya atau enggak terserah lu, ya. Kemanusiaan Yesus dia itu datang ke dunia ini dia sebagai korbanot. Yang nanti nggak perlu lagi tuh lu dengar dulu Bil, dengar dulu. Nggak perlu lagi lu tuh Korbanot itu aturannya Nah, udah adalah- selesai. biar- Nanti biar lu bahas dulu, korbanot biar lagi sama dulu, gua. jelas. Gua hajar Biar lagi dulu. lu di sini lu. Gua hajar lagi lu di Biar sini dulu. korbanot lu. Biar dulu. Hancur lebur lu. Oke, manusia itu untuk Silakan. korban. Hancur Oke. lebur. Oke, Lu lanjut deh, lanjut. 2000 tahun kamu tuh nggak lakukan korbanot, Bil. Lu jangan sok tahu. Jangan di ini dulu Bang Bil, biarkan dulu dia Ya. selesai. Oke. Hancur yuk, lebur lu mainkan. kalau ngomong korbanot sama Mainkan, orang Kristen hancur lebur, Bil. Iya, Oh, justru lu mainkan, nggak Di. ngerti Mainkan. korban Gak itu akan hancur apa. Lu gua tanya lebur. korban asam, Gila. korban kata, Bait korban Allah tuh itu lu nggak tahu. diinjek-injek sama Yesus. Ya. Diinjek. Ya. Kalau Sampai gua sekarang tanya lu belum korban bangun. asam pakai apa lu nggak tahu kan? Makanya. Korban asam pakai apa? Korban asam pakai apa? Gua tanya. Udah. Masukin lu Nggak nanti. tahu, kan? Kalau Ya, jangan kalau sok tahu ngomong, jangan. Gue bilang jangan nanti ke situ. Nanti kalau di situ lu Ayo lebur. ke situ. Nanti gua akan Enggak, tanya fokus dulu spesifiknya. Mesias. Fokus dulu Boleh ke ke situ. Mesias. Nanti gua akan tanya Biasanya spesifiknya. kalau Enggak. Kalau mau debat kalau gitu loh. orang ngancam lebur-lebur Fokus. berarti dia tuh nggak tahu gitu, menghindari. Ya udah lanjut dia deh. lebur. Lanjut. Iya. Gue males. Gue kalau ada muslim kayak gini-gini model-model gini. Lanjut. Enggak usah, Lanjut, gue apa males. mau dijelasin? Enggak kurang respect Nah, kan? gue cara kayak gitu. Ya kan? Nah kan? Gua host, Apa ya, lu lanjut kenapa? jelasin. Udahlah. Lanjut, jelasin. Enggak. Makanya tadi gue kurang respect. Maksud gue maunya berdua sama Billy aja gitu. Jadi fokus. Kalau mau lu jadi moderator. Moderator mulut lu itu cuman mulut lu Bil. tuh sebagai moderator, Bang Bil, bukan sebagai pacar. Saya cegah Bang Bil diam biar si Ade jelasin kan. Sekarang kok malah gini dia? Jelasin deh, Kampret ayo. lu. Tadi lu komen lu. Lu tadi berkali-kali komen, kampret. Ade, Di bawah ada yang bilang Bang Billy buka kamera. Oke. Halo ladies mana ladies ini? Udah bisa podcast nih ya. Iya. Ya, lanjut. thank you ya. Apaan gue lanjut apaan? Gue nggak jelas. Tahu. Thank you ya teman-teman muslim udah support gua sehingga viewer yang add gua udah banyak sehingga gua bisa open cam sehingga bisa menabur pesona gua gitu. Siap. Tanda. Kalau untuk Bang Bil kita support kok. Kecuali Edis ya. Edis minta follower enggak kami follow. Ya lanjut. Gue banyak follower nggak gue pakai, Bil. Males gue pengen nggak ada follower. Sengaja. Gue begitu. Kenapa nggak bisa bikin koma lama? Beda akun gue, beda akun. Ini beda kan biasa gue akunnya ada Rion. Ini gue sulung. Udah, berarti gimana tuh? Udah apa? Yang bagaimana? Coba lu moderator tadi lu sampai mana? Coba. Nah, Enggak, jadi buatan 11 Udah sampai mana? Enggak, dengar si Bang moderator. Gue pengen tahu nih si moderator nih apa yang tadi lu dengar terakhir. Coba. Nah, jadi
Terakhir begini ya, tentang Yesaya 11 dari ayat 1 sampai 3 gitu, Bro. Kenapa Jadi tuh? di sini roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Berarti Oh, Mesias ini iya. takut akan Tuhan. Nah, jelaskan. Benar, bahkan kan dibilangin di Filipi 2 ayat 6, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kan itu jelas. Iya, memang kemanusiaannya itu taat sama Bapa, benar, taat sama yang Dia mengutusnya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu disebut ya. Jadi itu bukan hal yang membuat gue jadi shock gitu, enggak. Gue enggak shock tentang itu, Pak. Jadi cuman gue mau hendak menjelaskan maksudnya fungsi dari kemanusiaan Yesus itu untuk apa. Dia itu adalah pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa pula pengantaranya, yaitu antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus sebagai penebus. Itu 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Gue mau menjelaskan itu loh. Frame iman kami itu seperti itu. Sementara kalau lu mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu urusan lu. Tapi gue hanya mau menjelaskan namanya kemanusiaan Yesus memang benar. Dia itu mengosongkan diri dan mengambil rupa sama seperti hamba, sama seperti kita. Padahal sebenarnya dia itu setara, karena dia adalah sang firman itu, Pak. Itulah keilahiannya dia. Tapi karena kalau lo baca di Filipi 2 ayat 5, 6, 7 atau ayat 6, 7, 8 itu kan apa ya? Oh, yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri dan menjadi serupa sama seperti hamba manusia dan taat sampai mati. Kira-kira begitu bunyinya. Ya memang benar, Pak. Namanya kemanusiaannya itu memang dia taat. Itulah kemesiasannya. Nah, tapi keilahiannya dia tuh nggak merujuk kepada dia bentuknya manusia. Karena bagi kami tahu kalau Allah itu ruah, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Kami juga tahu itu. Kapanpun itu nggak akan bisa dilihat. Bukan Tuhan ya? Mesias itu bukan Tuhan ya? Justru karena dia Mesias, dia itu disebutnya Tuhan, penguasa. Iya, dia bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan. Dia Tuhan. Tuhan dan Allah. Tapi gini loh, Pak. Gini, sebentar dulu. Gue mau menjelaskan ketuhanan dan keilahiannya Yesus itu. Dia itu disebut yang ilahi karena dia itu adalah sang firman itu, Pak. Dia itulah yang disebut sang firman, hologos itu. Hologos itu kan bukan manusia. Tapi di mana hologos, sarx egen itu kesaksanya inilah yang memang mengosongkan diri dan menjadi sama seperti kita. Makanya Bapa lebih besar daripada aku, betul. Kami juga beriman tentang hal itu. Kami tahu itu. Jadi itu bukan hal yang baru buat gua. Gua nggak shock, gua nggak gemetar sama sekali. Gua nggak gemetar. Hal kayak gitu tuh nggak tahu. Karena kan gua belajar. Lu kan enggak. Kayak gitu. Itu loh yang gua mau menjelaskan. Itu frame-nya itu tentang iman kekristenan nih. Kalau kamu mau percaya atau mau nggak percaya nggak masalah. Tapi pada saat kamu bilang salah, nah itu kamu bermasalah berarti. Itu memang iman kami seperti itu menurut kami tentang Yesus. Jadi manusia berdoanya kepada Allah atau kepada Yesus? Kepada Bapa. Maksudnya manusia kepada mana nih? Bapa. Sebentar dulu. Manusia saat ini, saat ini. Nah, nih. Iya, gini loh. Mau kepada Bapa, mau kepada Yesus itu kan nih. Kemuliaan Allah itu kan tampak di dalam wajah Kristus. Sebentar, ayatnya di mana ya? Bentar ya. Yesus, Allah, Bapa. Ya. Bukan kayak gitu. Ini saya nih. Ya, lo, kamu itu bisa nggak komentar? Kamu kan penanya. Bisa nggak? Menurut kamu itu nggak usah komentar dulu gitu loh. Biarin saya menjawab. Kamu nggak usah komentar. Kalau nanya aja. Oke, silakan. Ya, boleh ya. Bisa ya. Kan gue minta tolong. Oke, gitu ya. Jadi gini, di 2 Korintus 4 ayat 6 kan. Kamu bisa baca Pak, fullnya kamu baca sendiri ya, tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah satu, walaupun Yesus itu bagi kami percaya itu dia itu adalah sepenuhnya insani dan sepenuhnya ilahi. Yang ilahi itu adalah merujuk dia sebagai sang firman. Bukan berarti firman itu telah menjadi manusia lantas firmannya itu hilang. Enggak kayak gitu. Karena bagi kami firman itu sifatnya kekal, Pak. Walaupun dia mengambil rupa manusia, bukan berarti firman itu jadi hilang, jadi nggak ada, enggak. Kami nggak punya pendapat bahwa firman itu seperti itu. Itu tetap dia itu adalah sepenuhnya ilahi itu karena dia adalah sang firman itu
yang adalah aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya. Yang walaupun dia menjadi manusia bukan berarti firman itu jadi lepas dari Bapa, enggak. Tetap firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu nggak hilang gitu. Karena yang ilahi itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Dia nggak terbatas tuh gara-gara dia keluar lantas hilang, nggak kayak gitu. Nggak kayak begitu maksudnya. Gitu. Kira-kira. Oke, ini pertanyaan gua nih. Jadi manusia yang sekarang, manusia ya, berdoa kepada Allah atau yang di sebelah kanan Allah, yang duduk di sebelah Sama kanan Allah? aja, sama pun dalam nama Yesus Kristus pun itu merujuknya kepada Bapa juga. Bapak juga. Sama aja, iya, Bapak. sama aja. Berarti Karena Bapak, iya, Allah, Yesus sama. bukan gitu loh. Satunya Allah, firman dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Allah, firman dan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Itu bukan bentuk seperti Dono, Kasino dan Indro, bukan. Bukan ya. Bukan, Tapi bukan begini kayak gitu. nih, Karena kan gua karena nanya di dalam- yang sekarang. Kan gua nanya yang sekarang nih. Sekarang. Kan Yesus telah di sorga bersama Allah, ya kan? Bapaknya berarti udah masuk ke Allah gini, berarti. apa? Berarti Bapaknya Bapak pernah ini iya, masuk ke Allah berarti Bapaknya. Itu Bapak ini adalah Allah gitu kan? Enggak, masuk ke Allah itu apa tuh? Gue nggak mau salah jawab nih. Lu pertanyaan lu gimana tuh? Gue nggak ngerti. Jadi di sini Coba kan ada ulangin dulu. Bapa, Allah, Yesus. Bukan, Ya kan? bukan. Oh, sekarang, oke. yang Bapak, sekarang. Allah, Yesus. Bapak, Nah. Allah, Yesus. Oh, enggak, saya ini salah. Enggak kayak gitu. Nah, jadi gimana? Ya lanjutin dulu. Pertanyaan lu gimana? Apa yang lu tahu? Jadi Nah. gue pengen tahu apa pengetahuan lu gitu loh. Manusia sekarang lu gua enggak lu aja. Lu sama teman-teman lu, saudara-saudara lu ya. Manusia berdoa kepada Allah atau kepada Yesus yang sekarang. Dalam nama Yesus, kan dia pengantaranya. Berarti Cuman dia ada dengan- sosoknya dong. Yesus ya ada loh, jelas. Memang lu Berarti di pikir surga apa? berarti di surga bersosok dong. Lu memang iya. Memang ada orang-orang Kristen sesat itu yang mengatakan Yesus itu udah nggak jadi manusia lagi. Ada, memang benar. Itu orang Kristen yang nggak belajar. Betul. Pantes. Gue akuin ada tuh kayak makanya gua modelnya kayak nanya. Henry Tan. Iya, ada. Memang ada tuh kayak Nah, Henry Tan gitu kan. Iya. Itulah Tadi itulah di sini- ajaran bidat. Tadi di sini ada Kristen deh. Di sini ada Kristen. Gua nanyain soal ini, katanya ini telah berubah. Bentuk Oh, Yesus ini telah berubah jadi bentuk kemuliaan Jadi katanya. biar lo tahu bro, di baik di Islam maupun di Kristen itu gak semuanya belajar. Ada orang modal nekat, nggak ada ilmunya tapi debat banyak. Islam juga begitu kok. Gue juga ngeliat gitu kok, banyak. Itu mesti kita akuin. Nah hal-hal seperti itu udah dinyatakan sesat. Karena barang siapa yang nggak percaya dia adalah manusia itu udah salah, terkutuk. Kami nggak mengimani Yesus itu tidak manusia, seutuhnya dia manusia. Berarti Markus 16:9 ya. Nah, Markus 16:9. Yesus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah dia. Berarti bagaimana tuh, Dek? Maksudnya? Duduk sebelah kanan Allah. Iya tentu itu nggak diartikan duduk seperti itu ya. Duduk itu kan pemahaman yang bukan berarti dia punya pantat. Apakah Bapak itu punya pantat gitu kan? Punya kan nggak seperti itu. Kalau duduk dalam tahtanya, kembali ke dalam tahtanya. Itu loh, bukan berarti Yesus itu duduk. Enggak. Siapa yang bisa ngeliat Yesus duduk? Itu kan cuman penglihatan secara rohani doang, bukan berarti Filipus itu melihat benar-benar dengan mata telanjangnya gitu Yesus duduk. Mana ada yang bisa ngeliat mata ke surga? Surga itu kan suatu hal yang belum tampak oleh mata. Jadi Tuhannya terdengar oleh Allah atau telinga. Yesus? Sekarang ini deh. Apa? Yesus itu Tuhannya tetap Allah atau Allah. Yesus? Yesus itu Yesus tetap yang adalah Allah. ilahi karena dengar dulu bro, makanya jangan diulang-ulang ya Pak. Yesus itu mau dia di dunia maupun sebelum dia di dunia bahkan dia sudah naik, dia tetap sang ilahi karena dia adalah sang firman itu Pak. Oke. Gitu. Sekarang Itu jangan dilepas tuh. jangan dilepas ya. Sekarang kalau saya berdoa hanya menyebut Allahnya saja gimana? Allahnya saja maksudnya gimana Pak? Ya gue berdoa nih, gue doa kepada Nggak ada Allah suara. saja. Gimana tuh? Putus suara lu. Suara lu putus tadi nggak ada suara lu. Suara lu tadi putus. Suara lu terputus. Cek. Nah, ini gua ya. Jadi gua itu mau berdoa gitu. Enggak.
Nggak jelas gua. Suara lo putus-putus. Padahal kalian denger normal nggak sih suara dia? Apa cuman gua doang? Pak Disugi. Coba pada denger apa cuman gua doang gini. Jangan-jangan nanti ada yang ngarang-ngarang nih. Nggak Emang bisa suara ada. lo putus-putus. Ya ngomong lah. Wahai anakku Aderion, saatnya kamu istirahat tidur dulu sebelum main drum nanti ya. Nanti kamu stres. Ini capek gue sih sebenarnya. Shalom dari Depok. Iya gue capek Ya. sih jujur emang. Ya. Santai Iya, saja. nah, orang Tapi kamu sudah kalau model ke banyak audiensi membawa perubahan. audiensi ini kan nggak Perubahan pernah kamu kayak gue. banyak. Ya iyalah. Kalau Bagus. model-model ke audiensi ini kan nggak pernah kayak gue. Ditanya, Semoga wah, Tuhanku nggak pernah. memberkati kamu Aderion di dalam kedamaian. Amin. Amin. Karena aku hanya manusia biasa yang diutus. Halo masih megang perjanjian lama Bill. Tunggu dulu nanti Mesias baru nanti lo ngomong Bill. Karena Torat Hashem Timo Mesiwat Neves Edut Hashem Neemanah Mahimat Peti. Torah itu sempurna. Sempurna, Seorang nabi dan seorang raja. Ya Jadi udahlah, tidak pernah Mas Al. disematkan kepada Ya perjanjian udah. baru. Kalau gitu nggak usah tunggu Mesias lah, ngapain sih Bill? Tunggu Mesias. Udah lah pakai Taurat aja. Bill. Fokus orang Yahudi itu bukan Mesias, tapi kepada perintah Mitzvot hukum dan Aja mitzvot. lo. Ya udah tinggal aja Mesias, ngapain? Ribut-ribut sekarang. Fokus kami bukan di Mesias, karena Mesias itu bukan Tuhan. Bait Allah lo. Imamat lo tuh hancur Bill. Udah nggak ada lagi Mesiasnya. Imamnya kan bait Kalau Allah kamu nggak ada. membaca di dalam kitab para nabi, kitab Yesaya dikatakan Sang Mesias, the priest akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Derion itu merujuk kepada Apa tuh? Mesias. Apa bawa apa deh Mesias, kambing gitu. Mesias bawa kambing. Ayo Bawa kita domba, baca gitu. ayatnya. Mari kita baca. Bahwa Sang Mesias akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Iya, apalah itu? Dia bawa apa, Mesias. Bill? Iya, bawa apa? Korban Bawa apa? bakaran. Iya, bawa Korban ngapain? Bawa domba. Gendong. untuk menghapus dosa. Diendong. Hah? Diendong berarti nanti. Mari kita Dikla- baca ayatnya supaya bisa jelas bahwa Mesias itu akan membawa korban penghapus dosa. Membawa tuh korban gimana sih, Bill? Ya makanya dibaca dulu ayatnya Aderion. Udah. Jangan kaget. Udah gua di baca. mana? Udah gue Ya baca. di mana itu? Di mana? Udah gue pernah baca. Ya di mana Aderion? Gue lupa lah, Bill. Oh ya. Gue lupa. Tapi kan Jadi udah selesai nih, masalah Mesias sudah selesai nih. gue sih maunya Billy di Zoom gitu loh. Jadi ada bisa share screen gitu loh. Terus live. Itu enak banget itu. Belum kelar. Kan masih banyak kriteria yang nggak memenuhi. Iya, enggak emang gue tontonan. Lu mah enak cuman jadi provokator. Iya. Iya. Tapi Mesias itu bukan Tuhan ya dia. Bukan tadi dia udah mengatakan dia hanya Tuhan. Iya bukan. Kan masuk pasal 2 ayat 12. Ya itulah keunggulan kalian kan. Kalian tuh hanya meng-self proclaim gitu loh. Tadi gue nggak berbicara seperti itu loh. Enggak, tadi Gua sudah nggak- direkam di sini. Ah, Aderion, udahlah. kamu jangan Ya berdusta. udahlah. Nggak mungkin bro, Karena gue sudah Kristen. direkam omongan kamu Aderion. Kamu mengatakan Bagus, dia hanya bagus, Tuhan. Aderion. bagus, bener, bagus dong. Kalau direkam bagus, gue seneng kok. Ya gue Oh, itu seneng deception. malah direkam, tenang aja, nggak bakal lari gue. Tapi rekamannya di mana nih? Gue tahu, bisa lihat. Coba, siapa yang rekam? Siapa yang ngerekam? Tuh, nggak ada yang rekam rupanya. Ah, lu tuh deception lu. Di mana? Di mana yang ngerekam? Siapa yang live-in? Coba, gue mau tahu. Biar gue tonton. Enggak tahu gua. Nah, Bang berarti Tel rekam. bullshit tadi ngomong ini direkam nggak ada, berarti nggak direkam. Bohong berarti tadi. Percuma lah gua debat, capek, nggak ada guna. Jadi udah selesai tuh, Mesias selesai ya. Ya, emang mau sampai kapan? Gue udah capek lah. Lu pikir nggak capek gue jawab? Capek gue. Sampai turun Mesias yang kedua, kan lu percaya gitu? Enggak, gue capek. Nggak tahu nggak sih? Lo dengar suara gue nggak? Bukan sampai. Nggak, gue nggak nanya sampai, tapi capek. Nih gua naikin teman lu nih biar nggak capek.
Tuh udah, kalian ngomong lah. Apa Bahlul? Akhirnya. Kalau kilos motor. Billy, Woi, Billy, yuk. Inilah Islam, bro. Di belakang mereka nanya siapa Dajjal itu. Kita bilang itu Mesiasnya Billy yang datang sebagai Mesias palsu. Di sini pantat lu dijilat-jilat. Secacing-cacingnya, setai-tainya disilat. Najis lu. Najis. Enak nggak Ben Abraham? Bahlul. Ini tanya, emang di PB ada Dajjal? Ada nggak? Balul kitab memang di PB ada Dajjal. Itu tokonya. Dajjal jiplakan dari kami. Jiplakan dari kami itu antikristus. Di PB ada nggak Dajjal? Ada, Antikristus ada. Antikristus itu. Ada nggak Dajjal? Ada. Oh lu ngemis Siapa Dajjal? Dajjal itu? Apakah mereka grup atau perorangan? Di Lu sini. ngomong Dajjal. Malaikat aja nggak sekarang- ada di PB. Bil, Lu ngomong Dajjal. Bill, nanya ke mereka tuh Bill, kenapa Isa itu digelari Al-Masih tuh? Isa itu siapa? Nanya tuh, Tanya, kenapa di coba. sini pantat lu dijilat-jilatin? Coba. Enak nggak bro? Cacing kreminya Billy enak nggak Ben? Cacing kreminya Billy enak nggak? Bill, bukan gue yang Bill. sorry gua nggak nerima Lalu kita jadi bisa nggak nerusin pembahasannya bahwasanya Yosua adalah memenuhi kriteria manusia di Ini tanah. bro, maksud gue kalau mau adil, enggak gini loh bro. Enggak, kalau mau adil, bro. Kalau mau adil, coba lo jelaskan dulu Al-Masih itu gimana. Nah itu, dijelasin tuh Al-Masih itu apa tuh? Kok Isa yang kalian sama-samakan dengan Yesus, kok bisa jadi Al-Masih? Coba. Apa tuh Al-Masih itu? Coba. Udah pinter sekarang. Anak didik lu udah bisa bersuara dia ya sekarang dia. Terus ini yang dibahas apa? Al-Masih apa Yesua Hamasia yang diklaim Iya. sebagai Masiah? Al-Masih itu apa sih bahasa Memenuhi Ibrani? nggak dia kriteria Enggak, dalam Al-Masih. tanah? Al-Masih itu apa? Itu pertanyaannya, Pak. Loh, kalau lari ke Isa. Ya memang kenapa? Kalau lari ke situ emang kenapa? Kan tadi beda. yang dibahas Yesua Memang Hamasia beda. Iya, Hamas. dalam PB itu memenuhi kriteria Mesias dalam tanah nggak? Kok lari? itu kita tanya ke Kenapa lu. lari? Santai aja. Kita nanya ke lu. Al-Masih Isa itu bisa harus jadi buktikan. Al-Masih itu dari mana? Isa jadi Al-Masih itu dari mana? Lu tolong jelasin. Kenapa Oke. kamu jadi bahas Isa? Loh, Yang dibahas Isa itu itu Al-Masih bukan? Yesua Isa itu Hamasia Al-Masih dalam itu. PB. Loh, Jadi beda ya? Isa itu Al-Masih bukan? Loh, nggak bahas. Dapat Ini dari beda mana dong. gelar itu? Loh, Lu jangan kebanyakan jilatin pantat diri lah. Itu tainya udah habis tuh. Keras Bersih tuh. apa? Jilat gue liat bersih. takut Bersih dibongkar tuh. sama Billy. Ayo, takut. Enggak ada Kenapa takut harus dari keluar tadi. topik? Enggak Sini, loh, sini, bro. sini. Masuk. Bukan dong. Billy dari Tadi kan tadi udah kita ajarin. memenuhi kriteria dalam tanah. Monggo silakan buktikan dalam tanah Al-Masihnya dia itu memenuhi gimana, kriteria. coy? Ditunggu. Loh. Oke. Al-Masih itu gimana? Iya, fokus saya Ahlul. Kita fokus saya situ. Enggak apa-apa, kita coba fokus. gantian dulu. Lu deh tadi Guru lu. dah. Enggak apa-apa, fokus dulu biar. Guru Tadi dah. kan udah. Guru dah coy. Guru dah Ini gurunda gua. Ini kan kita saling menggurundakan. Gua murid lo gua babat dari kemarin deh. Guru Oh, dah. enggak, itu bukan murid gua, itu sama Bro Rion. Bro, kita bro. Bro, kita bro, men. Bro Rion, gua di bawah ya, soalnya gua lagi kerja soalnya. Oke. Gua naik ke atas cuman mau ngomong itu aja. Bani Ya. typing. Jadi gimana biar Nggak masih ada apa-apa. sisa cacing kremi enggak? Itu masih mau dijilatin sama si Brandon. Rion. Jangan cabut dulu, sini dulu, kemana lu? Nggak bisa. Gua sambil kerja, bro. Oke, Itu gimana tuh? 2 detik, 3 detik aja. 3 detik aja nih. Boleh nggak? Mau ngomong apa lagi? Nggak bisa lagi gua. Gua Enggak, dari lu bawah. kan Kalau muridnya berani Rion. malu ya. Gua harus Apa memastikan sih? lu tuh kapasitasnya sama-sama Rion. Apa sih? Nggak jelas. Lu Nggak yang punya di bawah jelas. lu. Bible numpang hidup ngaku Yahudi, itu ada apaan yang tuh numpang lahir apokrif, ada Yahudi? yang kanonik. Woi. Yang mengkanonik Numpang. perjanjian Mau baru lari, siapa? Nggak Mau lari, jangan mau lari, mau lari, mau lari. Apa, Bahlul? Gebok Rian. Bahlul. Gebok. Al-Masih itu apa tuh? Kok bisa ada Dajjal itu? Siapa Dajjal itu? Kok masalah Dajjal? Di sini Mesias mana? Ayo.
Ini Bahlul ini. Kabur, murid lo nggak ada kapasitas di. Ajarin lagi deh. Kok lari sih Bahlul? Bahlul kitab lari kenapa? Enggak, dia memang Kagak, tadi kan bantai. gini loh, maksudnya biar adil gitu dulu. Kalian bahas ini, gua memilih. Nah sementara bagaimana dengan kalian? Isa Al-Masih itu apa? Apa nggak ada hubungan kah dengan Mesias? Apa nggak ada hubungan dengan Hamasyah itu kah? Itu tadi pertanyaan dia. Jangan kamu bilang nggak ada hubungan. Itu silakan. Iya, silakan Leo Jas. Apa mau disampaikan Leo Jas? Cek. Cek semuanya. Ya. Ya. Oke, lanjut dulu Mas, lanjut. Ya lanjut apa? Gue udah capek. Waduh, udah, Gue mau dengar kalian nih. dulu. Leo Jas. Ngomong dulu. Kan mau ngomong dulu Al-Masih itu apa? Coba dulu, biar gue denger dulu. Boleh dong Ganti ganti ya. Leo Jas, ganti sama ini Kores ya. Apa nggak boleh? Udahlah jangan kores lah dong. Gue jadi kayak bocah gue sama kores. Enggak deh, gue nggak capek gue. Kalau ngelangarin kayak gitu gue nggak. Mana tadi penikmat pantat ya udah turun selamat ya. Jadi gini ya. Kalau kamu dijilat penjilat-jilat pantat, cabut Jadi perjanjian capek lama gua. lo. Jadi saya mau meneruskan lagi nih soal Mesias ya. Kalau menurut Gas. Kristen Mesias itu memberikan dirinya sekali untuk selamanya. Jadi korban darahnya sekali untuk selamanya, gitu kan? Nah, berbeda dengan Mesias Yahudi. Mesias Yahudi di dalam Yeskiel 43 dan 44 dinyatakan dengan sangat eksplisit bahwasanya coba dibacakan. Yeskiel 45 coba. Yeskiel 45 Oke, Yeskiel 45 gas. ayat 22 coba. Yeskiel 45:22 ya. Wah, itu Ya. andalan tuh. Ini ikhwah ini disimpan. Enak nih kalau kita bahas Mesias. Yeskiel 45:22. Nah, di sini dikatakan begini. Ini dibacain Bang Bil. Ya, baca. Oke. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan seluruh penduduk negeri. Gar. Itulah Mesias. Jilat-jilat lagi ya. Jilat-jilat lagi Itulah ayo. Mesias. Nah, Ini. Ini apaan Berbeda sih, dengan Bib? Berbeda dengan Apaan Mesias sih? Kristen yang menyatakan bahwa dia mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya, satu kali aja untuk selamanya. Jadi berbeda konsep dengan Mesias Yahudi. Kalau Mesias Yahudi dia masih mempersembahkan korban khatat bagi dirinya dan juga bagi Oh bangsanya. salah, ini bukan ini salah Bill. Ini kan pada bulan pertama toh, pada tanggal 1 Ini- bulan itu ya kan. Konteksnya kan ini kan bukan Mesias yang lo Ini nanti. Mesias, the prince itu Enggak Mesias. dong. Nah sekarang bulan Wah, apa tuh maksudnya? ini bagi Pada bulan belajar. pertama itu apa? Oke enggak, coba gue jelaskan dulu ayat 18 coba. Oh, coba lah Jadi dulu ini- jelaskan ayat 18. Ini berbicara soal nubuatan yang akan datang yang belum tergenapi. Jadi bukan nanti ya, bukan nanti. Itu nubuatan yang akan datang. Gitu. Ya ini tanggal 1 bulan itu apa maksudnya? Ya bulan Di hari Sabat. Bulan berapa? Hari bulan, Sabat. Bulan Nisan. Bulan Terus 1. ngapain ini? Nah, kenapa demikian? Karena di bulan itulah nanti ada hari raya Paskah bulan Nisan itu. Ini kepada raja di Israel jelas kok ayat 16 ini nggak ngomongin tentang Mesias. Gimana sih? Astaga, itu bicara soal Mesias the Prince. Coba baca dari ayat 1. Coba baca. Oke, baca dari ayat 1. Dari ayat 1 coba baca. Bil. Itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Akhirnya jadi saya satu juga. Nubuatan itu. Yeskiel Belum berapa terjadi. Bang Bil? Yeskiel 45 tadi. Iya. Coba kita lihat timelinenya, apakah itu sudah terjadi atau belum? Gitu. Itu yang penting, timelinenya sudah terjadi atau belum? Nomor berapa Yeskiel 45? Lalu tadi 45. Tadi 45 ayat 22. Coba cari ke atas. 22. Kata. Nangis darah lo. Baca itu ada dia. Pada hari Apaan? Ngapain nangis darah? Orang jas ini
Konteksnya bukan hari itu itu, ya. Pada hari itu Pada Bayam hari mau, itu. jadi belum terjadi. Belum terjadi. Ah, Bayam pada hari apa? itu, Pada hari apa? pada hari itu, Ya itu tuh raja apa? harus mengolah lembu jantan sebagai Ah. korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Terus? Ya udah itu Ya aja itu tuh. belum terjadi. Itu Iya. merujuk Enggak, itu. the prince sang Mesias itu. Kalau Sebentar, Yahudi itu sebentar. memandangnya Di itu sini adalah aja, Mesias. di sini ada raja, ada imam. Konteksnya. Ini Makanya rajanya baca dari siapa, ayat imamnya 1 siapa, bro? Ini rajanya siapa, imamnya siapa? Ini ayat 17 sampai 19 nih. Di sini imamnya siapa, rajanya siapa? Coba gue pengen tahu. Oke, Mesias kita nggak ada yang tahu sekarang. Tapi yang pasti orang suku Yehuda dan Mesias lagi Mesias imam. Jadi ada dua Mesias. Ya, justru secara eksplisit Mesias itu ditulis secara eksplisit ditulis Mesias adalah di dalam kitab Imamat Kohen Hamasya. Billy, pertanyaan gue bukan itu. Nih, lihat ayat 17 kan di situ kan raja lah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran. Oke. Nah, satu. Nah, sekarang di imam yang ayat 19 imam harus mengambil. Berarti itu ada dua pihak toh? Benar nggak? Sepakat nggak? Apa perlu debat? Nggak perlu debat kan kita. Nah, di situ antara raja dan rajanya siapa? Imamnya siapa? Ya, imam orang Lewi pasti. Imamnya orang Lewi. Rajanya si Mesias. Yehuda. Gini, berarti yang melakukan kurban itu imam atau raja? Yang melakukan adalah imam harusnya. Imam. Terus raja yang bertanggung jawab. Jadi gimana tuh? Ya, dia hanya membawa langsung dibawa yang mengeksekusi adalah imam gitu. Dia hanya Imam. menyiapkan Nggak, saja Mesias itu imam atau raja? Mesias itu lebih imam atau raja? dua Mesias. Mhm. Imam dan raja. Imam dan raja. Imam. Oke. Loh, berarti ini imam Mesias dua-duanya? Oke, kita baca deh secara eksplisit. Mesias itu kepada imam. Lu udah tahu belum itu? Tiga gua. Gua tiga. Imam, Ya. raja, nabi. Oke. Sekarang udah dijawab ya kalau Mesias itu imam, bener kan? Setuju? Loh, sekarang lu kan tadi kan lu bilang beda. Ini imam Lewi. Lu sebut. Iya, Mesias juga. Nah. Loh, Mesias Mesias juga. gimana? Loh, kita cek di ayatnya. Oke, kita lihat. Coba dibuka Imamat coba. Tulis aja. Imamat. Lu jelas dong, kita harus tahu kata Mesias pertama kali Imam muncul. ya Coba. imam. Tadi lu Nggak bilang bisa, ini imam coba baca. Lewi, coy. Berarti bukan Mesias dong. Imamat berapa? Imamat Kohen Hamasya. Imam yang diurapi. Imamat 43. Ya, coba tunjukkan Hebrew-nya. Jadi kita bisa berbicara lewat data, teks, dan konteks. Oke. Levi 43 interlinear. Aduh, gua nggak bisa open cam yang ini. Akun yang itu gua udah mati ini. Bacain Insya Allah aja. bangkit di hari Bacain ketiga. aja orinya. Berapa tadi? Oke. Imamat berapa? Imamat 4 nomor 3. Oh iya. Di sini dikatakan Ya. gini. Im Hakohen Hamasyah. Beh. Nah, jelas ya. Jadi ada Hakohen Hamasyah. Betul. Pakai H lagi. Jadi gini tadi pertanyaan gua lo nggak nangkep, Bil. Pertanyaan gua lo nggak nangkep. Gini kan di ayat 17 ini di sini merujuknya Mesias atau gimana? Raja di sini Mesias atau Raja Israel? Atau Mesias yang ayat 17? Oke, makanya gue terangin sama lo. Jadi bahwa ada dua Mesias. Ya. Jadi pada waktu itu, Yes. Bayong Tadi kata lo Hamasya satu. Loh, Gimana lo, Bil? Mesias itu dua. Tadi kata lo satu pertama-tama. Oke, yang gue bilang pertama-tama satu adalah Mesias dari udahlah, keturunan udah. siapa? Raja. Mesias raja yang satu. Lo nggak konsisten, Bil. Sekarang jadi dua lagi. Malas gua. Mesias kan kita ngomong raja, bukan ngomong imam. Dari awal kita ngomong raja loh. Ya, Mesias itu raja dan imam kata lo. Gimana sih? Kok sekarang jadi dua? Tadi kata lo Mesias itu raja dan iman. Bil lo.
Enggak ada gua ngomong raja dan imam. Ini jangan fitnah lo. Lu tadi bilang ada dua itu apa? Yang lo maksud ada dua? Oke, gini. Di awal kita berbicara soal Mesias yang raja, ya kan? Terbukti kan tadi kita ngomong Yesaya 2 ayat 4 itu kita bicara soal Mesias raja, nggak bicara raja dan imam. Raja dan imam. Nggak ngomong masalah nggak ada imam di situ di dalam Yesaya. Tapi Mesias imam nggak? Tapi Mesias imam nggak? Oke, sabar dulu. Jadi lu udah fitnah gua ya. Satu lu udah fitnah gua lu bilang gua mau bilang memang bener lu bilang tadi enggak bukan fitnah enggak. Tadi kamu menyebut Mesias itu ada dua, raja dan imam. Bro, gue bilang kalau gue tiga malah. Itu baru gitu. Ini ya, baru ini awalnya tadi kita nggak ngomong masalah imam itu Mesias imam enggak. Terus pada akhirnya, nah, lu bilang raja dan imam itu gimana? Setelah lu bertanya, ini imam apa raja? Nah, baru gue terangin. Gitu. Mesias itu imam nggak sekarang? Biar clear, biar gak dituduh fitnah, Sekarang gue mau clearin dulu. Anggaplah tadi gue salah. Sekarang Oke. Baik. Sekarang menurut lo Mesias itu imam atau raja atau dua-duanya? Oke. Gue jelasin ya. Yeah. Imam itu ada Mesias. Imam itu adalah Mesias juga. Artinya Mesias siapa? Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi yang diurapi siapa aja? Raja. Ini manusia ya. Kita ngomong konteks manusia. Karena yang lain itu juga Mesias, diurapi juga. Ya. Yang diurapi atau yang jadi yang disebut Mesias kepada manusia disemakan kita kepada bahasnya imam. Hamasia loh bro. Kita lagi ngomongin Hamasia. Kita lagi nggak ngomongin perabotan Bait Allah. Nah, Hamasia. Hamasia artinya apa? Iya, yang sang Mesias, sang Mesias. Ya. Jadi gitu loh. Sang Mesias itu di dalam ini setelah kita ngomong masalah raja ya. Jadi kita ngomong ini udah buka bait baru lagi. Jadi Mesias itu ada dua, ya. Kohen Hamasia dan Melech Hamasia. Jadi ada Kohen Hamasia, Melech Hamasia. Ya. Ada dua oknum atau dua jabatan? Gue make sure dulu nih, nanti gue salah. Dua pribadi yang mempunyai perbedaan suku. Gitu. Iya, berarti dua orang toh. Dua Mesias kan. Bukan Hamasia dong yang lo ngomongin sekarang. Itu tadi tertulis Hamasia. Artinya kalau H itu jangan ada dua dong. Kita kalau ngomong H ya pasti satu lah. Masa dua sih coy? Mana sih lu Bil? Karena yang diurapi cuma dua manusia. Coba aja teksnya buka. Masa lu mau ngelawan Alkitab? Lu bawa yang diurapi itu imam? Ya. Jadi Hamasia itu ada berapa? Satu atau dua? Oke, Hamasia itu ada dua. Pertama imam, yang satu raja. Dua orang ya, bukan dua jabatan toh ya, bukan satu orang dua jabatan, tapi dua orang satu jabatan. Jadi apa? Gue make sure nih, gue nanya, bukan lu mengklaim, gue nanya. Apa jadinya gimana? Biar deal kita. Ya pertanyaan udah dijawab itu, bukan dan itu dua orang yang berbeda yang memiliki suku yang berbeda. Iya, dua orang kan berarti. Iya toh, yang imam ada yang raja, bener nggak? Apa salah? Iya betul. Nah ya iya. Berarti Hamasia itu ada dua. Hamasia ada dua. Ini aja Hamasia ada dua, berarti bukan Hamasia namanya. Oke, kalau sang Mesias kok ada dua, gimana sih? Lo kenapa? Ya nggak bisa lah, bukan sang lagi namanya. Kalau sang ada dua ngapain? Coba buka ayatnya lagi, tolong dibacakan. Udah buka lah. Gue lagi tiduran nih. Yang mana nih? Yang tadi. Hakohen Hamasia, Yehetal Asmat. Jadi yang kena Nadit bukan gua yang kena, kalian, karena ada teks Hakohen Hamasia. Udah gue bilang, gue tiga malah gue bilang nggak tahu. Dia nabi, dia imam, raja dan nabi. Iya. Ya terserah, tapi di sini lu ketampar kalau lu bilang itu cuma satu, karena imam gue pakai helm. Gue pakai helm. Baca dong. Gimana mau nampar? Coba bacain lagi. Bacain dah. Aku yang Hamasia, Yehetal Asmat, Aam. Jadi tekstual mendukung konteks, mendukung kebenaran. Oke. Hakohen Hamasia, ya, imam yang adalah sang Mesias atau the Mesias gitu. The Mesias. Udahlah, biar orang lain nilai lah.
gue nggak mau menghakimi. Coba Yang gimana namanya kalian yang Hamasiyah, menilai sini, silakan ya kalau menilai. Kalian Hamasiyah menilai, itu yang gue tahu satu ya. Kalau lo masih berspekulasi itu dua ya, lo nggak jelas seperti lo. Oke, kata lu 1. Tadi lu bilang 3. Itu jabatannya bro, bukan di 3 orang. Loh, iya kan gue bilang Mesias. Berarti lu bertentangan dengan Alkitab. Enggak Itu dong. tadi kitab Imamat Gini bilang loh. Imam Mesias. Imam Mesias Di mana? itu tekstual itu. Di mana? Ya, di mana? Yang di mana? lagi? Bro, ini kan bukan makanya gue bilang ini bukan lagi ngomongin Hamasiyah yang di kitab yang Yehezkiel ini. Kan udah gue bilang, itu kan klaim lo yang Ya udah kalau Hamasiyah. gitu berarti di sini kenanya Bang Billy, Yehezkiel ini adalah zaman pembuangan. Ini bukan Raja Hamasiyah. Israel udah habis. Udah selesai. Memang benar bukan ini, bukan nanti. Raja Israelnya udah habis. Jadi sekali. siapa ini raja Yahudinya siapa kalau gitu? Lo yang mau bilang ini sekali. sebentar bro, yang gini. Yang bilang ini Hamasiyah di kitab Yehezkiel ini itu Billy bukan saya. Saya nggak mengklaim ini adalah Hamasiyah. Lo iya dong. Ya kalau begitu kan pada hari itu ada raja nanti. Di mana Ini itu? Yehezkiel posisinya per Ini zaman belum terjadi. Yehezkiel sampai sekarang raja Yahudi nggak ada. Kores. Ini bagi Billy sudah belum terjadi nih. Dia tadi ngomong ini Memang direkam belum toh. terjadi, ini akan terjadi. Pinter, itu tengahnya antara Aderio dan kita. Apa sih tengahnya antara Adiron dan kita tuh? Kita tuh siapa? Lu Maksudnya bilang nggak itu jelas. belum terjadi. Lu bilang itu Gue belum terjadi. nggak ngangkat ayat ini loh. Itu bukan gue nggak pernah Barusan bilang lu ini bilang Hamasiyah. ini belum terjadi. Enggak. Lu barusan bilang ini belum terjadi. Billy. Gue ngasih tau Kores. Menurut Billy ini belum terjadi. Itu loh tadi gue omongin Bill. Nah, ini kan ada juga Lu di kurang- PLU. Menurut lu ini kapan terjadinya? Loh, ini bukan konteks ya ini kan jelas di hari bulan 1. Lihat dong ini deh. Tadi kan ada tuh di ayat berapa tuh ya? Coba mesti tak mana ya? Iya. Soalnya Di lu bulan kan bawa ini pertama dari tadi, Yahudi gitu. Nah, Enggak, coba gua dari nggak pernah- Kristen. gua Ini nggak- kapan kejadiannya? Gitu loh. Loh, ini klaimnya Billy. Ini adalah Hamasiyah yang nanti padahal nih bukan. Ya Ini udah kan Billy bahkan- stop sampai situ. Sekarang yang Kristen, lu sebagai perwakilan Kristen Gini. itu kapan kejadiannya? Yehezkiel 45:22. Loh, ini jadi itu tadi kan dilihat di ayat 18 ya. Pada tanggal 1 bulan itu. Iya, udah pada tanggal selesai. 1 bulan itu kapan kejadiannya? Sudah terjadi atau belum? Iya, kalau sekarang udah terjadi. Itu Oke, kapan itu? Itu jadi raja itu siapa Ya, namanya Itu menurut Kristen? sekarang begini loh bro. Mesias itu emang mereka sudah tahu tanggalnya berapa? Coba tanya Billy. Bill, lu emang tahu Apa? Bill Mesias di tanggal itu? Pada bulan pertama. Ya itu Mesias. pada tanggal Kalau 1 ya bulan. kalau Yahudi kan ngomongnya nanti itu kejadiannya, nanti dia akan tahu Oh, ini berarti udah, gitu loh. ini Kalau sudah Kristen kan udah dilakukan. tahu jatuhnya, udah Ini sudah terjadi dilakukan. soalnya. Ini Ayo. sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan. Oke, kapan pada itu? tanggal iya pada tanggal 1 bulan itu. Bulan itu ya, Pada bulan itu bulan tuh yang kapan? pertama. Kapan? Pada bulan yang pertama. Bulan pertama tahun apa? Tahun 50 sebelum Masehi kapan? Nggak ditulis. Di situ nggak ditulis tahun berapanya. Oke, Tapi itu rajanya siapa kalau gitu? Siapa yang melakukan hal itu? Coba. Gue mesti baca lagi. Oke, Karena ini silakan kan baca bukan- lagi. Ini kan loh ya udah nanti aja. Ini kan yang klaim Hamasiyah kan dia bukan saya. Saya nggak bilang ini Hamasiyah kok. Iya, karena di situ dalam Yahudi ini gue jelasin, Yehezkiel itu raja-raja udah nggak ada. Terus maksud lo? Posisinya berarti- udah nggak ada. Yehezkiel ngomong kayak begitu. Nabi loh. Jadi, terus? Nah, berarti apa? Ini akan terjadi di masa depan. Ini di masa sebuah depan apa? nubuatan. Sebenarnya Yehezkiel 45 itu penggalan dari Yehezkiel 41. Nubuatan dari bait sucinya gimana, raja-rajanya ngapain, Israel akan Bro, bagaimana bro. gitu loh. Sebentar, gue tanya sama lo. Pas di zaman ini jujur dulu ya. Pas di zaman Yehezkiel, bait suci masih ada atau enggak? Udah enggak. Di zaman Yehezkiel, bait suci nggak ada. Rajanya udah enggak ada. Yang saya tanya apa? Coba yang saya tanya apa? Bait sucinya kan? Bait suci ada Nah, tetap. iya. Karena terus dia disuruh mensucikan itu berarti artinya apa? Mindset Ya, di kepalanya itu ada rajanya nggak yang bait suci? mensucikan itu posisinya, Bre. Rajanya Loh, nggak ada. Justru mensucikan apa? Kan mensucikan bait suci. Iya. Nah, terus? Iya, rajanya mensucikan bait suci. Nah, rajanya ini terus bait mana suci udah ada ada. belum gitu loh. Terus di abad pertama hilang bait suci ya.
Jadi ini adalah menubuatkan suatu hal yang bait sucinya nanti pada tahun di ratusan tahun ke depan hilang. Ini maksudnya. Nah ini yang lu nggak ngerti. Yeskia menubuatkan Gue udah bilang bait gue tuh suci Kristen, yang coy. dibangunnya itu oleh Gua kasih orang tau ya. Israel itu sendiri, Gua bukan kasih tau oleh ya. bukan oleh goyim. Lo kalau mau belajar Mesias sama Yahudi, lu nggak akan pernah dapet. Mereka nggak akan bisa jawab. Bre, dapat Mereka bre, itu gue masih- udah dapat. Yeskiel itu penanda kuat Mesias itu akan melakukan korban penebusan dosa. Jelas ini di Yeskiel menuliskan tentang disuruh mensucikan bait suci. Bait suci konteksnya masih ada, Pak. Bukannya nggak Nah, ada. bait sucinya yang bikin siapa? Bait suci kedua yang bikin siapa? Herodes. Iya, bait suci yang Bikin kedua. Kores Iya, bego. Kores yang bikin buat Herodes. Herodes kata dia. Yang bikin Kores itu bukan orang Yahudi, bukan dari Yehuda. Bait suci Harus kedua, Yehuda maksudnya yang bikin bait suci, bre. Di bait pertama, abad pertama Tuh itu lihat lu gue bilang Kores jempol siapa? tuh. Gue tuh memahami sangat Yahudi. Bang Ben katanya Gua Kores. heran Bang nih, Ben. Kores. Iya apa katanya Ya Herodes. bang, itu Bang Billy udah gua terangin ke si Aderion. Gas lagi bang. Ya, jadi kenapa bait suci itu kita kehilangan 5 hal orang Yahudi. Pertama, Shekinah tidak ada di situ, dan yang paling urgent adalah tidak ada Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk kepada setelah manusia itu pada hancur mati semua di zaman Henokh, 2 anaknya diberkati, yaitu pertama adalah Shem, Ham terkutuk ya, dan Yafet. Nah, yang membangun bait suci pertama itu memang sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Noah kepada Shem. Jadi keturunan Shem yang membangun adalah bait suci pertama adalah keturunannya Shem, yaitu siapa? Shlomo HaMelech. Nah, Sekarang bait suci kedua siapa yang bangun? Lu jujur sama gua. Bait suci kedua siapa yang bangun? Coba bilang. Coba yang keras bait bilang. suci kedua, Siapa yang bangun? Kedua yang Tar dulu dong, sahabat. Iya. Bait suci kedua setelah dipulang ke pembuangan, yang memerintahkan membangun, yang punya inisiatif membangun adalah Yang membangun. Raja Kores. Kenapa demikian? Taruh sahabat, jangan dipotong. Ini pengetahuan buat kamu ya. Kenapa Raja Kores? Karena Raja Kores itu masih keturunan yang diberkati. Itu keturunan siapa? Keturunan Yafet. Begitu. Yang bait Jadi suci keturunan kedua Yafet. loh. Bait suci kedua Yang itu di abad zaman pertama Edom. loh. Di zaman Romawi enggak. itu loh, Bro. Bait suci yang Enggak, bait dihancurkan. suci kedua Gini. Yang di tahun 70 di Jenderal Titus itu, yang bangun itu siapa tuh? Yang bangun itu tuh. Yang dihancurin Titus. Yang dihancurin sabar. Titus. Iya, jawab. Oke, sabar. Tadi kamu bilang bait suci kedua dibangun oleh Herodes. Kalian dengar semua kan? Dengar. Iya, bait suci kedua, Benar. rekonstruksinya, iya. Itu salah ya. Bait suci kedua yang dibangun adalah siapa? Kores yang menjadi perwakilan ke sana untuk menyediakan semuanya ialah siapa? Nehemia dan Ezra. Kacau. Itu. Jadi bukan Herodes. Herodes belum lahir. Secara sejarah kamu sudah gagal. Enggak, bait suci yang Atro lu sejarah lu soal Yahudi lu. Udah. Kacau. Bait suci kedua nih biar lu tahu, itu dibangun di Raja Herodes Agung. Itu bait suci kedua rekonstruksinya. Lu berarti bertentangan dengan betul. Torah. Berarti lu bertentangan dengan kitab Nevi'im. Terserah lu lah. Lu cek kalian gini. Guys, anggap gue bohong, anggap dia benar, Billy benar. Lu cek sekarang. Kalian cek masing-masing. Biar kalian nilai sendiri. Gitu aja deh. Oke, gimana nih? Gua tanya Google yang diurap ini. Apa nih? Bait suci kedua siapa yang bangun gitu ya? Rion, Herodes Agung emang tahun berapa? Mampus. Ayo. Tanya, mau tanya nih, Herodes Agung tahun berapa itu? 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus. Enggak semua orang Kristen sepaham sama lu loh, Rion, soal pembangunan bait suci kedua itu dibangun Herodes, enggak semua. Mereka tahu yang membangun adalah Ezra dan Nehemia. Tahun berapa itu Herodes Agung hidupnya itu? Enggak, maksud gue gini loh, yang bait suci yang di abad pertama itu loh. Enggak, gua enggak hafal tanggal berapa, Pak. Jujur gua enggak hafal, daripada gue so tahu. Gua enggak hafal tanggal berapa, Pak, tahun berapa ya, beneran. Gua enggak tahu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang butuh gua hafalan itu. Memang gua enggak hafal. Tapi yang saya tahu memang di abad pertama itu yang bangun itu bait suci yang di zamannya Yesus itu ada yang dihancurkan sama Jenderal Titus di tahun 70 itu yang dia bangun ya Herodes Agung. Itu yang saya tahu.
Stop. Ya, Bait lu kan suci zaman baca Yesus, wiki ya. Baca wiki ya, perhatikan dia salah baca wiki. Dia kira yang paragraf kedua itu bait kedua. Enggak. Gini, gue bacain. Wiki lah ya. Bait kedua atau disebut bait suci kedua atau bait Allah kedua atau enggak ini apa? Berarti rumah suci adalah bait Allah hasil rekonstruksi yang berdiri antara tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Nanti sampai 70 Masehi, perhatikan. Selama itu bait ini merupakan pusat kemajuan pemujaan Yahudi yang fokus pada pengorbanan yang disebut korbanot. Bait Salomo juga diketahui sebagai bait pertama, dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi ketika Yahudi dibuang ke Babel. Konstruksi bait baru dimulai di tahun 535. Setelah hancur 535 dibangun lagi ya. Pembangunannya selesai 12 Maret 515 sebelum Masehi. Jadi pembangunan sekitar 20 tahun. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ezra. Pembangunan kembali bait disusun oleh Kores yang Agung. Baik, anggaplah gue salah. Itu bait kedua, Bre. Oke, nggak apa-apa. Gini. Tapi tadi kan saya maksud gini loh, Pak. Yang di bait suci yang di zaman Yesus. Tadi kan gue bilang abad pertama itu yang saya tahu. Enggak. Kok begitu sih? Gue nggak mau lagi berdebat loh, Bill. Gue tuh bisa gue hajar juga loh kalian itu. Tapi anggaplah itu kan bukan esensinya. Enggak. Ini bukan esensinya gini. Itu bukan esensinya, Pak. Tapi yang saya maksud yang ada di bait suci yang dihancurkan di zaman Titus itu memang itu kan pemberian hadiah Herodes kepada orang Yahudi. Itu yang saya tahu. Itu bukan di Wikipedia, Pak. Itu bukan Wikipedia saya baca. Sungguh. Itu saya taunya itu. Nah, itu benar. anggaplah gue salah. Tadi mungkin diksi yang gue pakai kurang tepat, gak apa-apa, gue salah. Tapi saya maksud itu loh. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Kalau wajar kan kadang-kadang orang-orang error kan nggak masalah gitu. Tapi kan nggak bisa juga pada saat gue memperbaiki maksud gue seperti apa, nggak kalian sanggah juga kan? Enggak, Rion, maksudnya berarti benar ya bait suci kedua itu tidak dibangun oleh Herodes ya? Maksud saya yang ada di abad pertama itu loh, di zaman Yesus gitu loh. Tadi yang gue bilang itu loh, itu kan sebagai pemberian Herodes kepada orang Yahudi. Itu enggak, yang salah. Maksudnya gini, gue benerin. Lu kira Herodes ngebangun? Enggak, Herodes itu hanya melakukan peremajaan kepada bait suci kedua. Iya, gitu loh. Peremajaan bait suci itu tetap masih ada, nggak runtuh rata seperti bait suci pertama gitu loh. Gue rasa yuk kalah, anggaplah gue salah. Ini kan sebenarnya kan nggak esensinya. Maksud gue, tapi yang saya tahu. Yaudah, sekarang kita balik lagi. Apa nggak sih? Masalah, kalau memang gue salah, nih gue akuin nih, gue salah. Ini gue akuin gue salah nih. Lu puas lah dengan kesalahan gue, Eva. It's okay. Sip. Nggak masalah toh? Oh, bukan puas, Bre, kasihan. Lu soalnya nggak bawa perlu, kitabnya karena tapi nggak nggak tahu gini loh. sejarahnya gitu loh. Yang perlu dikasihan itu orang yang masih menanti-nanti nggak jelas. Gitu loh. Ini yang nggak nanti nggak jelas. Yang ayo balik lagi ke topik kalau gitu. Silakan. Gitu kenapa kasihannya, Derion? Yang perlu dikasihanin itu sampai mereka muter-muterin ayam. Itu yang perlu dikasihanin. Kalau cuma masalah siapa yang bangun itu kan emang siapa sih yang bisa nyanggah. Memang itu pemberian yang saya tahu di abad pertama itu, yang di zaman Yesus itu pemberian Herodes pada orang Yahudi. Itu yang saya tahu. Tanggalnya gue nggak tahu, Pak. Gue nggak hafal. Kagak hafal gue. Ya, terus Herodes, kenapa kalau gue nggak hafal? Lu ngomong Herodes mana dulu? Kan ada ya Herodes Agung. Astaga Tuhan, ya Herodes zaman abad pertama itulah, Herodes Agung lah, apalah gue nggak hafal itu. Tapi itu zaman Herodes, Pak. Itu loh. Kok kalian hanya kayak begini gitu loh. Meninggalnya. Apa? Kenapa? Kamu mau ngapain lagi sih sekarang? Kamu mau menuntut apa lagi sih? Enggak, Bang Ben, dia udah salah tuh, Bang Ben. Sekarang kalian mau menuntut apa lagi sih? Enggak, udah selesai, udah salah. Mau syahadat gitu. Oke deh, gue syahadat karena gue tadi salah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu gitu. Lanjut deh. Yon. Lanjut sampai habis. Coba. Habis apa? Gue capek. Belum tadi Gue capek. Enggak, gue capek. Gue capek. Iyalah. Pokoknya lanjut tentang Mesia tadi. Rion. Lu diam. Gue capek. Lu ngerti nggak? Kuping lu pasang. Kuping lu pasang. Capek dia, Bang Ben, sampai blunder dia. Kampret. Capek tuh.
Nggak blundernya juga nggak terlalu esensi gitu loh. Istirahat lah kalau capek. Esensi lah, lu merubah sejarah itu. Rumah sejarah benar. Enggak lah, enggak esensi lah. Tadi kan kita membahas tentang Mesias. Topik yang kita bahas kan tentang Mesias. Mesias ini itu kok tadi esensinya, Pak. Ini ada di bawah bilang, kan dia bilang rekonstruksi, yang bilang rekonstruksi bukan Aderion malah. Yang bilang tadi siapa? Benyamin atau siapa tadi? Jadi Aderion Gua justru yang gue bilang. Gue tadi bilangnya rekonstruksi ya Aderion Tuhan. mengatakan, Hadit dengerin Hadit. Aderion mengatakan bait suci kedua dibangun oleh Herodes, itu blunder dari sejarah sekular maupun sejarah religius, blunder. Ya udah, gue akuin gue salah. Oke, terus ngapa? Gimana lagi? Terus lo mau jadi Mesias, lo tahu bener. Nah, ketika lu salah berarti kita balik lagi ke soal bait suci keduanya itu. Nah, udah Ya, Bang Billy, apa tuh? udah ada dua poin. Pertama, dia mengakui bahwa Mesias itu adalah tuan. Itu which is bagus, tuan. Itu ada pernyataannya di awal tadi. Sayang kalau ada yang rekam kita bisa zoom itu perkataan dia bahwa Mesias itu adalah tuan. Dan itu kan gue kan sudah menjelaskan. Gue kan tadi kan sudah menjelaskan. Memang yang Yesus kan Mesias itu kan anak manusia. Ya kalau kemanusiaannya itu bentuk manusia itu kan dia sebagai perantara, Pak. Tadi kan gue udah bilang 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ya itu memang bukan merujuk kepada manusiaannya, tapi pada kalau kenapa dia disebut ilahinya itu nggak merujuk kepada dia kemanusiaannya, tapi dia sebagai sang firman itu. Itu kalau lo mau percaya terserah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Justru itu bedanya di situ ya, kita masalah ketuhanan itu jadi manusia jadi Tuhan. Three in one-nya muter-muter itu memang bedanya di situ kita. Kalau dia ngomong three in one muter-muter nggak ada gini ya. Jadi perbedaan kita di situ. Kalau Yahudi Tuhan itu eka, sudah cukup eka. Yahudi. Jadi kalau Kristen itu mengenal istilah Trinitas itu berbedanya di situ saja. Itu kan zaman Rambam. Baru pemahaman seperti lu itu kan begitu. Unitarian. Jadi gini. Percaya Trinitas, lu otak lu di mana? Heran. Coba sekarang gini, Bill. Abad pertama mana yang Yahudi menentang Trinitas? Siapa namanya? Orang Yahudi nggak satu. Tokohnya siapa? Tokoh siapa yang menyinggung tentang Trinitas di abad mula-mula itu siapa? Coba, gue mau tahu. Gue pengen tahu nih. Siapa? Oke. Bentar gue cari ya. Rabban Gamaliel itu menentang Paulus. Paulus apa? Paulus yang sedang menjadi salesman kemana-mana. Itu benar. Enggak, yang saya tanya, lu fokus Bill, lu fokus. Lu fokus Bill. Gini kan tadi kan gue nggak nanya. Kalau gue fokus, gue orangnya mikir dulu baru ngomong sehingga tidak akan terjadi kesalahan fakta sejarah. Itu orangnya hebat. Kalau dia berpikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Kalau pertanyaan gue gini. Kalau pertanyaan gue gini, Bill. Tadi kalau gue nanya abad pertama Yahudi mana yang menolak Paulus? Lu tanya Gamaliel, itu pas. Jawaban lu benar. Jadi benar. Maksudnya nyambung ke pertanyaan. Yang saya tanya, abad pertama mana, tokoh mana Yahudi yang menentang Trinitas? Ntar deh, dia lagi cabut itu ke atas, sabar. Gitu loh. Jangan menentang Paulus. Memang saya tanya tentang Paulus. Pak D, assalamualaikum Pak D. Kok diem baik Pak D? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya daripada rebutan ngomong ya saya diem aja dulu dengerin gitu. Iya, siap. Kalau semuanya nerocos nanti malah kacau nanti. Lanjut. Betul. Siap Pak D. Eben Ezra kapan ya? Apa tuh? Eben Ezra. Ya kalau setahu saya sih di abad pertama belum ada Trinitas, makanya nggak ada yang itu dia. Iya, abad berapapun, abad kapan Yahudi menentang? Ini kita bisa buktikan di dalam kisah para rasul. Abad keempat. Gini, Pak De, diam dulu deh. Mendingan dia kan mau ntar udah stop. Enggak, Pak De, jangan diganggu. Enggak, dia lagi nyari data. Enggak. Sedikit aja, enggak apa-apa sedikit aja. Jadi gini loh, saya membuktikan bahwa di abad pertama Trinitas itu belum ada, bisa kita lihat di dalam kisah para rasul 19 ayat 4. Mana di situ murid-murid itu nggak kenal Roh Kudus, bahkan tidak tahu ada Roh Kudus. Coba dibaca itu. Udah, enggak. Sekarang gini, kita fokus ke pertanyaan aja deh. Kita fokus ke pertanyaan. Kalau perlu memang di Trinitas itu kan ada abad keempat. Ada abad keempat mana Yahudi mana yang menentang Trinitas? Gak apa-apa.
Tadi abad pertama, ini udah Ya. abad keempat yang mana? Ya udah, kalau memang dimulainya kan di abad keempat. Soalnya gini loh, itu kan istilah yang dikenalkan sama Tertullianus. Konsep apa istilah itu kan baru muncul kan di abad keempat istilah itu, tapi konsep itu sudah ada, Pak. Sejak zaman abad mula-mula itu sudah ada dikenal di dalam tradisi suci gereja, Pak. Gitu. Bahkan di liturgi Yakobus juga dijelaskan ada. Cuman memang istilah Trinitas itu ya baru ada diperkenalkan di zamannya Tertullianus. Nah, nggak apa-apa. Dari situ aja mulai. Yahudi mana yang dia zaman Tertullianus yang menentang Trinitas? Oke, gue bacakan dari itu ya. Dari buku Max Eldman, ini judulnya, ini Max Eldman, Profesor The Amazing Adventure of the Jewish People. Nanti kamu bisa cek sendiri siapa Max Eldman, ya. Jadi dikatakan gini. Tahun berapa lahirnya? Lahir tahun Cek berapa aja sendiri. kira? Abad berapa? Minimal abad berapa aja? Abad 20 kah? Itu tadi penulisnya. Abad berapa? Oh iya, abad 20. Dia Abad 20, profesor, oke, seorang oke. profesor dan penulis yang mendapatkan banyak gelar, Iya, banyak oke. penghargaan. Oke, silakan. Jadi gini, kalau dibilang Rabbi Gamaliel tadi dia setuju, wah berarti itu bertentangan dengan pengakuan ya Paulus kalau dia murid Rabbi Gamaliel. Oke, nah sekarang kita lihat Paulus mengaku dia itu murid Rabbi Gamaliel. Nah kita lihat nih, memang benar ada Rabban Gamaliel di zaman Paulus. Itu Rabban Gamaliel kedua. Ini gue bacain. Rabban Gamaliel appointed himself to be a sales manager for the new rabbinic Judaism and traveled throughout the diaspora to spread the new idea of the universal halakha of which Jewish law. Jadi Rabbi Gamaliel ini pergi ke orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan dan dia memberitahukan halakah baru kepada orang-orang Yahudi di diaspora. Dia mensosialisasikan. Meanwhile, sementara ya, the Christian Apostle Paul had initiated the preaching Christian doctrine from the pulpit of the Jewish synagogue. Sementara Paulus mempunyai inisiatif untuk mengkhotbahkan doktrin kekristenan dari sarang atau dari tempat sinagognya Yahudi. And other Christian missionary continue the practice. Sampai sekarang orang-orang Kristen yang misionaris itu melakukan hal yang sama seperti Paulus. Dengerin. The Jew listen to this strange doctrine. Orang Yahudi ketika dia mendengar ajaran yang aneh ini, ya strange doctrine, ajaran yang aneh. Some wondering, beberapa bertanya, where is in the Torah? Di mana ini di dalam Torah? Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti ini di dalam Torah, seperti yang diklaim oleh Kristen. Selanjutnya. Dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi orang Yahudi. Gamaliel ended the practice, dengerin ini penting nih. Aku suka bahasanya. Gamaliel ended the practice of the free ride for Christian doctrine in the Jewish synagogue. Jadi Gamaliel menghentikan nebengnya doktrin si Paulus baru, doktrinnya Paulus yang baru ini di sinagog. Jadi dengan bentuk apa? Dengan bentuk mengekskomunikasi mereka dan Rabbi Gamaliel memformulasikan doa namanya Birkat Haminim. Terkutuklah orang-orang yang made the slander be destroyed. Kiranya orang-orang yang memfitnah itu dihancurkan dan namanya dihilangkan dari kitab kehidupan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi Paulus bukan murid Rabbi Gamaliel menurut sejarah sekular. Silakan. Oke, yang saya tanya tadi apa? Ya jelas kalau Trinitas, ya yang ngajarin Trinitas adalah siapa? Yesus ngajarin Trinitas enggak? Kalau menurut menurut Alkitab kalian, ya nggak tahu. Tapi kalau Paulus dia ngajarin Trinitas. Telepon tadi. Jadi Paulus ngajarin Trinitas. Enggak, fokus aja, bro. Billy. Sabar. Musuhnya Paulus pada zaman itu adalah Rabbi Gamaliel yang menentang ajaran yang dikatakan aneh. Baik. Gini. Yang lu mau coba sanggah ini bahwa Paulus itu adalah murid Gamaliel. That's it. Lu lagi nggak berbicara mereka itu menolak Trinitas.
Oh jelas dong, ajaran Lu nggak Paulus. membicarakan tentang itu, Ya, Pak. dengerin, Kan- ajaran Kalau Paulus nggak Trinitas. yang kedua belum Nabi selesai, gue belum selesai Gamaliel- bro. Nggak, bro, Nabi gue belum Gamaliel selesai, sampai Bil. mengusir Bil, kalian loh. Bil. Mengusir, Ini diusir. belum selesai. Enggak. Ini belum selesai. Bahkan Yakobus itu kan di Yerusalem itu kan masih sampai tahun 60 dia di situ. Ya silakan, itu bagi kitab Pusatnya. yang Tapi tidak gini loh, dimaksud, silakan. Birkat Haminim nggak gini loh. Kami juga kan punya sejarah. Kamu kan punya sejarah juga kan. Birkat Haminim itu kan baru ada tahun berapa? Sebentar dulu, bentar. Lu tahu nggak Birkat bro? Birkat Haminim tuh kamu tahu nggak kapan adanya? Ya itu zaman- tulisan orang. Nggak apa-apa. Astaga, Birkat Haminim yang lo tahu. Barusan gue bilang ya, barusan gue kasih tahu ya di zaman Lu belum di lihat zaman tanggalnya. siapa? Lu belum ngasih tanggalnya. Oke, Lu belum gua ngasih lihat tanggalnya. abadnya. Gua lihat Tahun berapa? tahunnya. Gua lihat Tahun berapa tahunnya. Birkat Haminim ada? Coba. Lalu. Itu Paulus aja udah meninggal. Di zaman Birkat Haminim itu baru ada. Paulus aja udah meninggal. Ya datanya mana? Datanya Lu mana? datanya Birkat Haminim baru ada tahun 90 kok. Ya bawa dong baca. Tahun berapa? Tahun 90. Wah, Sekitar tahun bener, 90-an. Birkat Haminim iya. Lihatnya dari Google itu. Loh, jadi di mana? Coba. Jadi sekarang coba. sabar. Lu tunjukin Birkat Haminim sudah ada dari kapan? Coba. Oke, sabar. Oke. Capek gua. Ya memang begitu, seorang debator tuh harus kuat fisik dan Gue mental. capek bro. Habis ini gue mau selesai. Gue nggak ngeladenin banyak, capek gua. Lu kan cuma bisa dulu istirahat, tidur gua Sambung lagi. non-stop lu dari tadi cuy. Ya udah istirahat Capek dulu gua. lah daripada lu capek. Istirahat dulu aja. Ntar kita bisa terus lagi kok, bisa ketemu di hari lain. Ntar boleh. Iya. Oh ini ada, udah ya, gue jawab ya. Ya, silakan. Nah jadi di sini ada Rabi Simlei. Nah, Rabi Simlei itu hidup di abad ketiga, menyatakan dalam membantahnya kepada para bidat gitu. 3 kata El Elohim Yod Veh Vav Veh dalam Yosua 22 nomor 22 connote one and the same person as one might say King Emperor and Augustus, while as well he substitutes the praise Gua nggak as percaya, if gua. one should say Gua nggak pernah master, percaya builder, omongan and lu. architect gitu. Jadi tidak menganggap Nggak pernah percaya gua. 3 kata El Elohim dan Yod Veh Vav Veh itu adalah ada 3 pribadi Tuhan, enggak, itu 3 Enggak. gelar gitu. Gak, gue nggak percaya omongan lu. Itu pasti dari Enggak, ini Rabi itu pasti Simlei, gua nggak bisa asalin, bullshit. Lu Enggak, ini ada Rabi Simlei ini ada di jewishencyclopedia.com. Lu berkali-kali lu bokis depan gua lo. Pas gua cari ceknya. Kok marah? Beneran Iya, ini? bukan marah. Gua nggak percaya. Ya udah Lu sini gua setiap kali data. ketikin ya, gua ketikin Cek aja Rion. Dicek Enggak, iya Rion. makanya di mana sini biar gua cek. Yang lengkap coba. jewishencyclopedia.com. Aha, lu cek itu sini biar gua cek sendiri. Nah, ini. Tadi dulu ini gua hapus dulu nanti enggak kebaca. Bro, abis ini gua udah mau selesai ya. Capek nih kan. Capek gua. Tuh. Lu Serius, ambil gua di capek. sini Jewish Encyclopedia Trinity itu satu. Di mana? Lalu lu Di sini. ambil juga di Stop, sini. di mana? Lu kirim di mana? Itu di Lu tuh- di chat. Chat mana? Chat LC. Astaga, gua mau ngambilnya gimana caranya nih? Ya lu copy lah, lu hold lama. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi dulu ya. Mungkin menurut sahabat, loh kok kenapa Bang Suma itu nggak naik? Yang pertama karena lawannya itu saudara Adrion. Ya, kemudian yang kedua, guru-guru kita udah pada ngumpul di sana. Artinya ya kita mau jelasin apa semua sudah dijelasin sama teman-teman kita. Kemudian yang kedua saya sengaja kemudian untuk mengarahkan More Billy untuk berhadapan dengan beliau dengan siapa? Si Adrion terkait dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Ada beberapa catatan penting ya teman-teman. Jadi saya nyimak dari tadi itu ada beberapa catatan penting dari More Billy yang kemudian menjadi kisi-kisi dalam pengajaran kristolog yang memang sangat kita butuhkan. Kalau dari Adrion memang nggak ada. Dari Adrion itu tidak, kita nggak ngerti apa yang mau dicatat dari dia itu nggak jelas gitu. Jadi saya kira kita cukupkan ya teman-teman. Sudah banyak hal yang bisa kita terima di sana. Dan saya minta maaf karena saya tidak bisa menyertai teman-teman di dalam dialog tadi. Paling tidak banyak
poin yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi, poin itu berasalnya dari siapa? Morebili ya. Nanti kalau misalnya habis maghrib atau habis isya ada lagi yang kesurupan di TikTok, ya kita gabung kembali ya. Insya Allah habis isya kita akan gabung teman-teman. Atau kalau tidak habis maghrib, kalau ada yang yang asik untuk kita bahas gitu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Suara saya kedengaran kan? Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan ya itu bisa kita dapatkan beberapa poin ilmu. Saya kira tutup dulu ya teman-teman, kalian sini juga sudah maghrib. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.